Program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Kompas Petang didukung oleh Luwak Hitam Premium. Kemanisan mantap. Setelah tertahan dan bermalam 2 hari di lokasi kecelakaan, korban kecelakaan rombongan Kapolda Jambi berhasil dievakuasi dari hutan Kerinci. Evakuasi dilakukan melalui jalur udara yang berpacu dengan perubahan cuaca yang sempat menghambat upaya tim SAR. Belasan orang dievakuasi keluar Kabupaten Duga, Papua Pegunungan karena ancaman kelompok kriminal bersenjata. Menggunakan heli angkut dan pesawat intai, TNI Polri mengevakuasi 18 orang yang terdiri dari 10 pekerja puskesmas dan 8 warga asli Papua ke Kabupaten Mimika. Presiden Joko Widodo menyebut Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali telah lapor mundur dari kursi menteri secara informal pasca terpilih jadi Wakil Ketua Umum 1 PSSI. Selamat petang saudara, hari ini 21 Februari 2023. Anda sedang menyaksikan program berita Kompas Petang hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kali ini Anda bersama saya Tifal Solesa dan Cynthia Rompas. Untuk paruh pertama program ini, Anda akan bersama Cynthia Rompas. Saudara, penyelamatan Kapolda Jambi dan rombongan terkendala medan hutan yang sulit ditembus baik melalui jalan darat maupun udara. Yang Anda saksikan ini merupakan detik-detik evakuasi korban kecelakaan heli Kapolda Jambi. Lebatnya hutan belantara di Desa Tamiai, Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci, membuat upaya evakuasi hanya mungkin dilakukan dengan teknik rappelling atau turun naik menggunakan tali dari atas helikopter yang terbang persis di atasnya. Teknik rappelling turun naik dengan tali yang terhubung dengan heli dipakai baik untuk menerjunkan tim awal evakuasi maupun mengangkut korban kecelakaan heli rombongan Kapolda Jambi. Dari 8 penumpang heli yang berhasil dievakuasi adalah co-pilot, ajudan Kapolda Jambi, Direskrimum Polda Jambi, dan Dirpol Airut. 2 korban saat ini telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Jambi untuk mendapatkan perawatan medis. Yang sudah berhasil dievakuasi ada 4. Yang pertama co-pilot AKP Amos, kemudian ADC Kapolda Jambi, Bribtu Aditya,
yang barusan ini, Dirpol Airut, Kombes Michael Mumbunan, dan di Reskrimum, Kombes Andri Ananta Yudhistira. Oke. Evakuasi rombongan Kapolda Jambi dari hutan Kerinci membuahkan hasil. 4 korban dapat dievakuasi ke Merangin. Helikopter tim SAR tiba di posko heli Merangin membawa korban pendaratan darurat heli rombongan Kapolda Jambi. Korban yang berhasil dievakuasi langsung disambut tim Dokes Polda Jambi untuk dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Sebelum dievakuasi, Saudara, Gubernur Jambi Al-Haris sempat berkomunikasi dengan Direskrimum Polda Jambi yang ikut dalam rombongan Kapolda. Dalam video call, Gubernur Al-Haris meminta para korban untuk bersabar dan semangat. Sabar ya, sabar semuanya ya. Sabar ya, sabar semua ya. Kita lagi usaha sabar semuanya ya. Ya. Jadi bertahan ya. Ya, bertahan, sabar. Ya. Ya. Ini kan dalam usaha, di usaha. Kembali ke Jambi Jenderal untuk menemukan Rut Wais Jenderal. Yang bertahan Jenderal Komandan, mohon izin. 3 hari berada di tengah perbukitan hutan Kerinci, rombongan Kapolda Jambi bertahan sambil menunggu dievakuasi. Setelah sempat gagal karena terkendala cuaca, hari ini akhirnya 4 korban berhasil dievakuasi. Sebelumnya tim medis yang diterjunkan ke lokasi membantu pengobatan secara darurat terhadap para korban, termasuk Kapolda Jambi yang mengalami patah tulang. Meski mengalami luka, polisi menyebut seluruh korban dalam keadaan sadar. Kondisi terkini tetap dalam keadaan sadar ya, dalam keadaan sadar rombongan Bapak Kapolda, karena di sana sudah ada tim dari Dokes, tim medis, beliau masih tetap sadar. Informasi terakhir. Pasca heli rombongan Kapolda Jambi Irjen Rusdi Hartono mendarat darurat di perbukitan hutan Kerinci Jambi, segala upaya dilakukan untuk mengevakuasi rombongan. Melalui darat, tim harus berjalan kaki seharian penuh melewati hutan sampai ke titik lokasi. Sementara melalui udara, sejumlah heli dikerahkan untuk mengevakuasi rombongan meski sempat terkendala cuaca buruk. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi lebih lengkap soal evakuasi rombongan Kapolda Jambi kita akan tanyakan pada jurnalis Kompas TV Jumadi dari lapangan Merangin. Jumadi, bagaimana kelanjutan proses evakuasi saat ini, Jumadi? Ya, selamat sore Cynthia dan saudara, dapat saya sampaikan saat ini proses evakuasi terhadap 8 orang kecelakaan helikopter rombongan Polda ini terus dilakukan, dan saat ini sudah ada 4 orang yang berhasil dievakuasi dan 2 orang sudah dikirim ke Rumah Sakit Bayangkara Jambi dan 2 orang masih dirawat di posko ini. Dan kami sampaikan juga di belakang saya ini adalah tim lagi bersiap-siap untuk akan menunggu kedatangan Kapolda Jambi dan beberapa orang yang berhasil dievakuasi, Cynthia. Ya, Jumadi, baru 4 orang yang sudah dievakuasi. Apakah 4 orang lainnya akan kembali dievakuasi sore ini juga? Karena kita tahu kendala cuaca menjadi salah satu faktor yang mempersulit proses evakuasi. Ya, Cynthia, setelah 4 orang yang berhasil dievakuasi, hari ini di kemungkinan dua orang lagi Kapolda atau kru lain lagi datang ke sini dalam perjalanan, Cynthia. Dan dapat Anda lihat di belakang saya ini adalah tim sudah mempersiapkan peralatan tandu untuk mengevakuasi dari helikopter ke ruang perawatan medis yang ada di posko Stadion Merangin ini, Cynthia. Jumadi, apakah ada kembali imbauan dari BMKG terkait dengan kapan waktu yang baik untuk melakukan proses evakuasi lanjutan? Untuk saat ini belum ada, namun tim ini terus melakukan evakuasi di lokasi, dan hari ini mungkin dipastikan ada 2 lagi yang akan dievakuasi ke posko ini, Cynthia.
Untuk para korban saat ini posisinya sudah di mana, Jumadi? Ya, dapat kami sampai dari 4 orang, 2 orang sudah diterbangkan dari posko Merangin ke Rumah Sakit Bayangkara Jambi. Sedangkan 2 orang lagi yaitu di Krim dan di Airut masih dirawat di posko ini. Dan dapat Anda lihat sekarang ini helikopter yang membawa korban tadi lagi datang. Sebentar lagi mungkin dapat Anda lihat pendaratan di lokasi ini, dan boleh Anda lihat di belakang saya ini juga, tim juga sudah siap untuk menyambut kedatangan korban berikutnya yang akan dilakukan proses rehab atau pengobatan secara intensif di posko ini, Cynthia. Ya, Jumadi, Anda masih menanti korban lainnya yang akan tiba. Sudah bisa dipastikan siapa-siapa saja yang sedang dibawa? Ya, untuk yang barusan ini kami tidak bisa memastikan siapakah yang berhasil dievakuasi. Namun kami menunggu, mungkin dapat Anda lihat sebentar lagi, paling di depan saya ini sudah mulai mendarat helikopter Basarnas yang membawa korban ini. Dan inilah kondisi kami lagi menunggu. Dan ini sejumlah tim petugas yang bersiap untuk melakukan penjemputan. Dan dapat Anda lihat di ini adalah helikopter yang datang untuk membawa tim evakuasi dari Polda Jambi. Iya, Jumadi, berapa tim dokter yang saat ini bersiaga di lokasi Anda untuk langsung memastikan kondisi dari para korban? Untuk saat ini ada 5 tim dokter yang disiapkan di sini, Cynthia. Dan sejumlah perawat baik dari tim. Dan inilah suasana pendaratan helikopter yang membawa korban kecelakaan helikopter rombongan Polda Jambi menggunakan helikopter Basarnas Jambi. Dan inilah dapat melihat kemarin ini tim berusaha datang membawa korban. Nah, inilah titik-titik penjemputan korban kecelakaan helikopter rombongan ke Polda Jambi. Ya. Dan saudara, ini adalah visual terkini di Merangin Jambi, di mana diinformasikan oleh jurnalis Kompas TV Jumadi bahwa helikopter baru saja mendarat untuk membawa 2 korban lainnya. Namun belum bisa dipastikan siapa-siapa saja yang saat ini berhasil dievakuasi oleh tim gabungan. Kita saksikan bersama, saudara, tim dokter juga sudah berada di lokasi untuk memastikan kondisi terakhir bagaimana kedua korban untuk nantinya akan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Jika sebelumnya sudah ada 4 orang yang berhasil dievakuasi, yakni Kopilot AKP Amos, Ajudan Kapolda Bribtu Adit, Dirpol Airut Polda Jambi Kombes Mikael Mumbunan, dan juga Dirkrimum Polda Jambi Kombes Andri Ananta. Artinya hingga sore ini Kapolda Jambi belum dievakuasi, namun kita masih akan menantikan apakah helikopter yang baru saja tiba telah membawa Kapolda Jambi atau korban lainnya. Dan salah satu yang menjadi kendala proses evakuasi adalah faktor cuaca dan juga medan yang bisa dikatakan cukup berat karena kabut dan juga medan yang terjal menyulitkan tim untuk melakukan evakuasi. Dan saudara, yang Anda saksikan ini adalah visual terkini di mana tim gabungan baru saja mengevakuasi korban lainnya dari perbukitan di Jambi. Saat ini saudara, setidaknya sudah ada 4 orang yang dievakuasi, dan kalau tadi kita saksikan ada 1 korban lainnya yang tiba dan juga dibawa oleh tim gabungan, artinya sudah ada 5 orang yang berhasil dievakuasi. Namun tadi jurnalis Kompas TV Jumadi menyampaikan bahwa helikopter membawa 2 korban lainnya. Kita akan kembali memastikan apakah 2 korban yang dibawa ini termasuk Kapolda Jambi Irjen Rusdi Hartono atau bukan. Tapi
yang kami dapat informasikan, saudara, bahwa medan yang terjal dan juga cuaca yang bisa dikatakan tidak cukup baik menjadi salah satu kendala tim gabungan untuk melakukan proses evakuasi. Dan saudara, proses evakuasi terus dilakukan sejak siang tadi dengan menggunakan metode rappelling atau di mana tim yang bertugas menggunakan tali langsung diterjunkan ke titik lokasi. Sementara korban yang tiba di Merangin Jambi langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara untuk mendapatkan tindakan medis. Karena kita tahu, saudara, Kapolda Jambi Irjen Rusdi diketahui mengalami patah tangan di bagian kanan dan juga sejumlah luka yang namun kami nanti akan kembali mengkonfirmasi. Kita akan sapa kembali Jumadi, jurnalis Kompas TV yang saat ini berada di lokasi di Merangin Jambi. Jumadi, siapa yang baru saja dibawa oleh tim gabungan selesai dievakuasi, Jumadi? Ya, Cynthia, dapat kami sampaikan barusan dievakuasi yaitu salah satu kru dari pesawat yang dievakuasi dari lokasi kejadian. Dan dapat kami sampaikan juga tim juga tengah berusaha untuk melakukan evakuasi terhadap Kapolda Jambi dan 2 orang lagi kru helikopter lainnya, Cynthia. Dan dapat Anda lihat juga di sini semua tim juga lagi bersiap baik dari tim Basarnas Jambi di depan Anda ini dan kali ini dari helikopter Polri juga bersiap-siap. Dan informasi terbaru yang kami dapat rencananya Kapolda Jambi akan diterbangkan dari lokasi ke posko ini menggunakan helikopter Super Puma milik TNI AU. Namun sampai saat ini kami masih menunggu dan dapat ini gambar terbaru lagi satu helikopter datang lagi, tapi kami belum bisa mengetahui apakah itu kru atau Kapolda Jambi yang datang. Di depan Anda ini helikopter yang datang. Ya. Dan kami lagi menunggu untuk proses pendaratan di sini dan untuk evakuasi ke ruang perawatan medis di posko Stadion Kabupaten Merangin ini. Ya, Jumadi, kami kembali mengkonfirmasi, artinya dengan kedatangan satu lagi korban Jambi ini sudah 6 korban heli yang tiba di Merangin Jambi ya? Ya, itu sampai untuk yang sudah pasti yang sudah turun 5 orang, yang satu heli lagi kami belum memastikan apakah nanti di dalamnya 2 orang atau 1 orang, kami belum bisa memastikan. Namun kami nunggu pendaratan baru bisa kami memastikan berapa yang ada di dalam helikopter ini nanti, Cynthia. Oke, Jumadi, dari layar kami bisa melihat ada satu lagi helikopter lainnya yang akan mendarat. Apakah bisa dipastikan helikopter tersebut kembali membawa korban lainnya, Jumadi? Iya, dapat kami sampaikan ini rencananya dipastikan satu helikopter lagi ini membawa 1 orang atau berapa itu kami belum memastikan berapa korban yang dibawa oleh helikopter ini, Cynthia. Jumadi, bagaimana faktor cuaca saat ini, Jumadi? Ya, saudara, ini adalah visual terkini di Merangin Jambi, di mana saat ini baru saja tiba 2 korban yang dibawa oleh helikopter untuk kembali melakukan tindakan medis lanjutan untuk melakukan perawatan. Dan baru saja, saudara, ada 1 helikopter lainnya yang tiba di Merangin Jambi. Namun kami belum mengetahui apakah helikopter tersebut membawa Kapolda Jambi Irjen Rusdi Hartono atau bukan. Karena 2 korban sebelumnya yang dibawa menurut jurnalis Kompas TV Jumadi adalah kru helikopter yang juga menjadi korban kecelakaan pendaratan darurat heli 412SP. Dan kita masih menyaksikan, saudara, ini adalah visual terkini di mana baru saja tiba 1 helikopter lainnya yang diperkirakan membawa korban kecelakaan pendaratan darurat helikopter 412SP. Dan saudara, korban setidaknya sudah ada 6 orang yang berhasil dievakuasi. Di antaranya AKP Amos, Bribtu Adit,
Kombes Mikael Mombunan dan juga Kombes Andri Ananta dan 2 kru helikopter lainnya. Artinya sudah ada 6 korban kecelakaan yang sudah tiba di Merangin, Jambi dan saat ini mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Bayangkara. Kalau kita saksikan di layar kaca, saudara, sudah ada tim gabungan yang menghampiri helikopter yang baru tiba. Helikopter yang baru tiba berada di belakang helikopter berwarna biru di layar kaca Anda, saudara. Namun kita belum bisa memastikan siapakah korban yang dibawa oleh helikopter lainnya ini. Karena baru kita ketahui Kapolda Jambi Irjen Rusdi Hartono belum dievakuasi. Namun demikian kita masih menunggu informasi apakah helikopter terakhir ini membawa Irjen Rusdi Hartono di Merangin, Jambi. Saudara, kecelakaan helikopter pendaratan darurat di Jambi ini terjadi pada Minggu 19 Februari lalu, di mana helikopter ini membawa Kapolda Jambi dan sejumlah anggotanya untuk melakukan kunjungan kerja, peresmian gedung SPKT dan juga pengamanan di Jambi. Namun helikopter melakukan pendaratan darurat di perbukitan di Jambi dan seluruh korban dinyatakan selamat, namun Kapolda Jambi dikabarkan mengalami patah tangan bagian kanan. Dan kita masih akan menanti, saudara, apakah 2 orang lainnya yang menjadi korban kecelakaan darurat ini berhasil dievakuasi dan dibawa oleh helikopter yang baru saja tiba. Ada 8 orang yang berada di helikopter 412 SP dengan nomor registrasi 3001, di mana helikopter ini turut membawa Kapolda Jambi Irjen Rusdi Hartono dan 7 orang lainnya. Dipastikan ke-8 orang selamat, namun mengalami luka-luka termasuk Irjen Rusdi Hartono. Kini 6 orang sudah berhasil dievakuasi dan kita masih menunggu konfirmasi apakah 2 orang lainnya yang turut menjadi korban kecelakaan pendaratan darurat helikopter 412 SP ini turut dibawa oleh helikopter terakhir. Kecelakaan yang terjadi pada Minggu pagi waktu Jambi ini setidaknya membuat ke-8 korban harus bermalam selama 2 malam di tengah hutan dan perbukitan yang bisa dikatakan lokasinya ini cukup terjal dan juga cuaca buruk yang menjadi salah satu kendala upaya evakuasi. Di mana upaya evakuasi sempat dilakukan pada Minggu malam, namun cuaca pula yang menjadi kendala. Ya, proses evakuasi korban tadi hanya bisa dilakukan melalui jalur udara dengan metode rappelling. Ini adalah salah satu metode yang bisa dikatakan paling efisien untuk melakukan upaya evakuasi korban, di mana korban mengalami kecelakaan pendaratan darurat di perbukitan dan jarak yang cukup jauh membuat satu-satunya upaya penyelamatan melalui udara menjadi salah satu upaya yang paling efisien. Sebelumnya, saat tim udara tidak bisa melakukan evakuasi ataupun melakukan upaya penyelamatan karena terkendala cuaca buruk, pada Minggu malam, saudara, tim melalui jalur darat tetap melakukan perjalanannya dengan menempuh jalur darat selama 24 jam. Jalur darat ini menjadi salah satu tim pertama yang tiba di lokasi untuk memberikan bantuan suplai makanan, pertolongan medis pertama, dan juga memberikan sejumlah kebutuhan pertama yang dibutuhkan oleh para korban. Seperti kita ketahui, saudara, kecelakaan yang terjadi pada hari Minggu lalu ini membuat helikopter 412 SP yang mengangkut Kapolda, yang membawa maksud kami Kapolda Jambi Irjen Rusdi Hartono untuk melakukan kunjungan kerja ini terpaksa
melakukan pendaratan darurat. Namun demikian, kita belum bisa mengetahui apa yang menjadi penyebab utama pendaratan darurat ini dilakukan oleh pilot. Namun diduga faktor cuaca buruk dan juga kabut tebal yang menjadi salah satu faktor utama penyebab kecelakaan ataupun pendaratan darurat ini terpaksa dilakukan. Dan kita akan simak bersama pernyataan resmi dari Kabid Humas Polda Jambi. Dan sekarang sudah berada di posko di Merangin, sudah tiba. Tuh. Untuk Bapak Kapolda atas petunjuk dan arahan beliau mengutamakan para anggota rombongan didahulukan terlebih dahulu untuk dievakuasi atas petunjuk dan arahan beliau langsung dari Bapak Kapolda Jambi. Jadi diutamakan, diprioritaskan anggota rombongan beliau untuk terlebih dahulu dievakuasi. Ya. Untuk Bapak Direskrimum, kemudian Dirpol Airut, nanti menyusul sebentar lagi akan diterbangkan ke Jambi beserta tadi pilot. Ya, oke, makasih rekan-rekan. Polda apakah memungkinkan semalam lagi Pak di sana Pak? Ya, segera, intinya segera akan kita evakuasi. Oke, makasih, nanti kita update ya, rekan-rekan. Ya, hari ini, tetap kita kejar hari ini. Cerah, ya, mohon doanya teman-teman ya. Ya, tadi, ya dijadwalkan sore ini ya, jadwal sore ini, estimasi jam 17.15 nanti kita kabari ya. Oke, doanya teman-teman, makasih ya, makasih. Saudara, berikut pernyataan resmi dari Kabid Humas Polda Jambi, Kombes Mulia Priyanto, yang menyatakan bahwa proses evakuasi semaksimal mungkin akan dilaksanakan malam hari ini. Estimasi yang diprediksi adalah pada pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, upaya evakuasi akan dilakukan bagi seluruh korban. Tadi Kombes Mulia Priyanto juga menyebutkan bahwa Dirkrimum Polda Jambi masih akan diupayakan untuk tiba di Jambi untuk mendapatkan perawatan medis di rumah sakit. Dan saat ini saudara, kita belum bisa memastikan helikopter yang baru saja tiba apakah membawa korban lainnya. Namun nanti kita akan coba berupaya menanyakan informasi terkini dari jurnalis Kompas TV Jumadi di Merangin, Jambi. Saudara, informasi lainnya di Kompas Petang akan kami hadirkan selepas jeda. Di antaranya Menko Polhukam Mahfud MD menyebut titik koordinat keberadaan pilot Susi Air yang disandra kelompok kriminal bersenjata Philip Mark Martens sudah diketahui dan bahkan lokasinya sudah dikepung. Selengkapnya usai jeda. Liburan paling seru ditemanin Luwak White Coffee Ice. Paduan kopi dan creamy milk dan gulanya pas. Bikin kamu sedingin-dinginnya segar beraktivitas lagi. Luwak White Coffee. Kopi nikmat dan satu-satunya yang nyaman diminum. Kopi Luwak mendukung timnas mendunia di Uzbekistan. Puas nandangnya, puas nikmatnya, puas kualitasnya, puas semangatnya. Kemanisan mantap. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat Mama? Ingat Tempra. Tempra Drops untuk adik bayi, pipetnya terlindungi. Tempra sirup untuk si kecil, dengan gelas takar lebih tepat. Untuk kakak, Tempra Forte. Ingat, Tempra tak perlu dikocok. Ingat Mama, ingat Tempra.
Mah, rasain deh, aku udah nggak panas. Ade bentar lagi sembuh, biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Ada vitamin A, B dan C, D3E dan mineral zinc, bantu penuhi kebutuhan vitamin dan mineral. IP-nya dong, IP-nya dong, pilihan pas keluarga. IP-nya dong, IP-nya dong, dang ding dong, dang ding dong. Kek, jajan yuk. Ayo. Kakek mau yang itu juga dong. Tapi gigi kakek kan. Gak usah khawatir. Yuk, jajan sepuasnya. Wah, sekarang kakek bisa makan apa aja. Poliden adhesif membuat Anda bisa nikmati tiap gigitan dengan kuat selama 12 jam dan mencegah terperangkapnya sisa makanan. Gunakan Poliden Cleanser, membunuh bakteri 10 kali lebih kuat dibanding pasta gigi. Poliden, bebas nikmati semua makanan Anda. Yo, buka betternya. Buka mulutnya yang gede. Kurang gede. Beneran gede? Karena sekarang better tambah gede. Nambah tebal coklatnya. Pas digigit, enaknya selangit. Better sekarang nambah gede. Mah, rasain deh, aku udah nggak panas. Ade bentar lagi sembuh, biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Semua tahu, kacang hijau sumber protein dan kaya serat. Kebaikannya ada di Energen kacang hijau. Makin lengkap nutrisinya. Makin enak, ada green deal-nya. Kenyangnya juga lebih lama. Yuk setiap hari sarapan Energen kacang hijau. Sari gandum Big Pack. Buat sharing rame-rame, isinya nggak pelit cuy, anti berantakan. Cocok juga buat online, non-stop seharian. Sari gandum, seenak itu, sekenyang itu. Ade ngapain? Mah, rasain deh, aku udah nggak panas. Aku boleh sekolah lagi kan? Ade bentar lagi sembuh. Biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Nih, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan, sebagaimana alam ingin kamu meminumnya. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Kemanisan mantap. Masih di Kompas Petang bersama saya Cynthia Rompas, saudara, 6 orang rombongan Kapolda Jambi sudah bisa dievakuasi. Sementara saat ini 2 orang lainnya menunggu evakuasi. Menurut Humas Polri, Kapolda Jambi mendahulukan anak buahnya untuk dievakuasi dari hutan Kerinci. Kapolda akan dievakuasi setelah anggotanya selesai dievakuasi. Jadi sudah berhasil 4 korban yang dievakuasi. Sedangkan 4 lainnya masih dalam proses evakuasi. Perlu saya sampaikan bahwa Kapolda Jambi mengutamakan anak buahnya dulu atau anggota yang dievakuasi. Jadi beliau lebih mendahulukan anggotanya dulu, baru nanti kemudian beliau dan sisanya. Penyelamatan Kapolda Jambi dan rombongan terkendala medan hutan yang sulit ditembus baik jalur darat maupun udara. Evakuasi berhasil dilakukan terhadap 4 korban termasuk pilot. Yang Anda saksikan ini, saudara, merupakan detik-detik evakuasi korban kecelakaan heli Kapolda Jambi. Lebatnya hutan belantara di Desa Tamiai, Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci, membuat upaya evakuasi hanya mungkin dilakukan dengan teknik rappelling atau turun naik menggunakan tali dari atas helikopter yang terbang persis di atasnya. Teknik rappelling ini, turun naik dengan tali yang terhubung dengan heli, dipakai baik untuk menerjunkan tim awal evakuasi maupun mengangkut korban kecelakaan heli rombongan Kapolda Jambi.
Saudara, Anda menyaksikan breaking news Kompas TV terkait dengan upaya evakuasi 8 korban kecelakaan pendaratan darurat helikopter yang membawa Kapolda Jambi dan juga rombongan pada hari Minggu lalu. Saudara, hingga Selasa sore ini sudah ada 6 korban dari 8 korban yang berhasil dievakuasi. Ke-6 korban maksud kami yang sudah dievakuasi saat ini mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Bayangkara. Penyelamatan Kapolda Jambi dan rombongan terkendala medan hutan yang sulit ditembus baik jalan darat maupun udara. Evakuasi berhasil dilakukan terhadap 6 korban termasuk pilot. Ini adalah proses evakuasi di mana korban kecelakaan heli Kapolda Jambi dan juga rombongan. Lebatnya hutan belantara di Desa Tamiai, Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci, membuat upaya evakuasi hanya mungkin dilakukan dengan teknik rappelling atau turun naik menggunakan tali dari atas helikopter yang terbangnya persis di atasnya. Teknik rappelling turun naik dengan tali yang terhubung dengan heli dipakai baik untuk menerjunkan tim awal evakuasi maupun mengangkut korban kecelakaan heli rombongan Kapolda Jambi. Dan saudara, hingga saat ini sudah ada 6 orang yang berhasil dievakuasi. Dari 8 penumpang heli yang berhasil dievakuasi adalah co-pilot, Ajudan Kapolda Jambi, Direskrimum Polda Jambi, dan Dirpol Airut. 2 korban saat ini telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Jambi untuk mendapatkan perawatan medis. Berdasarkan informasi yang sudah disampaikan oleh Polda, bahwa upaya evakuasi yang dilakukan saat ini adalah upaya evakuasi terhadap korban kecelakaan helikopter pendaratan darurat di Jambi yang terjadi sejak hari Minggu lalu. Ini adalah visual saat korban tiba di Merangin Jambi setelah berhasil dievakuasi dari tim gabungan. Proses evakuasi dilakukan melalui jalur udara karena jalur udara menjadi satu-satunya upaya penyelamatan yang dinilai efisien. Mengingat medan yang terjal di tengah hutan belantara dan juga cuaca buruk menjadi kendala upaya evakuasi penyelamatan korban. Para korban akan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk mendapatkan perawatan medis. Dan saat ini saudara, tinggal ataupun tersisa 2 orang lainnya yang belum dievakuasi oleh tim gabungan. Kapolda Jambi Rusdi Hartono meminta agar anak buahnya terlebih dahulu atau timnya terlebih dahulu yang dievakuasi terlebih dahulu. Dan kita tahu bahwa Kapolda Jambi Rusdi Hartono mengalami patah tangan bagian kanan saat pendaratan darurat terjadi pada hari Minggu lalu. Kita akan bergabung dengan Jumadi, jurnalis Kompas TV yang saat ini berada di Merangin, Jambi. Jumadi, bisa diinformasikan seperti apa proses evakuasi terkini di sana saat ini, Jumadi? Ya, Cynthia dan saudara dapat sampaikan tim proses evakuasi sampai saat ini terus dilakukan oleh tim SAR gabungan baik dari TNI, Polri, dan tim Basarnas. Dan saat ini tim terus melakukan upaya evakuasi di lokasi kejadian. Dan dapat saya sampaikan juga dan saat ini tim SAR baru berhasil mengevakuasi 5 orang korban kecelakaan helikopter rombongan Kapolda Jambi ini. Dan 2 orang sudah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Jambi dan 3 orang masih dirawat di posko Kabupaten Merangin ini. Dan 2 orang yaitu Dirkrimum dan Dirkrim Airut Polda Jambi dan 1 orang kru helikopter. Ya, Jumadi, tadi kami mendapatkan informasi dari Kabid Humas Polda Jambi bahwa evakuasi terhadap Kapolda Jambi akan diupayakan pada hari ini juga, estimasi sekitar pukul 17.15. Apakah saat ini helikopter sudah terbang ke sana untuk mengevakuasi Kapolda? Untuk helikopter di sini nggak ada aktivitas penerbang lagi, namun rencananya kami memang dapat informasi Kapolda Jambi
akan dievakuasi menggunakan helikopter Super Puma milik TNI AU. Dan rencananya jam berapa mau sampai ke lokasi posko ini kami belum bisa memastikan dan kami masih menunggu keterangan resmi dari pihak kepolisian sampai kapan atau jam berapa nanti proses evakuasi dilakukan dan jam berapa nanti Kapolda Jambi bersama 2 kru lainnya akan tiba di posko ini. Namun tim dari kesehatan yang ada di sini bersama petugas lainnya sudah bersiap untuk menanti kedatangan Kapolda Jambi ini beserta rombongan, dan kita berharap semua korban yang berhasil evakuasi ini kami dalam keadaan sehat saja. Iya, Jumadi, kami kembali ingin mengkonfirmasi. Ini artinya sudah 6 orang yang berhasil dievakuasi, hanya tinggal 2 orang lainnya termasuk Kapolda Jambi. Betul seperti itu ya, Jumadi? Cynthia, dapat kami jelaskan untuk yang berhasil dievakuasi baru 5 orang. Baru 5 yang baru dievakuasi, sedangkan 3 lagi masih tahap evakuasi untuk menuju ke posko kesehatan di Stadion Merangin ini, Cynthia. Oh baik, jadi kami konfirmasi kembali 5 orang yang berhasil dievakuasi dan saat ini masih 3 orang lainnya termasuk Kapolda Jambi masih berada di titik lokasi, seperti itu ya? Ya, dan saat ini di posko ini masih dirawat secara intensif, itu Ditkrim Polda Jambi, Dirpol Airut, dan 1 kru helikopter masih dirawat secara intensif di posko ini. Namun kami belum dapat memastikan apakah 3 orang ini nanti langsung diterbangkan ke Jambi atau di rumah sakit terdekat yang ada di Kabupaten Merangin ini, Cynthia. Untuk cuaca sendiri seperti apa kondisinya saat ini, Jumadi? Ya, Cynthia, dapat Anda lihat di belakang saat ini kondisi lagi gerimis, dan biasa setiap sore ini kondisi cuaca di lokasi cukup tidak bersahabat untuk melakukan evakuasi, di mana lokasi ini lewat dari pukul 4 atau jam 3 itu kondisi di kejadian itu cukup ditutupin oleh awan yang cukup tebal, ditambah curah hujan yang begitu tinggi di lokasi ini, Cynthia. Ya, Jumadi, rencananya akan mengevakuasi Kapolda Jambi dengan menggunakan Super Puma milik TNI AU. Apakah ada rencana lainnya jika memang cuaca buruk malam ini menjadi kendala upaya penyelamatan, Jumadi? Sebagai skenario yang terbaru kami belum dapat memastikan, namun tim memastikan hari ini semua akan dievakuasi ke tempat posko ini, Cynthia. Lalu apa yang membedakan upaya penyelamatan yang sudah kita saksikan bersama tadi dan juga menggunakan Super Puma milik TNI AU ini, Jumadi? Ya, ini material ini memang kondisinya lebih kokoh saat mengangkat di lokasi, dan daya tahan untuk dia terbang juga cukup lama, bisa lama dibanding 3 helikopter yang lain. Helikopter yang lain ini tidak bisa lama untuk narik dari bawah ke atas, sementara pesawat helikopter Super Puma ini cukup kuat dalam waktu berapa lama untuk mengangkat Kapolda Jambi nanti ke atas nanti. Ya. Baik, Jumadi, jurnalis Kompas TV. Jumadi, untuk korban lainnya apakah sudah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara yang baru saja tiba? Untuk saat ini yang 3 orang yaitu Ditkrim Polda Jambi, Dirpol Airut Polda Jambi, dan 2 helikopter masih dirawat di ruangan dirawat atau ruangan medis yang sudah disediakan di posko ini, ya. Dan sampai saat ini belum ada dikonfirmasi untuk dibawa ke rumah sakit. Tapi kami lihat sampai saat ini masih dirawat secara intensif di ruangan ini atau posko ini, ya. Oke, baik. Terima kasih Jumadi, jurnalis Kompas TV melaporkan langsung dari Jambi. Kita akan coba kembali menghubungi Jumadi setelah mendapatkan informasi terkini dari upaya evakuasi korban kecelakaan helikopter Kapolda Jambi. Saudara, upaya evakuasi akan terus dilanjutkan. Dari informasi yang disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jambi, Kombes Mulia Prianto menyatakan bahwa upaya evakuasi terhadap Kapolda Jambi dan 2 orang lainnya akan dilakukan saat ini. Artinya malam ini juga diupayakan upaya penyelamatan ataupun evakuasi akan terus dilaksanakan.
Helikopter Super Puma milik TNI Angkatan Udara rencananya akan digunakan oleh tim gabungan untuk mengevakuasi korban yang saat ini masih berada di lokasi. Setidaknya sudah ada 5 orang yang berhasil dievakuasi dan saat ini mendapatkan perawatan medis. 3 orang lainnya termasuk Kapolda Jambi, Irjen Rusdi Hartono, saat ini masih berada di lokasi. Kondisi dari Irjen Rusdi Hartono diketahui mengalami patah tulang tangan bagian kanan dan juga saat ini kondisinya dari informasi yang disampaikan Jumadi adalah faktor cuaca lagi-lagi menjadi kendala upaya evakuasi. Saat ini di Jambi sedang turun gerimis yang memang dikhawatirkan cuaca menjadi kendala upaya evakuasi. Saudara, teknik evakuasi hanya bisa dilakukan ataupun hanya dilakukan secara efisiensi melalui jalur udara, yakni dengan teknik rappelling. Breaking News Kompas TV masih akan kembali selepas jeda. Tetap bersama kami. Di tengah kesibukan sehari-hari, nggak boleh kalah dari nyeri otot. Oleskan Counterpain Cream, bantu redakan nyeri otot, sendi, dan keseleo. Counterpain dipercaya selama 50 tahun. Untuk mencegah cedera olahraga, pendinginan jadi penting banget buat saya. Bila perlu, oleskan Counterpain Cool untuk sensasi dingin saat olahraga. Siap olahraga, siap Counterpain biru. Ready? So it all started when I was at a friend's party. Mia, can you send me that? Sure. Everyone keeps asking. Mia, can you send me that? Even my French neighbor. I mean, all the time. Can you send me that? I'm not making this up. Hey, can you send me that? Everyone. Sure. Samsung Galaxy S23 Series 5G. Pre-order now. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Mah, rasain deh, aku udah nggak panas. Ade bentar lagi sembuh. Biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Jaga kesehatan mulutmu dengan Total Care Mouthwash. 99% natural antibakterial dari siwak, sea salt, tea tree oil, dan teknologi CPC. Melindungi mulut dari kuman dan bakteri. Total Care Mouthwash untuk kesehatan mulut yang amanah. Belepotan noda deh. Ayo kita bandingin, mana yang beneran pasti noda. Iya, hilang. Dan rawat warna juga. 100 jenis noda hilang tanpa ribet, Panis Pink ahlinya. Hai, sudah lama nggak ketemu. Ketika tenggorokan gatal, ambil Strepsils Vitamin C. Double Active Agents bantu legakan tenggorokan dan Vitamin C bantu jaga tenggorokan. 2 manfaat dalam 1 permen. Strepsils Vitamin C. Sebelum aktivitas seharian di sekolah, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral. Masih di Breaking News Kompas TV terkait dengan evakuasi korban kecelakaan helikopter Kapolda Jambi. Saudara, ini adalah visual terkini dan ini merupakan visual saat korban tiba di Merangin Jambi untuk segera dibawa ke rumah sakit ataupun untuk segera diberangkatkan ke rumah sakit Bayangkara Jambi untuk mendapatkan penanganan medis. Setidaknya ada 8 orang yang menjadi korban kecelakaan pendaratan darurat helikopter 412 SP dengan nomor registrasi 3001. Salah satu korban adalah Kapolda Jambi, Irjen Rusdi Hartono yang mengalami patah tangan bagian kanan. Dan sejumlah korban lainnya diduga mengalami luka-luka dan saat ini beberapa di antaranya sedang mendapatkan penanganan medis di Rumah Sakit Bayangkara.
Saat ini sudah ada 5 korban yang berhasil dievakuasi dan tiba di Merangin, Jambi. Dengan demikian, ada 3 korban lainnya termasuk Kapolda Jambi yang masih berada di lokasi. Lokasi pendaratan darurat terjadi di perbukitan di wilayah Taimai. Dan saat ini, saudara, proses evakuasi akan terus dilakukan dengan menggunakan helikopter Super Puma milik TNI Angkatan Udara. Dari Kabid Humas Polda Jambi menginformasikan bahwa evakuasi rencananya akan dilakukan sekitar pukul 17.15 waktu Indonesia Barat. Dan saudara, kita akan simak pernyataan dari Kabid Humas Polda Jambi, Kombes Mulia Prianto. Pol Rusdi Hartono telah berhasil dievakuasi oleh helikopter Super Puma. Dan sekarang untuk stabilisasi kondisi beliau akan dibawa dulu ke Merangin. Apabila sudah stabil, langsung diterbangkan ke Jambi, ke Rumah Sakit Bayangkara. Di lokasi masih tersisa 2 orang, yaitu Koors Pripim, Kompol Ayani, dan mekanik Aibda Susilo. Itu ya update teman-teman, mohon doanya, nanti kita update lagi. Dan sekarang sedang proses untuk mengangkut, mengevakuasi kedua orang yang masih tinggal tersebut, ya. Pak, sedikit dong Pak, terkait lebih detail kondisi Pak Kapolda setelah berhasil dievakuasi Pak, selain mengalami cedera Pak. Ya, tadi informasi sesuai yang saya sampaikan, di bagian tangan dan ada keluhan di bagian punggung, itu yang barusan kami terima. Atau semacamnya, Pak? Tidak, beliau dalam keadaan sadar, tetap dalam keadaan sadar, cuma ada keluhan di bagian punggung, itu ya. Oke, makasih ya. Oke, makasih ya teman-teman ya. Nanti kita update, ya. Makasih. Saudara, baru saja kita simak pernyataan resmi dari Kabid Humas Polda Jambi yang menyatakan bahwa saat ini Super Puma milik TNI Angkatan Udara telah berhasil mengevakuasi Kapolda Jambi Irjen Rusdi Hartono. Telah berhasil dievakuasi, namun saat ini rencananya Kapolda Jambi akan segera dibawa ke Merangin sebelum dibawa ke Jambi untuk mendapatkan perawatan medis. Dari informasi yang diperoleh, Kapolda Jambi mengalami keluhan di bagian punggung. Ini artinya masih ada 2 orang lainnya yang berada di lokasi titik pendaratan darurat helikopter 412 SP. 2 orang yang masih berada di lokasi yakni Kompol Ayani dan juga seorang mekanik. Kita tahu saudara bahwa pada 19 Februari lalu helikopter yang membawa Kapolda Jambi terpaksa melakukan pendaratan darurat di perbukitan di wilayah Jambi, diduga akibat cuaca buruk dan juga kabut. Proses evakuasi tidak berjalan mudah karena kendala perbukitan yang terjal, hutan yang lebat, dan juga cuaca buruk dan kabut menjadi kendala proses evakuasi. Proses evakuasi udara sempat tertunda sehingga tim gabungan mengirimkan upaya penyelamatan pertama melalui jalur darat. Jalur darat pun dilakukan ataupun perjalanannya terpaksa menempuh selama 24 jam. Jalur darat ini menjadi tim pertama yang memberikan upaya penyelamatan kepada ke-8 korban dengan memberikan bantuan logistik, baik itu makanan, tindakan medis pertama, dan juga sejumlah kebutuhan yang diperlukan karena para korban tidak bisa langsung dievakuasi sehingga harus berada di lokasi. Tadi juga sudah kita lihat bersama saudara, istri dari Kapolda Jambi Irjen Rusdi Hartono tiba di lokasi Merangin untuk menyambut ataupun menerima langsung Super Puma milik TNI Angkatan Udara yang dikabarkan sudah membawa Kapolda Jambi Irjen Rusdi Hartono. Irjen Rusdi Hartono diinformasikan mengalami
keluhan di bagian punggung, di mana kita tahu bahwa di informasi pertama saat hari Minggu 19 Februari lalu, Irjen Rusdi diketahui mengalami patah bagian tangan kanan. Namun kita akan kembali mengkonfirmasi seperti apa kondisi dari para korban. Ini adalah visual saat korban mendapatkan penyelamatan di helikopter tim gabungan yang berhasil mengevakuasi para korban dari hutan ataupun perbukitan di Jambi. Teknik penyelamatan dilakukan dengan teknik rappelling, saudara, yaitu menggunakan tali, di mana tim penyelamat turun ke titik lokasi menggunakan tali dan korban kembali dibawa dengan menggunakan tali menuju helikopter. Super Puma milik TNI Angkatan Udara dipercaya memiliki tingkat kekuatan yang lebih mumpuni untuk menghadapi cuaca buruk dan juga kabut hingga angin. Ini adalah proses evakuasi, saudara, yang tampil di layar kaca Anda, di mana tim penyelamat membawa korban. Ini yang Anda saksikan adalah saat Kapolda Jambi Irjen Rusdi Hartono dibawa oleh tim penyelamat ke dalam helikopter Super Puma milik TNI Angkatan Udara. Teknik rappelling menjadi salah satu cara yang dipercaya paling efisien untuk menyelamatkan para korban. Telah kita saksikan bersama, saudara, upaya penyelamatan dari Kapolda Jambi yang saat ini artinya sudah berada di perjalanan dengan menggunakan Super Puma milik TNI Angkatan Udara untuk dibawa ke Merangin. Ini adalah visual ataupun gambaran yang kami terima saat Kapolda Jambi Irjen Rusdi Hartono dibawa oleh tim penyelamat ke dalam helikopter Super Puma milik TNI Angkatan Udara. Ini artinya Kapolda Jambi sudah berhasil dievakuasi ke dalam Super Puma milik TNI Angkatan Udara yang rencananya akan dibawa terlebih dahulu ke Merangin Jambi sebelum mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Bayangkara Jambi. Irjen Rusdi Hartono dikabarkan mengalami keluhan di bagian punggung dan artinya juga masih ada 2 orang lainnya, yakni Kompol Ayani dan seorang mekanik yang berada di lokasi. Namun tadi diinformasikan, ya saudara, bisa kami sampaikan ini adalah visual eksklusif Kompas TV, di mana tim penyelamat berhasil mengevakuasi Kapolda Jambi dengan menggunakan teknik rappelling melalui jalur udara. Yang digunakan adalah helikopter Super Puma milik TNI Angkatan Udara untuk membawa Kapolda Jambi ke Merangin Jambi untuk diperiksa terlebih dahulu kesehatannya, luka-luka yang dialami oleh Kapolda Jambi untuk selanjutnya akan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk mendapatkan perawatan medis lebih dalam lagi untuk menyembuhkan luka-luka. Kita tahu, saudara, bahwa peristiwa terjadi pada hari Minggu pagi di mana sekitar pukul 9.25 waktu Indonesia Barat, helikopter 412 SP dengan nomor registrasi 3001 membawa Kapolda Jambi dan juga 7 orang lainnya untuk melakukan kunjungan kerja. Namun helikopter tersebut mengalami kecelakaan dan terpaksa melakukan pendaratan darurat. Belum diketahui pasti, saudara, apa yang menjadi penyebab utama pilot memutuskan pendaratan darurat di perbukitan. Namun diduga kendala cuaca seperti kabut dan juga cuaca buruk menjadi salah satu alasan pilot memutuskan untuk melakukan pendaratan darurat. Ke-8 orang yang berada dalam helikopter 412 diinformasikan selamat namun mengalami sejumlah luka. Evakuasi rombongan Kapolda Jambi dari hutan Kerinci saat ini membuahkan hasil, saudara. 5 korban dapat dievakuasi ke Merangin dan helikopter tim SAR tiba di posko heli Merangin membawa korban pendaratan darurat heli rombongan Kapolda Jambi.
Korban yang berhasil dievakuasi langsung disambut oleh Dokes Polda Jambi untuk dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Ya, dari informasi yang kami peroleh dan tadi kita juga sudah saksikan bersama saudara, Kapolda Jambi Irjen Rusdi Hartono sudah berhasil dievakuasi dengan menggunakan Super Puma milik TNI Angkatan Udara. Ini artinya helikopter Super Puma milik TNI AU sedang dalam perjalanan menuju Merangin. Ini adalah visual saat Kapolda Jambi dibawa ataupun dievakuasi dari titik lokasi kecelakaan ke dalam helikopter. Ini adalah metode rappelling saudara, di mana tim penyelamat terjun dengan menggunakan tali, turun ke titik lokasi dan kembali menggunakan tali dan juga tandu untuk membawa korban ke dalam helikopter. Kita tahu saudara, cuaca buruk menjadi salah satu kendala mengapa upaya penyelamatan tidak bisa langsung dilakukan pada peristiwa ataupun hari kecelakaan terjadi. Upaya penyelamatan melalui jalur udara dan juga jalur darat sempat dilakukan, namun tim kepolisian menyebut upaya penyelamatan jalur udara menjadi salah satu upaya paling efisien. Ini adalah visual saat Kapolda Jambi Irjen Rusdi Hartono dievakuasi dari titik lokasi. Ini adalah proses evakuasi saat Kapolda Jambi Irjen Rusdi Hartono dievakuasi dari titik lokasi. Sebelumnya 5 orang lainnya sudah dievakuasi dan tiba di Merangin, dan Kapolda Jambi menjadi korban ke-6 yang berhasil dievakuasi dengan menggunakan Super Puma milik TNI Angkatan Udara. Artinya Kapolda Jambi berhasil dievakuasi, dan saat ini saudara, tim dari Merangin, ada tim Dokes, tim dokter juga sedang menunggu di Merangin, Jambi. Breaking News Kompas TV masih akan kami lanjutkan selepas jeda bersama Tifal Solesa. Tetap bersama kami di Kompas TV. Kemanisan mantap. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpan. Beda kegiatan, beda masalah, beda Counterpan-nya. Kemasan paket duo Counterpan. Harga hemat. Harga hemat, harga hemat, dapat 2 manfaat. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Liburan paling seru ditemanin Luwak White Coffee Ice. Paduan kopi dan creamy milk dan gulanya pas. Bikin kamu sedingin-dinginnya, segar beraktivitas lagi. Luwak White Coffee. Kopi nikmat dan satu-satunya yang nyaman diminum. Kopi Luwak, mendukung timnas mendunia di Uzbekistan. Puas nendangnya, puas nikmatnya, puas kualitasnya. Puas semangatnya. Kemanisan mantap. Kerjaan harus tetap dijalani biarpun badan pegelinu dan nyeri otot. Cepat minum Oskadon SP. Oskadon SP bekerja aktif di pusat nyeri otot tanpa ngantuk. Siap aktivitas lagi. Angkat mama juga bisa. Nyeri otot dan pegelinu reda, aktivitas. Oh yeah. Sebelum aktivitas seharian di sekolah, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Ada vitamin A, B dan C, C3E dan mineral zinc, bantu penuhi kebutuhan vitamin dan mineral. IP-nya dong, IP-nya dong, pilihan pas keluarga. IP-nya dong, IP-nya dong, dang ding dong, dang ding dong. Kek, jajan yuk. Ayo.
kakek nguyang itu juga dong. Tapi gigi kakek kan... Gak usah khawatir, yuk jajan sepuasnya. Wah, sekarang kakek bisa makan apa aja. Poliden adhesif membuat Anda bisa nikmati tiap gigitan dengan kuat selama 12 jam dan mencegah terperangkapnya sisa makanan. Gunakan Poliden Cleanser, membunuh bakteri 10 kali lebih kuat dibanding pasta gigi. Poliden, bebas nikmati semua makanan Anda. Sebelum aktivitas seharian di sekolah, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Yo, buka beternya. Buka mulutnya yang gede. Kurang gede. Beneran gede? Karena sekarang better tambah gede. Nambah tebel coklatnya. Pas digigit, enaknya selangit. Better sekarang nambah gede. Baru sembuh nih setelah 5 hari sakit. Dulu Adi juga, sekarang udah nggak lagi. Apa rahasianya? Kami mandi dengan Dettol setiap hari. Germ Defense formulanya berikan perlindungan lawan 99,99% kuman. Dettol. Kemanisan mantap. Saya Tifa Solesa melanjutkan breaking news. Fokus perhatian kami masih tertuju pada upaya evakuasi terhadap Kapolda Jambi Irjen Rusdi Hartono yang saat ini proses evakuasinya tengah dilakukan dari Taman Nasional Kerinci Seblat TNKS Kerinci Jambi akan dibawa menuju ke lapangan Merangin. Ini adalah visual saat Irjen Rusdi Hartono dibawa oleh tim SAR gabungan menggunakan helikopter Super Puma milik TNI Angkatan Udara untuk kemudian dibawa menuju posko tim SAR di lapangan Merangin Jambi untuk dilakukan proses medis lebih lanjut. Tadi sempat dikabarkan di awal bahwa Kapolda Jambi Irjen Rusdi Hartono telah dievakuasi oleh helikopter Super Puma dan sekarang untuk stabilisasi kondisi Irjen Rusdi akan dibawa dulu ke Merangin. Apabila sudah stabil maka kemudian akan diterbangkan ke Rumah Sakit Bayangkara Jambi. Dan untuk saat ini, kalau keterangan terakhir disampaikan oleh Kepala Bidang Humas Polda Jambi, Kombes Mulya Prianto, tersisa 2 korban lagi yang proses evakuasinya masih terus diupayakan pada hari ini, yakni Korpri Kompol Ayani dan seorang anggota mekanik heli yang masih berada di lokasi pendaratan darurat heli milik Polda Jambi. Kami sampaikan kembali bahwa visual yang Anda lihat saat ini adalah proses evakuasi terhadap Kapolda Jambi Irjen Rusdi Hartono yang dilakukan tim SAR gabungan untuk kemudian dibawa ke lapangan Merangin. Kami tegaskan saat nantinya tiba di lapangan Merangin dan dicek kondisinya oleh tim medis yang berada di sana, bila kondisi stabil, ada peluang bagi Irjen Rusdi Hartono untuk mendapatkan penanganan medis lanjutan di Rumah Sakit Bayangkara Jambi. Sementara untuk visual yang Anda lihat saat ini adalah gambar terbaru dari lapangan Merangin Jambi. Ada korban kecelakaan heli yang akan dibawa menuju ke Rumah Sakit Bayangkara untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Sejauh ini yang kami ketahui para korban ini mengalami luka-luka. Terlebih Irjen Rusdi Hartono dikabarkan mengalami patah tangan begitu sehingga masih perlu mendapatkan penanganan medis lebih lanjut oleh tim medis yang berjaga di posko Merangin maupun juga yang masih bersiaga di Rumah Sakit Bayangkara Jambi. Sudah bergabung untuk berdiskusi soal proses dari evakuasi yang berlangsung saat ini di titik kejadian perkara di Kerinci, lalu juga tindakan-tindakan lain yang juga diupayakan oleh tim yang berada atau tersebar di sejumlah titik. Kita bergabung dengan Marsikal Madya Purnawirawan TNI Daryatmo selaku Kepala Basarnas periode 2011-2012. Pak Daryatmo, selamat sore Pak, apa kabar Pak? Selamat sore, kabar baik Mas Tiwa. Terima kasih untuk waktu Anda mau disisikan bersama kami untuk berbincang kali ini.
Saya mau tahu dulu dari titik lokasi kejadian pendaratan darurat ini, Pak. Ini kan lokasinya di sekitar Taman Nasional Kerinci Seblat TNKS begitu, Pak. Apakah Anda sempat mempelajari soal area ini? Kalaupun sudah, apa yang Anda perlu bagikan kepada kami semua soal area ini? Baik, Mas Tifa, kalau mempelajari secara khusus saya kira tidak. Tetapi sebagai orang yang pernah berkecimpung di dalam misi-misi SAR, dan saya pun juga pernah terbang dengan helikopter, itu dapat disampaikan bahwa memang daerah-daerah ketinggian seperti Kerinci sebagaimana yang sudah kita saksikan ini, itu memiliki ciri khas tertentu, diantaranya cuaca yang sering berubah-ubah. Kalau sekarang ini cuaca relatif buruk lah gitu kan. Kita bicara cuaca itu kan berarti menyangkut masalah kabut. Kalau kabut berarti terbatas penglihatan kita atau visibility. Kemudian juga mungkin arah angin dan mungkin juga thunderstorm. Tetapi kalau yang saya lihat di tempat kejadian itu, air crash site ini, memang kondisinya berkabut ditambah dengan kondisi geografi yang sangat ketinggiannya 5.000 feet. Jadi sesuatu yang tidak mudah memang. Jadi wajar kemudian bahwa tim SAR gabungan mengambil keputusan untuk mengambil 2 jalur untuk evakuasi ya Pak, jalur udara, jalur darat begitu? Saya kira setiap kita search and rescue, apalagi di daerah pegunungan seperti ini, 2 jalur itu harus kita tempuh. Baik jalan darat maupun lewat udara. Karena lewat udara kan masih akan tergantung cuaca. Kalau jalan darat kan barangkali tidak terlalu tergantung cuaca, meskipun dengan kondisi geografi begini juga tidak mudah. Tetapi dua-duanya itu kita tempuh. Karena apa? Karena misi-misi seperti ini itu namanya quick response itu sangat diperlukan. Respon time itu sangat diperlukan untuk bagaimana untuk menyelamatkan korban. Apalagi dalam konteks kecelakaan ini kan sebetulnya yang mengalami kecelakaan kan sudah share, sudah mengirim video ke kita yang sudah kita ketahui bersama seperti itu. Tetapi saya lihat memang tidak mudah untuk menuju ke situ, sehingga yang mestinya kita respon time itu sekian jam atau sekian hari, ini sampai memerlukan 3 hari karena sulitnya untuk kita menuju ke situ. Saya lihat ini helipad sudah dibuat, tetapi helipad helikopter kan tidak bisa mendarat, hanya melaksanakan rappelling atau hoisting. Karena salah satunya tadi berhubungan dengan upaya penyelamatan atau evakuasi via udara, Pak, mungkin bisa dibantu berikan gambaran kepada kami. Berhubung Anda juga pernah memimpin Basarnas waktu itu di periode 2011-2012, sebetulnya proses penyelamatan menggunakan heli begitu, itu prosedurnya bagaimana, Pak, dengan medan yang terbilang cukup sulit itu tadi? Saya kira ini sudah persis, Pak, sesuai dengan ketentuan. Kan heli ini kan berbagai jenis dan berbagai kemampuan. Memang heli-heli yang kecil gitu dengan misi seperti ini dengan ketinggian 5.000 kaki itu kurang kuat. Maka kemudian kita menggunakan helikopter Super Puma, dan Super Puma ini juga pernah saya menerbangkan pesawat ini, itu memiliki power yang sangat besar. Sehingga untuk misi-misi seperti ini ya sangat cocok, dan bahkan bisa saya katakan memang hanya sekelas helikopter Puma dan Super Puma yang bisa melaksanakan misi ini. Karena dikit tinggal 5.000 kaki, berarti kan memerlukan kekuatan power yang besar. Kekuatan power yang besar itu dimiliki oleh Puma itu. Kalau untuk jenis pesawat lain yang juga disiagakan, Pak, AW189, kemudian Bell 429 dan Dolphin, ini juga langkah tepat untuk memilih pesawat ini begitu untuk proses evakuasi? Ya tepat. Ya, walaupun sebetulnya kalau Dolphin itu kan lebih ditujukan untuk SAR-SAR di laut begitu ya. Tapi bukan kemudian kalau digunakan seperti ini tidak bisa. Barangkali bisa standby di Pangkalan Aju untuk membantu evakuasi dari Pangkalan Aju itu menuju pangkalan belakang. Katakanlah sekarang Pangkalan Aju kan di PLTA ya. Dari PLTA kemudian dari PLTA dibawa ke Jambi, itu bisa dilakukan oleh semua jenis pesawat helikopter. Bantu kami untuk dapat gambaran juga, Pak.
soal prosedur sebelum proses evakuasi ini dilakukan. Mempelajari medannya sedemikian menantang begitu, maka proses menetapkan SOP, standar prosedur operasi untuk proses penyelamatan ini bagaimana sebetulnya? Jadi biasanya Pak, setiap kejadian seperti ini, itu kalau di penerbangan sipil itu, kita itu ada namanya LUT, Local Use Terminal di Basarnas sana, yang memberikan sinyal bahwa ada kecelakaan. Kalau kita sudah ketahui ada kecelakaan itu, maka dari Basarnas akan menggerakkan SAR, baik itu SAR darat maupun SAR udara. Dan SAR darat itu digerakkan secepat mungkin untuk menuju ke lokasi sembari kita ngeplot atau mencari titik di mana kecelakaan itu terjadi. Tapi kalau sekarang ini kan sebetulnya titiknya sudah diketahui. Lalu dari unit terkait baik itu Basarnas, kepolisian dalam ini Polda juga langsung menggerakkan SAR, baik itu SAR darat maupun SAR udara. Tapi lagi-lagi untuk menuju ke situ jalan darat kan juga tidak mudah. Itu memerlukan waktu. Di samping juga barangkali jarak tempuh yang jauh dari penduduk atau dari masyarakat sekitar, ya juga kondisi yang tidak mudah untuk menuju ke situ. Setelah itu baru didukung oleh SAR udaranya. Baik, ya. Baik. Kita akan lanjutkan lagi diskusinya Pak sehubungan dengan proses evakuasi yang berlangsung saat ini terhadap Kapolda Jambi dan juga rombongannya di kawasan Kerinci Jambi. Untuk Anda saudara pastikan tetap bersama Kompas TV. Kemarisan mantap. Mah, rasain deh, aku udah nggak panas. Ade bentar lagi sembuh. Biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Hemaviton C1000 Total Care dengan buffer vitamin C 1000 mg nyaman di lambung, vitamin D3 dan zinc. Sekarang ada Hemaviton C1000 Less Sugar dengan kalori lebih rendah. Hemaviton C1000 Total Care, boost immune, stay fit. Buat aku, makanan itu penting banget. Tapi dulu, nyicip masakan sendiri aja ngilu. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. Sensodyne meredakan gigi sensitifku dan nafasku jadi segar. Pakai Sensodyne setiap hari. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpain-nya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat. Harga hemat, dapat dua manfaat. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Neo Remasil. Neo Remasil, formula efektifnya redakan nyeri otot, nyeri sendi, dan pegal linu. Neo Remasil, nyeri otot dan pegal linu reda, rezeki datang. Neo Remasil. Aku pakai Dettol antiseptik cair setiap hari biar anakku dan rumahku terlindung dari kuman. Karena telah diuji terhadap 100 kuman penyebab penyakit. Makanya keluarga Dettol jarang sakit. Dettol, yakin terlindung setiap hari. Belepotan noda deh. Ayo kita bandingin, mana yang beneran basmi noda. Iya ya hilang. Dan rawat warna juga. 100 jenis noda hilang tanpa ribet. Panis Pink ahlinya. Yo, buka betternya. Buka mulutnya yang gede. Kurang gede. Beneran gede? Karena sekarang better tambah gede. Nambah tebel coklatnya. Pas digigit, enaknya selangit. Better sekarang nambah gede. Ade ngapain? Mah, rasain deh, aku udah nggak panas. Aku boleh sekolah lagi kan? Ade bentar lagi sembuh. Biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Nih, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan, sebagaimana alam ingin kamu meminumnya. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Baru sembuh nih setelah 5 hari sakit. Dulu Adi juga, sekarang udah nggak lagi. Apa rahasianya? Kami mandi dengan Dettol setiap hari. Germ Defense formulanya berikan perlindungan lawan 99,99% kuman. Dettol.
Liburan paling seru ditemanin Luwak White Coffee Ice. Paduan kopi dan creamy milk dan gulanya pas. Bikin kamu sedingin-dinginnya, segar beraktivitas lagi. Luwak White Coffee, kopi nikmat dan satu-satunya yang nyaman diminum. Kopi Luwak, mendukung timnas mendunia di Uzbekistan. Puas nendangnya, puas nikmatnya, puas kualitasnya, puas semangatnya. Kemanisan mantap. Kemanisan mantap. Saudara, TNI Angkatan Udara membantu proses evakuasi terhadap Kapolda Jambi dan rombongannya dengan mengerahkan satu heli Super Puma yang diberangkatkan dari Landasan Udara Rusmin Nuryadin Pekanbaru Riau. Heli Super Puma TNI AU telah beroperasi sejak kemarin bersama 3 heli dari instansi lainnya. Heli inilah yang hari ini berhasil mengevakuasi tubuh Kapolda Jambi dari lokasi kecelakaan. Tampak di layar kaca saat ini, Saudara. Total 4 heli yang dikerahkan untuk mengevakuasi Kapolda Jambi dan rombongan berkemampuan hoisting atau menderek secara vertikal di atas ketinggian 30 meter. Yang disiapkan khususnya yang punya kemampuan hoisting ya. Jadi hoisting itu jadi heli tersebut tidak perlu mendarat di lokasi, tapi juga hovering kurang lebih 30 meter dari sasaran dan menurunkan dereknya atau hoistnya itu kemudian akan mengevakuasi dan akan membawa ke tempat yang untuk dilaksanakan pertolongan lanjutan. Kepala Basarnas periode 2011-2012 Marsikal Badia Daryatmo masih bersama kami saat ini. Pak Daryatmo, tadi sempat disinggung masalah bagaimana SOP sebelum proses evakuasi dilakukan. Tadi kita juga lihat bersama-sama pengakuan dari tim SAR, dari beberapa laporan juga menyebutkan kondisi cuaca di area perbukitan ini jadi tantangan tersendiri, Pak. Saat kemudian kondisi cuaca ini jadi faktor utama yang menghambat proses evakuasi, apakah proses evakuasi lewat darat jadi satu-satunya cara atau ada cara lain sebetulnya? Ya enggak, Pak, ini kan sudah kita lakukan ini kan, atau sudah dilakukan oleh instansi terkait baik itu Polda maupun Basarnas. Kan ada 2 jalur darat di mana semaksimal mungkin menggerakkan potensi SAR yang ada. Kemudian jalur udara saya kira sudah berapa helikopter yang dikerahkan, tapi lagi-lagi memang karena faktor cuaca itu tidak bisa secepat apa yang kita harapkan. Saya kira teman-teman Basarnas maupun juga Polda itu sudah tahu respon time untuk secepat mungkin memberikan pertolongan. Apalagi ini seorang Kapolda, pastilah itu sesegera mungkin. Kalau mungkin cuaca tidak jelek-jelek banget gitu, saya pikir sudah kemarin-kemarin. Tapi lagi-lagi yang jadi masalah kan cuaca. Kalau seandainya barangkali cuaca ini baik-baik saja, ya barangkali mungkin pesawat ini tidak akan mengalami kecelakaan situ, meskipun kecelakaan tidak satu-satunya disebabkan oleh cuaca. Tapi juga mungkin ada faktor lain begitu yang sekarang ini kita belum bisa nebak-nebak gitu. Oke, ini sudah masuk hari ketiga upaya evakuasi terhadap para rombongan ini dilakukan. Dan sekarang proses dibawa menuju ke lapangan Merangin sedang dilakukan terhadap Kapolda Jambi Irjen Rusdi Hartono ini. Dengan kondisi Kapolda yang terbilang luka berat begitu, Pak, dengan masa evakuasi 3 hari ini terbilang cepat atau sebetulnya bisa lebih minimal lagi waktu proses evakuasinya ini? Ya bisa minimal kalau seandainya kita tidak dihadapkan oleh cuaca. Tapi kan ini dihadapkan oleh cuaca dan kondisi geografi. Sehingga waktu 3 hari ini ya maksimal yang bisa dilakukan instansi-instansi terkait, baik itu Polda maupun Basarnas gitu kan itu. Kalau kita merujuk kepada ketentuan yang berlaku kan secepat mungkin, respon time itu menentukan hidup matinya korban kan gitu kan gitu. Apalagi ini seorang Kapolda, pasti Basarnas, pasti Polda dan juga instansi lain baik sipil maupun militer itu memiliki perhatian yang sangat besar terhadap kondisi ini atau terhadap kecelakaan ini. Tapi lagi-lagi kita menghadapi suatu kondisi yang yang sulit. Sulitnya apa? Sulitnya untuk menuju ke sana tidak mudah dan juga sulitnya cuaca. Jadi ini lagi-lagi masalah cuaca begitu.
Oke, kalau begitu dengan standar kondisi sedemikian Pak, ada yang luka berat dalam satu insiden dan terbukti dalam laporan terakhir yang disampaikan kemarin bahwa tim lewat jalur darat ini membuat tenda khusus atau penanganan awal terlebih dahulu kepada Irjen Rusdi Hartono di sekitar tempat kejadian, itu sudah langkah tepat menurut Anda ya? Memang harus seperti itu Pak, jadi membuat tenda darurat. Terus kemudian apabila rescuer gitu sudah sampai sana, kemudian menurunkan tim medis, karena kita ketahui para korban kan masih dalam kondisi artinya masih hidup lah, masih hidup. Itu yang paling utama adalah segera memberikan bantuan tim medis, dan itu sudah dilakukan saya lihat kan gitu loh. Sekarang kan tinggal tergantung evakuasinya. Lah evakuasi ini terutama untuk Kapoldanya yang kondisi seperti itu kan. Ini kan anak bisa ditempuh dengan hoisting atau mungkin rappelling tadi itu. Baik. Nah, rappelling itu kan juga tergantung juga angin, tergantung lagi-lagi visibility. Baik. Dan itulah hari ini baru berhasil lah gitu. Baik. Pak Daryatmo, terima kasih banyak, kami apresiasi Anda sudah berbagi perspektif bersama kami di Breaking News untuk kesempatan kali ini. Sehat selalu untuk Anda, Pak. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih, selamat sore untuk Anda. Kami masih akan lanjutkan fokus perhatian kami terhadap upaya evakuasi terhadap Kapolda Jambi dan rombongannya. Usai jeda berikut ini. Liburan paling seru ditemanin Luwak White Coffee Ice. Paduan kopi dan creamy milk dan gulanya pas. Bikin kamu sedingin-dinginnya, segar beraktivitas lagi. Luwak White Coffee, kopi nikmat dan satu-satunya yang nyaman diminum. Kopi Luwak, mendukung timnas mendunia di Uzbekistan. Puas nendangnya, puas nikmatnya, puas kualitasnya, puas semangatnya. Gas kemanisan, mantap. Jajan yuk. Ayo. Kakek mau yang itu juga dong. Tapi gigi kakek kan. Gak usah khawatir. Yuk jajan sepuasnya. Wah, sekarang kakek bisa makan apa aja. Poliden adhesif membuat Anda bisa nikmati tiap gigitan dengan kuat selama 12 jam dan mencegah terperangkapnya sisa makanan. Gunakan Poliden Cleanser, membunuh bakteri 10 kali lebih kuat dibanding pasta gigi. Poliden, bebas nikmati semua makanan Anda. Ade ngapain? Mah, rasain deh. Aku udah nggak panas. Aku boleh sekolah lagi kan? Ade bentar lagi sembuh. Biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Nih, aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan, sebagaimana alam ingin kamu meminumnya. Untuk kesehatan keluargaku, aqua dulu. Sari Gandum Big Pack. Buat sharing rame-rame, isinya nggak pelit cuy, anti berantakan. Cocok juga buat online, non-stop seharian. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Semua tahu, kacang hijau sumber protein dan kaya serat. Kebaikannya ada di Energen kacang hijau. Makin lengkap nutrisinya. Makin enak, ada green deal-nya. Kenyangnya juga lebih lama. Yuk setiap hari sarapan Energen kacang hijau. Liburan paling seru ditemanin Luwak White Coffee Ice. Paduan kopi dan creamy milk dan gulanya pas. Bikin kamu sedingin-dinginnya, segar beraktivitas lagi. Luwak White Coffee, kopi nikmat dan satu-satunya yang nyaman diminum. Kopi Luwak, mendukung timnas mendunia di Uzbekistan. Puas nendangnya, puas nikmatnya, puas kualitasnya, puas semangatnya. Gas kemanisan, mantap. Ade ngapain? Mah, rasain deh. Aku udah nggak panas. Aku boleh sekolah lagi kan? Ade bentar lagi sembuh. Biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Nih, aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan, sebagaimana alam ingin kamu meminumnya. Untuk kesehatan keluargaku, aqua dulu. Hati-hati ya, virus kuman dan bakteri ada di mana-mana, bahkan di air. Fakta, air jernih juga tercemar. Virus kuman bakteri pindah ke pakaian saat dicuci. Kesehatan terancam.
Pakai Soklin Antisep. Deterjen plus protection dengan Auto Active Power bunuh 99,99% virus kuman dan bakteri, pakaian bersih terlindungi. Melalui gerakan Indonesia Sehat Berseri, wujudkan keluarga Indonesia yang bersih, sehat, terlindungi. Stay safe every day dengan Soklin Antisep. Wingscare. Segera kita bergabung ke Rumah Sakit Bayangkara Jambi untuk mengetahui proses penanganan medis terhadap para korban yang sudah berhasil dievakuasi dari Bukit Tamiai, Batang, Merangin, Kerinci, Jambi. Sudah bergabung jurnalis Kompas TV Yudi Kiswanto. Yudi, apakah seluruh korban kecelakaan heli ini sudah dipindahkan ke Rumah Sakit Bayangkara? Ya, terima kasih. Baik, saudara, bisa saya mohon maaf, saya harus potong dulu. Terlebih dahulu kita harus simak dulu pernyataan resmi dari pihak kepolisian soal proses evakuasi pada kali ini. Syukur kepada Tuhan yang Maha Besar. Tadi pada pukul 17.23 untuk Koors Pripim, Kompol Ayani dengan mekanik Aibda Susilo telah berhasil dievakuasi. Dengan menggunakan heli dari Bahar Kampori. Sehingga sampai dengan saat ini rombongan Bapak Kapolda Jambi, termasuk Bapak Kapolda Jambi, telah berhasil dievakuasi semuanya dalam keadaan lengkap 8 orang. Itu. Dan sekarang sedang dalam perjalanan menuju ke lapangan KONI Merangin. Itu ya teman-teman ya. Masuk Pak Kapolda sekarang menuju ke Jambi atau sedang di posko Merangin, Pak? Bapak Kapolda langsung menuju ke Jambi. Ya, menyusul nanti Bapak Dirpol Airut, di Reskrimum, itu juga nanti secara bertahap langsung dibawa ke Jambi. Selanjutnya ke Rumah Sakit Bayangkara. Oke? Ini evakuasi artinya sudah ditutup, Pak? Bagaimana? Untuk proses evakuasi artinya sudah ditutup? Ya, nanti update perkembangan kita kabari lagi ya. Sekarang yang paling penting adalah 8 orang rombongan Bapak Kapolda Jambi semuanya dalam keadaan lengkap telah berhasil kita evakuasi. Oke ya, teman-teman. Atau masih dalam perjalanan, Pak? Masih dalam perjalanan ya, sebentar lagi sampai ke Jambi. Jambi. Oke, ya. Itu nanti ya, menyusul ya, update perkembangan. Itu kan ada sejumlah personil yang jalur darat, Pak. Itu proses kembalinya dari darat atau dari udara nantinya, Pak? Itu nanti kita kabari lebih lanjut, apakah lewat darat ataukah menyusul lewat udara ya. Nanti kita update ya teman-teman ya. Kita lihat nanti tergantung petunjuk beliau apakah doorstop di sini atau di Rumah Sakit Bayangkara. Ya, nanti beliau akan memberikan arahan di posko krisis Polda Jambi di dalam ya. Oke. Makasih teman-teman, makasih ya, makasih doanya ya. Makasih Pak. Kepala Bidang Humas Polda Jambi, Kombes Mulya Prianto memastikan bahwa seluruh korban insiden pendaratan darurat heli milik Polda Jambi ini sudah berhasil dievakuasi. Seluruhnya sudah meninggalkan kawasan Bukit Tamiai, Batang, Merangin, Kerinci untuk kemudian mendapatkan penanganan medis. Ada yang dibawa ke posko di lapangan Merangin, ada juga dalam hal ini Kapolda Jambi Irjen Rusdi Hartono langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Jambi untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Kami akan coba bergabung kembali dengan tim liputan kami yang berada di Rumah Sakit Bayangkara. Sudah bergabung jurnalis Kompas TV Yudi Kiswanto. Yudi, penanganan medisnya bagaimana kemudian untuk mereka yang sudah dibawa dari Merangin menuju ke Rumah Sakit Bayangkara? Ya baik. Jadi setelah berhasil dievakuasi, 2 korban jatuhnya heli, kopilot AKP Amos Reddy dan Bribtu Mahardi sebagai ADP Kapolda Jambi sudah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara pukul 50:38 yang lalu. Nah, sesampai di Rumah Sakit Bayangkara tadi sudah ada tim medis yang sudah menunggu kedua korban dan langsung disediakan kasur pasien untuk dibawa langsung ke ruang inap untuk diberi perawatan medis lebih lanjut. Nah, awak media tadi hanya bisa diperbolehkan sampai di gerbang pintu Bayangkara, namun tidak bolehkan lagi masuk ke Rumah Sakit Bayangkara. Baik.
Untuk sementara itu, gambaran terakhir dari Rumah Sakit Bayangkara Jambi dari jurnalis Kompas TV Yudi Kiswanto, penanganan medis sedang diupayakan bagi para korban. Satu hal lagi yang mungkin bisa dikonfirmasi lagi nih Yudi, berarti untuk penanganan langsung ke rawat inap dan adakah bentuk tindakan operasi yang dilakukan untuk para korban ini? Ya, betul sekali. Kedua korban langsung dibawa ke rawat inap untuk diberikan perawatan medis lebih lanjut. Nah, untuk operasi sampai saat ini kita belum mendapatkan informasi karena Karumkit dan Kabid Dokes masih berada di lokasi Posko Merangi untuk menangani Kapolda dan yang lain. Baik. Terima kasih untuk informasi yang sejauh ini. Jurnalis Kompas TV Yudi Kiswanto melaporkan langsung dari Rumah Sakit Bayangkari Jambi. Kami pastikan kembali untuk Anda saudara yang baru bergabung bersama kami bahwa seluruh korban insiden pendaratan darurat heli di Kerinci Jambi sudah berhasil evakuasi. Beberapa korban sudah dibawa dari lapangan Merangin menuju ke Rumah Sakit Bayangkara Jambi. Visual ini adalah visual terbaru dari Rumah Sakit Bayangkara Jambi untuk penanganan terhadap para korban di sana dan kemudian akan mendapatkan penanganan medis. Terakhir disampaikan oleh tim liputan kami bahwa proses rawat inap sedang berjalan dan tinggal menunggu kedatangan dari Kapolda Jambi Irjen Rusdi Hartono untuk mendapatkan penanganan medis langsung di Rumah Sakit Bayangkara. Kami akan menghadirkan kembali informasi terbaru sehubungan dengan proses evakuasi terhadap para korban pendaratan darurat heli ini di Jambi. Selepas jeda, pastikan Anda tetap bersama Kompas TV. Gandum Big Pack buat sharing rame-rame, isinya nggak pelit cuy, anti berantakan. Cocok juga buat online, non-stop seharian. Sari gandum, seenak itu, sekenyang itu. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Saya pilih Entrasol dengan ekstrak buah zaitun dan tinggi serat. 4 kali lebih kuat tangkal radikal bebas. Bantu jaga kesehatan jantung saya. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Entrasol. Baru sembuh nih setelah 5 hari sakit. Dulu Adi juga. Sekarang udah nggak lagi. Apa rahasianya? Kami mandi dengan Dettol setiap hari. Germ Defense formulanya berikan perlindungan lawan 99,99% kuman. Dettol. Hei Van, lagi kira gini masih ada yang nggak tahu jaga jarak. Mending dikerjain aja. Nggak gitu, ngilangin gerah. Kerjaan harus tetap dijalani biarpun badan pegel dan nyeri otot. Cepat minum Oskadon SP. Oskadon SP bekerja aktif di pusat nyeri otot tanpa ngantuk. Siap aktivitas lagi. Angkat mama juga bisa. Nyeri otot dan pegal linu reda, aktivitas. Oh yeah. Mah, rasain deh, aku udah nggak panas. Ade bentar lagi sembuh, biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. IP vitamin dan mineral, IP-nya dong, IP-nya dong. Pilihan pas keluarga, IP-nya dong. Dang ding dong, dang ding dong. Sebelum aktivitas seharian di sekolah, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Sari gandum Big Pack buat sharing rame-rame, isinya nggak pelit cuy, anti berantakan. Cocok juga buat online, non-stop seharian. Sari gandum, seenak itu, sekenyang itu. Semua tahu, kacang hijau sumber protein dan kaya serat. Kebaikannya ada di Energen kacang hijau. Makin lengkap nutrisinya. Makin enak, ada green deal-nya. Kenyangnya juga lebih lama. Yuk setiap hari sarapan Energen kacang hijau. Ade ngapain? Mah, rasain deh, aku udah nggak panas. Aku boleh sekolah lagi kan? Ade bentar lagi sembuh. Biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Nih, Aqua dulu.
Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan, sebagaimana alam ingin kamu meminumnya. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Yo, buka betternya. Buka mulut yang gede. Kurang gede. Beneran gede? Karena sekarang better tambah gede. Nambah tebal coklatnya. Pas digigit, enaknya selangit. Better sekarang nambah gede. Kemanisan mantap. Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Friska Clarissa. Kami menginformasikan perkembangan terkini dari penyelamatan rombongan Kapolda Jambi yang helikopternya mengalami mendarat darurat di Kerinci. Informasi terbaru dari Kabid Humas Polda Jambi, saat ini sudah dievakuasi seluruhnya 8 orang. Kapolda Jambi beserta rombongan dari Kerinci yang dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Yang Anda saksikan ini adalah penyelamatan Kapolda Jambi dan rombongan yang sejak kecelakaan terjadi terkendala medan hutan yang sulit ditembus baik jalan darat maupun udara. Dan evakuasi berhasil dilakukan terhadap seluruh korban termasuk pilot dan Kapolda Jambi. Ini adalah detik-detik evakuasi korban kecelakaan heli Kapolda Jambi. Lebatnya hutan belantara di Desa Tamiai, Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci membuat upaya evakuasi hanya mungkin dilakukan dengan teknik rappelling atau turun naik menggunakan tali dari atas helikopter yang terbang persis di atasnya. Teknik rappelling ini, saudara, atau turun naik dengan tali yang terhubung dengan heli dipakai baik untuk menerjunkan tim awal evakuasi maupun mengangkut korban kecelakaan heli rombongan Kapolda Jambi. Kapolda Jambi Irjen Rusdi Hartono berhasil dievakuasi dari lokasi pendaratan darurat helikopter di Kabupaten Kerinci, Jambi. Kapolda Jambi dan rombongan selamat dan tengah ditangani oleh tim medis. Kapolda Jambi Irjen Rusdi Hartono langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Jambi. Menyusul, seluruh korban akan diterbangkan dari Merangin menuju ke Jambi dengan jarak tempuh dan waktu tempuh kurang lebih 1 jam. Karopenmas Polri Brigjen Ahmad Ramadan menyatakan bahwa Irjen Rusdi saat ini dalam kondisi yang stabil juga bisa berkomunikasi. Polri menyebut Kapolda Jambi memilih mendahulukan awak heli dan anak buahnya untuk dievakuasi. Kapolda Jambi mengutamakan anak buahnya dulu atau anggota yang dievakuasi. Jadi beliau lebih mendahulukan anggotanya dulu, baru nanti kemudian beliau dan sisanya. Ya, kita doakan selamat saja ya. Stabil, yang jelas stabil, beliau bisa komunikasi. Nah, seperti saya katakan, beliau bisa komunikasi, juga mengatakan mendahulukan anak buahnya. Evakuasi, perlu kami sampaikan, menggunakan metode hoist atau alat bantu angkat beban dengan menggunakan teknik rappelling. Jadi menggunakan tali dari helikopter dari bawah ditarik ke atas ya. TNI Angkatan Udara membantu evakuasi Kapolda Jambi dan rombongannya dengan mengerahkan 1 heli Super Puma yang diberangkatkan dari Lanut Rusmin Nuryadin, Pekanbaru Riau. Heli Super Puma TNI AU telah beroperasi sejak kemarin bersama 3 heli dari instansi lain. Heli inilah yang hari ini berhasil mengevakuasi mengevakuasi Kapolda Jambi dan rombongan dari lokasi kecelakaan. Total ada 4 heli dikerahkan untuk mengevakuasi Kapolda Jambi dan rombongan berkemampuan hoisting atau menderek secara vertikal di atas ketinggian 30 meter. Heli yang disiapkan khususnya yang punya kemampuan hoisting ya. Jadi hoisting itu jadi heli tersebut tidak perlu mendarat di lokasi, tapi juga hovering kurang lebih 30 meter dari sasaran dan menurunkan dereknya atau hoistnya, kemudian akan mengevakuasi dan akan membawa ke tempat yang
untuk dilaksanakan pertolongan lanjutan. Ya. 6 helikopter dikerahkan untuk mengevakuasi Kapolda Jambi di hutan Tamiai, Kabupaten Kerinci, Jambi. Helikopter milik Polda Sumsel, Baharkam, Polri, dan PT WKS. Helikopter Basarnas dan TNI AU juga bantu evakuasi Kapolda Jambi dan awak heli. TNI Angkatan Udara mengerahkan helikopter Super Puma H-3211 yang dilengkapi peralatan hoist untuk menaik turunkan personel maupun barang di tempat di mana heli tidak bisa mendarat. Dari 8 penumpang heli yang berhasil dievakuasi adalah kopilot, ajudan Kapolda Jambi, Direskrimum, Polda Jambi, dan Dirpol Airut. 2 korban saat ini telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Jambi untuk mendapatkan perawatan medis. Sudah berhasil dievakuasi ada 4. Yang pertama kopilot AKP Amos, kemudian ADC Kapolda Jambi Bribtu Aditya, yang barusan ini Dirpol Airut Kombes Michael Mumbunan, dan Direskrimum Kombes Andri Ananta Yudhistira. Oke. Kita saat ini sudah terhubung dengan Danrem Jambi, Brigjen TNI Supriyono. Dari lokasi kita ikuti. Terima kasih. Pak Danrem, selamat petang dengan Friska di Breaking News Kompas TV. Selamat petang, Mbak Friska. Iya, boleh tolong informasikan perkembangan terkini dari sana. Kami konfirmasi sekali lagi, Kapolda Jambi dan rombongan seluruhnya sudah berhasil dievakuasi ya, Pak? Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dan doa restu seluruh masyarakat Indonesia, kami tim yang di lapangan, ada Pak Gubernur, ada Pak Kapolda, dan seluruh Kapolda Sumsel, Kapolda Sumbar, Pak Dir, Pak Kor Airut Polri, semuanya bersatu padu bersama masyarakat dan komponen yang lainnya, TNI Polri, semua melaksanakan kegiatan evakuasi. Alhamdulillah hari ini, tepatnya sampai dengan jam sekarang, seluruh korban sudah bisa kita evakuasi. Khususnya Bapak Kapolda Jambi, tadi pada pukul 16.30 sudah berhasil kita evakuasi dari lokasi. Sekarang tinggal menuntaskan para pendukung yang kemarin sudah bersatu menemukan di lapangan, sekarang kita evakuasi semuanya. Terima kasih. Alhamdulillah kita semua bersyukur, kabar baik, puji Tuhan, puji syukur Kapolda Jambi sudah berhasil dievakuasi. Boleh ceritakan Pak Danrem, bagaimana detik-detik evakuasinya sampai akhirnya Kapolda Jambi beserta seluruh rombongan bisa selamat dibawa dari lokasi? Terima kasih. Teknik pengevakuasi memang kemarin kita sempat mengisolasi kegagalan kita 1 hari pertama. Tadi malam kita briefingkan secara teknis, kemudian kita memberdayakan helikopter yang tersedia. Kita ada pesawat helikopter AW189 dari Mabes Polri, ada pesawat Bell 429 Mabes Polri, kemudian juga ada pesawat Super Puma TNI AU, ada pesawat Bell Basarnas. Kemudian juga kita mendapat perkuatan dari NI-17 PT Sinarmas dan Bell 412 Sinarmas. Kemudian dari 6 heli ini kita berdayakan 4 heli yang menggunakan hoist untuk bisa mengambil secara vertikal. Alhamdulillah dengan cuaca yang tadi sempat mendung sampai dengan siang hari, kita sangat khawatir, mendung hujan deras berlangsung terus. Kami sudah melaksanakan hampir 14 kali sortie mencoba ke lapangan secara bergantian dengan penyelamat, tidak pernah berhasil. Tadi pada saat jam 14 sekian cuaca terbuka. Kemudian kami mencoba dengan 1 heli, yaitu heli Bell 429 Polri, untuk mencoba observasi dan alhamdulillah bisa masuk. Di sanalah awal muasal kita bisa
semua mengikuti jejak dari Bel 429 Polri. Mengevakuasi pertama kali ialah yang pilot dan satu awak. Kemudian kami segera kerahkan semuanya yang bisa melaksanakan evakuasi secara vertikal. Heli bergantian mengikuti jejaknya dari Bel 429 Polri untuk bersama secara bergantian mengevakuasi. Alhamdulillah Bapak Kapolda pada detik terakhir yaitu menggunakan heli Super Puma. Kemarin tadi secara vertikal bisa kita evakuasi dengan aman dan juga dengan menggunakan AW 489 sekarang ini menuntaskan untuk sisa korban yang belum. Alhamdulillah sekarang semuanya sudah bisa kita evakuasi dan kita tinggal menuntaskan para pendukung yang kemarin sudah berhasil jalan darat menyatu di posisi itu. Sekarang kita evakuasi untuk kembali juga karena medan sangat berat. Karena tidak mungkin kalau kita biarkan mereka jalan kaki. Ya, jadi tim evakuasi juga dibawa semuanya dievakuasi menggunakan heli ya Pak ya, setelah para korban sudah berhasil diangkut. Nah, Kapolda Jambi dibawa menggunakan heli Super Puma. Saat ini posisinya sudah berada di mana dan akan dibawa kemana selanjutnya? Ya, seluruh korban semuanya sudah kita evakuasi menuju Jambi. Tadi pertama kali 2 orang yang serius kita sudah terbangkan pakai heli Bel BKS. Kemudian menyusul tadi 4 orang kita terbangkan menggunakan Mi-17. Dan yang terakhir Bapak Kapolda dari tempat lokasi kejadian langsung menuju ke Jambi. Saat ini semua sudah ditangani di Rumah Sakit Bayangkara Polri. Kemudian cadangan sudah kita siapkan juga Rumah Sakit Datanata Angkatan Darat dan Rumah Sakit Matahir di daerah. Semua bersatu para dokter sudah bersatu untuk menangani dan memulihkan kondisi. Alhamdulillah sejauh ini seluruh kesadaran para korban sudah sangat stabil dan bisa berkomunikasi serta memiliki semangat yang luar biasa untuk bisa sembuh. Kita doakan saja semoga mereka semua segera pulih, sehat walafiat seperti biasa. Amin, amin. Semoga seluruh korban segera pulih dan salam hormat kami untuk seluruh tim gabungan penyelamat, Pak Danrem. Terima kasih atas operasi penyelamatannya dan terima kasih atas waktunya berkenan bergabung di Breaking News Kompas TV. Danrem 042 Gapu Jambi, Brigjen TNI Supriyono. Terima kasih, selamat petang, Pak. Dan untuk informasi juga terkini dari evakuasi korban kecelakaan helikopter Kapolda Jambi, sudah terhubung pula di Breaking News Kompas TV saat ini Kombes Pol RD A. Caniago, PLH Kabak Penum Div Humas Polri, juga Kepala Balai Besar Taman Nasional Kerinci Sebelat TNKS, Haidir. Selamat petang Pak RD, Pak Haidir. Terima kasih atas waktunya. Selamat petang Mbak Priska, Pak RD. Selamat petang. Selamat petang, saya ke Pak Erdi dulu. Tentu kita semua mengucap syukur akhirnya Kapolda Jambi beserta rombongan sudah dievakuasi. Informasi terkini dari kondisi Pak Kapolda dan rombongan boleh diceritakan, Pak Erdi? Ya, baik. Terima kasih Mbak. Sebelumnya kita harus memanjatkan syukur atas izin Allah. Semuanya sudah dapat dilakukan evakuasi, baik itu Bapak Kapolda Jambi dengan beberapa kru yang kita ketahui bersama sebelumnya. Dan kemudian terima kasih pula atas doa dari seluruh masyarakat ya sehingga kegiatan evakuasi berjalan lancar, aman dan selamat. Yang perlu kita ketahui bahwa sebelumnya memang proses evakuasi ini menghadapi kendala ya, ini tergantung masalah cuaca. Namun sudah diperkirakan bagaimana cara mengevakuasi, di mana ada 2 yang dilakukan, yaitu evakuasi melalui jalur udara dan jalur darat. Di awal jalur darat sudah berada di lokasi kurang lebih 20 orang, kemudian kita saksikan pada hari ini, dimulai jam 14 tadi, itu satu persatu proses evakuasi melalui udara sudah kita lakukan dan dengan koordinasi dari tim yang berada di darat, yaitu bagaimana proses evakuasinya, bagaimana pada saat sebelum sebelum dilakukan evakuasi itu mereka menyiapkan makanan, obat-obatan, tim dokes sudah
berada di lokasi tersebut. Demikian, Mbak. Oke. Dan kondisinya saat ini stabil ya, kondisi Kapolda Jambi beserta rombongan? Alhamdulillah, informasi terakhir, kondisi Bapak Kapolda stabil, berikut juga dengan kru yang sudah dievakuasi, yang saat ini sedang proses perjalanan menuju ke Jambi, ke Rumah Sakit Bayangkara di Jambi. Oke, jadi sekarang masih dalam perjalanan ke Rumah Sakit Bayangkara. Informasi yang kami dapat juga Pak Kapolri menuju ke sana juga ya, Pak Erdi. Sampai di mana sekarang posisinya? Ya, betul sekali. Bapak Kapolri sedang menuju ke Jambi dengan beberapa pejabat utama di Mabes Polri. Diperkirakan sore ini sudah akan tiba di Jambi. Oke, sambil kita menunggu kedatangan Kapolri dan saya juga tentu akan menanyakan lebih lanjut soal evakuasi, saya tanyakan dulu ke Pak Haidir soal bagaimana sebenarnya kontur di wilayah Taman Nasional Kerinci Sebelat ini saat proses evakuasi. Kan yang jadi hambatan adalah lokasi di sana. Boleh diceritakan lebih lanjut Pak Haidir? Terima kasih Mbak Priska. Pertama tentu saja kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Pak Kapolda, dan seluruh rombongan 8 orang berhasil dievakuasi lengkap oleh tim SAR gabungan di bawah komando Polda Jambi, dan kita mendoakan mudah-mudahan 8 korban ini segera pulih kembali sehat seperti semula. Yang kita bicarakan Mbak Priska adalah operasi SAR, dan operasi SAR adalah operasi kemanusiaan. Untuk dan atas nama kemanusiaan, maka upaya apapun kita lakukan. Kita backup, kita support untuk penyelamatan korban. Oleh karena itu, sesaat setelah mendapat berita bahwa helikopter Kapolda mendarat darurat di dalam kawasan Taman Nasional Kerinci Sebelat pada hari Minggu siang, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Balai Besar Taman Nasional Kerinci Sebelat segera membentuk tim evakuasi siang itu juga, dan langsung bergerak ke desa terdekat dengan lokasi, yaitu Desa Tamiai, dan bergabung dengan tim SAR gabungan di bawah komando Polda Jambi. TNKS membentuk 3 tim karena kita sangat memahami bahwa lokasi atau medan sangat berat, dan petugas yang ditunjuk dari TNKS adalah mereka-mereka yang selama ini memang sudah terbiasa melakukan monitoring di lokasi, sehingga kita sangat paham kemampuan mereka, dan ini kita manfaatkan sebagai petunjuk ya. Kita manfaatkan sebagai petunjuk arah di dalam operasi gabungan. Tim pertama yang dibentuk pada siang langsung meluncur ke lokasi, dan sampai di batas desa terakhir itu jam 16 sore, kemudian jam 18 meluncur ke titik koordinat yang sudah dibagikan oleh kru helikopter. Dan bisa dibayangkan betapa beratnya medan. Ya. Ini yang sudah berangkat jam 6 sore hari Minggu itu baru bisa sampai di lokasi helikopter mendarat darurat itu hari Senin jam 16.20 kemarin sore. Oh. Di dalamnya juga ada Pak Kapolres Kerinci. Jadi mereka berjalan di hutan hampir 23 jam. Iya. Dan ini memang kita membentuk 3 tim, dan itu bergelombang masuk ke lokasi. Oke. Bahkan 23 jam itu ya bergantian harus menempuh perjalanan hanya lewat darat bisa ditempuhnya ya, Pak Haidir? Betul. Perlu diketahui bahwa lokasi helikopter berada sekitar 9 km dari pinggir hutan atau batas Taman Nasional pada ketinggian 1.433 meter DPL dengan topografi yang terjal, kemiringan rata-rata lebih dari 45 derajat. Ya. Dan kita bisa lihat, mungkin ada peta tadi saya share, peta topografi.
punggung-punggung bukit yang begitu banyak dan padat, artinya jaraknya berdekatan sehingga memang sangat sulit untuk mencari lokasi yang datar untuk pendaratan helikopter. Iya. Dan lokasi tersebut berada di hutan yang lebat, tepatnya di zona rimba Taman Nasional Kerinci Seblat yang memang selama ini kita kenal sebagai habitat berbagai jenis satwa liar. Demikian Mbak Priska. Termasuk harimau juga betul ya Pak ya di situ ya? Ya, betul. Jadi ini memang di zona rimba, jauh ditempuhnya, bahkan tadi ketinggiannya 1433 dpl. Nah, sampai akhirnya hari ini Pak Erdi, kita sama-sama kembali bersyukur bahwa semuanya berhasil dievakuasi. Bagaimana prosesnya? Ya, proses evakuasi itu sudah kita dilakukan ya, seperti yang kita lihat saat ini, yang tadi sudah dijelaskan juga sebelumnya bahwa karena memang situasi yang tidak memungkinkan untuk evakuasi jalur darat, kita melakukan jalur udara, yaitu dengan metode hoist, ya, dengan teknik leveling. Metode hoist ini adalah kita menarik dari bawah, jadi ada istilahnya wadah atau tempat untuk para korban, ya, untuk diselamatkan menuju ke helikopter, yaitu dengan metode hoist. Nah, itu satu persatu sudah kita lakukan. Nah, tadi kita melihat kembali lagi bahwa sudah semuanya dilakukan dan sekarang sedang tahap asesmen pemeriksaan kesehatan masing-masing untuk dirawat seintensif mungkin di Rumah Sakit Bayangkara di Jambi. Oke, boleh diceritakan detail masing-masing kondisinya dari mulai Pak Kapolda, Dirkrimum, dan rombongan masing-masing memiliki kondisi luka yang berbedakah atau seperti apa? Ya, dari asesmen yang dilakukan oleh kedokteran kepolisian, memang ada beberapa perbedaan-perbedaan, namun pada umumnya dalam kondisi baik dan stabil. Nah, ini sudah ditangani oleh dokter-dokter, ya, sudah disiapkan alat-alatnya beserta dokter yang ada di Rumah Sakit Jambi, di Rumah Sakit Bayangkara Jambi, sehingga kita menunggu ya hasil perkembangan dalam penanganan kesehatan yang terhadap Bapak Kapolda dan korban yang lainnya. Kita doakan mudah-mudahan stabil, aman, dan berjalan dengan lancar dalam proses untuk pengobatannya. Ya, yang luar biasa adalah kerjasama dari tim SAR gabungan ini, Pak Erdi. Boleh diceritakan lebih lengkap lagi? Ada jeda waktu saat helikopter mendarat darurat sampai akhirnya para korban ditemukan, rombongan ditemukan, dan diberikan penanganan pertama dengan kondisi rombongan yang terluka. Itu seperti apa, Pak? Tim Dokpol dan juga tim SAR gabungan untuk menangani itu? Ya, kita apresiasi dalam sinergitas, ya, baik itu dari kepolisian, TNI, kemudian dari Basarnas, dan ada juga dari masyarakat setempat dan bahkan di Balai Besar Konservasi yang ada di Seblat ini, itu ikut berpartisipasi dalam rangka evakuasi. Nah, memang ada hal yang memang kita tidak duga, namun kita yakin mereka-mereka yang melakukan evakuasi ini sudah sudah profesional ya dalam berbagai hal untuk melakukan evakuasi, sehingga medan yang berat itu mereka dapat menempuh dan dapat menemukan lokasi dari korban berada di di lokasi kecelakaan kemarin. Nah, proses dari kerjasama itu adalah yang memang dipimpin di jalur darat itu dipimpin oleh Kapolres berkoordinasi setelah melakukan persiapan-persiapan, membawa alat-alat yang diperkirakan membutuhkan beberapa hari, baik itu obat-obatan, kemudian makanan, minuman. Nah, itu mereka langsung berangkat. Nah, setiba di sana mereka langsung melakukan tindakan-tindakan medis, ya. Di mana pada saat itu juga kedokteran kepolisian juga sudah berada dalam tim darat untuk melakukan evakuasi. Nah, begitu juga dengan tim evakuasi yang melalui jalur udara. Mereka satu persatu mengamati perkembangan cuaca yang berubah-berubah, yang pada umumnya pada saat itu adalah cuaca buruk.
Lalu mereka berkoordinasi dan alhamdulillah bisa menyelesaikan proses evakuasinya. Nah, bicara soal proses evakuasi ini lebih lanjut, kita akan lanjutkan usai jeda, termasuk juga kita masih menunggu konferensi pers dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terkait dengan sudah dievakuasinya Kapolda Jambi dan rombongan. Sesaat lagi, masih bersama kami di Breaking News Kompas TV. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Saya pilih Entrasol dengan ekstrak buah zaitun dan tinggi serat. 4 kali lebih kuat tangkal radikal bebas. Bantu jaga kesehatan jantung saya. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Entrasol. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat, Mama? Ingat Tempra. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat, Mama? Ingat Tempra. Duh, susah banget dibersihin. Hai Bu, boleh pakai toiletnya? Sudah cukup bersih belum ya? Pembersih lantai buat lantai. Pindah ke cara baru, Harpic. Formula lebih kental, menghilangkan noda dan kerak dengan lebih mudah, 10 kali lebih bersih. Ingat toilet, ingat Harpic. Baru sembuh nih setelah 5 hari sakit. Dulu Adi juga, sekarang udah nggak lagi. Apa rahasianya? Kami mandi dengan Dettol setiap hari. Germ Defense formulanya berikan perlindungan lawan 99,99% kuman. Dettol. Kek, jajan yuk. Ayo. Kakek mau yang itu juga dong. Tapi gigi kakek kan. Gak usah khawatir. Yuk, jajan sepuasnya. Wah, sekarang kakek bisa makan apa aja. Poliden adhesif membuat Anda bisa nikmati tiap gigitan dengan kuat selama 12 jam dan mencegah terperangkapnya sisa makanan. Gunakan Poliden Cleanser, membunuh bakteri 10 kali lebih kuat dibanding pasta gigi. Poliden, bebas nikmati semua makanan Anda. Yo, buka betternya. Buka mulut yang gede. Kurang gede. Beneran gede? Karena sekarang better tambah gede. Nambah tebel coklatnya. Pas digigit, enaknya selangit. Better sekarang nambah gede. Mau mengiklankan usaha kamu dengan harga terjangkau? Langsung aja ke pasangiklan.com. Pasang iklan segampang upload, bayar, tayang. Ada beragam paket yang bisa kamu pilih di pasangiklan.com. Mulai dari harga Rp50.000 sampai harga Rp1.000.000. Iklan kamu akan tayang di jaringan media milik Kompas Gramedia. Jadi, iklan kamu berpotensi dilihat oleh 270 juta pembaca. Di pasangiklan.com, kamu bisa memilih jenis iklan yang ingin ditayangkan. Kamu bisa memilih iklan untuk ditayangkan di website, Instagram, atau iklan baris di koran Kompas. Di pasangiklan.com, kamu nggak perlu khawatir, karena setelah iklan ditayangkan, kamu akan mendapatkan informasi mengenai perkembangan iklan berupa laporan performa untuk iklan digital dan Instagram, serta notifikasi penayangan untuk iklan baris di koran Kompas. Jadi, mau pasang iklan yang dilihat banyak orang dengan harga terjangkau? Segampang upload, bayar, lalu tayang? Tunggu apa lagi? Langsung aja ke pasangiklan.com. Perkembangan terkini pasca evakuasi rombongan heli Kapolda Jambi masih kita saksikan bersama di Breaking News Kompas TV, dan kami masih terhubung dengan Kombes Pol Erdi Acaniago, PLH Kabak Penum di Humas Polri, dan juga Kepala Balai Besar Taman Nasional Kerinci Sebelat TNKS Haidir. Nah, Pak Haidir, kalau bicara soal penemuan titik di TNKS, lalu akhirnya bisa dievakuasi melalui jalur udara, bagaimana itu proses koordinasinya? Karena waktu awal tim evakuasi diterjunkan itu dari darat ya, hanya bisa ditempuh melalui jalan darat. Seperti apa Pak Haidir? Baik Mbak Priska, jadi ini berkat kolaborasi sinergi yang sangat baik
antara seluruh unsur baik dari kepolisian, kemudian TNI, Basarnas, BPBD, Balai Besar TNKS, dan masyarakat dalam menyusun rencana untuk operasi SAR di lapangan. Kita tahu bahwa memang sesaat setelah mendarat darurat, itu kita sudah mendapatkan koordinat dari kru helikopter. Namun ternyata pada saat tim yang pertama sampai di lokasi, ini ada pergeseran sedikit sehingga menemui kendala di dalam menemukan lokasi helikopter, sehingga agak molor waktunya sampai 23 jam baru bisa menemukan titik. Tapi ketika lokasi helikopter sudah ditemukan, kemudian secara berantai kita membangun 3 posko. Posko 3 itu yang paling dekat dengan titik temuan helikopter, kemudian posko 2 dan posko 1, kemudian posko induk di desa Batang Merangin di Jembatan Payung. Itu secara berantai semua informasi bisa tersampaikan dengan baik dan lancar, sehingga kinerja tim gabungan di bawah Komando Polda Jambi cukup efektif, Mbak Friska. Ya. Terus saja di lapangan memang teman-teman dari TNKS yang selama ini melakukan monitoring di lokasi, karena ini adalah daerah monitoring namanya tim Smart Patrol TNKS, itu sudah menguasai Medan, tetapi karena memang beratnya Medan, maka seringkali terjadi keterlambatan di dalam proses baik pengiriman logistik dan lain sebagainya. Demikian mungkin Mbak Friska. Ya, kita akan juga pantau bagaimana gambar terkini yang Anda saksikan adalah rombongan yang membawa Kapolda Jambi menuju ke Rumah Sakit Bayangkara setelah tadi dievakuasi dari Taman Nasional Kerinci ke Merangin dan diterbangkan ke Jambi. Saat ini sudah menempuh jalan darat untuk dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Pak Erdi, boleh tolong sambil ceritakan sambil kita memutar gambar ini, stepnya saat dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, nanti penanganan terhadap Pak Kapolda dan rombongan seperti apa, Pak Erdi? Ya, baik, terima kasih. Tentunya ketika Bapak Kapolda Jambi dan rombongan atau korban dari kejadian yang saat ini nanti sudah ada hasil dari asesmen sementara, berarti sudah ada persiapan penanganan dari beberapa dokter. Ya, itu sudah disiapkan, peralatannya sudah disiapkan, baik kamar untuk hasil dari tindakan awal nanti, nah itu sudah disiapkan, ya. Dan ini pun nanti kemungkinan kita akan mendapatkan berita selanjutnya, tapi pada prinsipnya semua dokter fasilitas untuk pengobatan dan tindakan yang dilakukan nanti di Rumah Sakit Bayangkara itu sudah kita siapkan. Oke. Seluruh rombongan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara atau dibagi ke sejumlah titik perawatan, Pak? Bagaimana? Untuk seluruhnya, Kapolda dan rombongan seluruhnya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara atau dibagi ke sejumlah titik perawatan rumah sakit? Untuk sementara, laporan yang kami terima terakhir ini akan diberangkatkan di Rumah Sakit Bayangkara semuanya. Oke, jadi semuanya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk diperiksa lebih lanjut lagi ya, Pak Erdi. Pak Haidir juga jangan beranjak kemana-mana. Ya. Kami masih menginformasikan perkembangan terkini, masih di Breaking News Kompas TV. Kami kembali sesaat lagi. Gandum Big Pack buat sharing rame-rame, isinya nggak pelit cuy, anti berantakan, cocok juga buat online, non-stop seharian. Sari gandum, seenak itu, sekenyang itu. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga.
Saya pilih Entrasol dengan ekstrak buah zaitun dan tinggi serat. 4 kali lebih kuat tangkal radikal bebas. Bantu jaga kesehatan jantung saya. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Entrasol. Duh, susah banget dibersihin. Hai Bu, boleh pakai toiletnya? Sudah cukup bersih belum ya? Pembersih lantai buat lantai. Pindah ke cara baru. Harpic, formula lebih kental, menghilangkan noda dan kerak dengan lebih mudah, 10 kali lebih bersih. Ingat toilet, ingat Harpic. Ada vitamin A, B dan C, C3E dan mineral zinc, bantu penuhi kebutuhan vitamin dan mineral. Ipi-pipinya dong, ipinya dong, pilihan pas keluarga. Ipi-pipinya dong, ipinya dong, dang ding dong, dang ding dong. Aku pakai detol antiseptik cair setiap hari biar anakku dan rumahku terlindung dari kuman. Karena telah diuji terhadap 100 kuman penyebab penyakit. Makanya keluarga Detol jarang sakit. Detol, yakin terlindung setiap hari. Sari kandung Kapolda Jambi saat ini sudah tiba di Rumah Sakit Bayangkara, Jambi untuk diperiksa dan mendapatkan perawatan lebih lanjut. Kapolda Jambi beserta rombongan berhasil dievakuasi sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat tadi. Dan saat ini sudah tiba di Rumah Sakit Bayangkara beserta rombongan, seluruhnya akan mendapatkan perawatan di sini. Semoga kesehatannya dalam kondisi stabil sehingga perawatan juga bisa dilakukan dengan lebih maksimal agar seluruh rombongan ini bisa segera pulih pasca pendaratan darurat helikopter yang ditumpangi oleh Kapolda Jambi dan rombongan. Dan yang juga ditunggu adalah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo juga akan segera tiba di Jambi untuk melihat bagaimana kondisi Kapolda Jambi dan rombongan. Ini adalah di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Bayangkara Jambi. Kapolda Jambi dan rombongan langsung dibawa ke sini untuk dirawat lebih lanjut, dijaga ketat lokasi ini agar perawatan pun bisa lebih maksimal diberikan untuk rombongan yang sudah berhasil dievakuasi tadi menggunakan sejumlah helikopter termasuk helikopter milik Polri dan juga helikopter Super Puma TNI Angkatan Udara dan Basarnas serta tim SAR gabungan. Pak Erdi, izin kami bertanya, terakhir kan informasinya Pak Kapolda ini mengalami patah di bagian tangan. Saat ini perkembangan terkininya yang didapatkan hasil asesmen terakhir saat dievakuasi seperti apa? Ada perkembangan terbarukah soal detailnya itu? Ya, untuk sementara kami belum mendapatkan perkembangan baru. Namun pada prinsipnya dalam pelaksanaan asesmen dari kedokteran kepolisian yang ada di lokasi pada saat itu menyampaikan bahwa Bapak Kapolda masih dalam keadaan stabil dan aman. Demikian. Oke. Dan di dalam rombongan itu semuanya ada 8 orang dalam kondisi yang baik pula ya Pak ya? Iya, betul sekali. Kalau kita akan juga pantau bagaimana perkembangan terkini di sana, Pak Erdi, Pak Haidir, juga Anda pemirsa, kami akan kembali usai azan maghrib bagi wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya berikut ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا
أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله bisa dilakukan tindakan pertama untuk membantu anggota kita yang terluka. Hari ini, alhamdulillah dari mulai tadi jam 2:30 ya, jam 14:27, akhirnya tim SAR udara berhasil mengevakuasi 2 orang yang pertama, kemudian sampai dengan 5 kali kegiatan, alhamdulillah sampai saat ini, terakhir tadi saya sempat bertemu dengan Kapolda Jambi yang baru saja mendarat, kondisinya masih sadar, cukup stabil, dan saya sempat berbincang-bincang dengan beliau dan sekarang sedang dibawa ke rumah sakit Bayangkari. Dan kita juga mendapatkan laporan bahwa terakhir yang 2 juga sudah bisa dievakuasi dan saat ini berada di Gor Merangin. Jadi total 8 orang yang mengalami kecelakaan, mengalami pendaratan darurat kemarin. Hari ini semuanya bisa dievakuasi. 6 saat ini sudah dibawa ke rumah sakit Bayangkara dan 2 saat ini masih dirawat di posko Merangin. Oleh karena itu, sekali lagi saya selaku pimpinan Polri mengucapkan terima kasih atas kerja keras seluruh tim yang tergabung dalam kegiatan evakuasi penyelamatan, baik SAR darat maupun SAR udara, masyarakat sekitar yang juga begitu luar biasa membantu tim, sehingga kemudian kerjasama seluruh tim yang tergabung dari masing-masing institusi, masing-masing kesatuan, ditambah masyarakat ini bisa menghasilkan hasil yang luar biasa dengan bisa dievakuasinya seluruh korban. Jadi mohon doanya bahwa setelah ini
seluruh korban bisa kembali pulih, bisa kembali sehat, dan tentunya dokter pun bisa memberikan perawatan yang terbaik sehingga anggota-anggota kami bisa segera pulih seperti sedia kala, dan tentunya keluarga yang ada di rumah yang selama ini menunggu, teman-teman yang semuanya juga menunggu, tentunya ini bisa mengobati kita semua. Sekali lagi, terima kasih, dan juga kepada teman-teman media yang selama beberapa hari ini terus mengikuti. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyampaikan tadi sudah bertemu dengan Kapolda Jambi Irjen Rusdi Hartono dan menyebut bahwa kondisi Kapolda Jambi saat ini sadar dan stabil, dan dipastikan bahwa 8 orang termasuk Kapolda Jambi yang berada dalam rombongan helikopter saat ini sudah berhasil dievakuasi seluruhnya oleh tim SAR gabungan. Informasi terkini dari Jambi kita tanyakan langsung juga kepada jurnalis Kompas TV Suci Anissa. Suci, saat ini bagaimana perkembangan perawatan di Rumah Sakit Bayangkara dan juga proses evakuasi yang berhasil dilakukan? Ya, saat ini dapat saya informasikan bahwa baru saja telah datang di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jambi salah satu korban lagi, dan saat ini tengah berada di ruang instalasi gawat darurat, di mana sebelumnya Kapolda Jambi telah tiba terlebih dahulu di Rumah Sakit Bayangkara Jambi ini. Dan dapat kami informasikan saat ini dari pihak tim Rumah Sakit Bayangkara Jambi sendiri telah mempersiapkan semaksimal mungkin bagaimana untuk penanganan bagi para korban heli Bel P3001 ini, terutama untuk Kapolda Jambi yang mengalami patah tangan bagian kanan Livi. Artinya ruang operasi yang akan dipersiapkan untuk penanganan Kapolda terlebih dahulu. Oke. Dan saat ini perawatan terus dilakukan, kondisinya seluruhnya sadar dan stabil seperti yang disampaikan Kapolri ya, Suci ya? Ya, benar demikian untuk seluruh korban sendiri telah dalam kondisi stabil dan dalam keadaan sadar, di mana sebelumnya mereka telah mendapatkan penanganan terlebih dahulu oleh tim medis yang telah ikut ke posko yang berada di Merangin dan telah memberikan penanganan langsung untuk kesehatan masing-masing para korban sebelum dibawa ke Jambi. Baik, terima kasih Suci Anissa melaporkan langsung dari Rumah Sakit Bayangkara Jambi. Kita terhubung kembali dengan PLH Kabak Penum Divhumas Polri, Kombes Pol Erdi Acaniago, dan Kepala Balai Besar Taman Nasional Kerinci Sebelat TNKS Haidir. Tapi sebelumnya kita ikuti lagi pernyataan pers dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. SAR udara, dan alhamdulillah hasilnya sangat baik. Pak Kapolri, ya. bisa bertahannya para korban selama 3 hari di depan, kira-kira menurut data yang kami dapat, kenapa? Saya kira tentunya saya mengapresiasi terkait dengan semangat dari anggota-anggota kita yang menjadi korban dan terpaksa dievakuasi karena sempat tim baru masuk di hari kedua. Artinya kondisi mereka yang luka, namun di satu sisi kita bisa berkomunikasi dengan beberapa personel yang masih membawa handphone, dan tentunya seluruh teman-teman yang ada di sini memberikan semangat dan support untuk tetap bertahan, dan saya kira semangat dari teman-teman ini juga membuat rekan-rekan kita yang mengalami kecelakaan dan mengalami pendaratan darurat juga kemudian mendapatkan kekuatan dan memiliki moral yang tinggi untuk bertahan. Saya kira itu.
Itu tadi perkembangan terkini dari kondisi Kapolda Jambi dan rombongan yang sudah berhasil dievakuasi disampaikan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Saat ini perawatan terus dilakukan untuk Kapolda Jambi beserta rombongan akan dirawat seluruhnya di Rumah Sakit Bayangkara Jambi sampai kondisinya pulih. Setibanya di Rumah Sakit Bayangkara Jambi setelah evakuasi tadi, dilakukan asesmen oleh tim dokter RS Bayangkara untuk dilakukan penanganan lebih lanjut. Dan tadi juga Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyampaikan bertemu langsung dengan Kapolda Jambi Irjen Rusdi Hartono sempat berbincang, melihat kondisinya juga sadar dan stabil, sehingga pemulihan diharapkan bisa berjalan segera dan maksimal. Dan saya akan sedikit berbincang dengan PLH Kabak Penum Divisi Humas Polri, Kombes Pol RD Acaniago, dan Kepala Balai Besar Taman Nasional Kerinci Sebelat TNKS Haidir. Dari mulai Pak Haidir dulu, dari proses ini apa yang ingin disampaikan, dan kita tuh sama-sama berharap ya agar seluruh rombongan bisa segera pulih. Pak Haidir, singkat saja. Ya, yang penting dan sangat saya apresiasi adalah bagaimana kerjasama tim, kolaborasi, sinergi antar unsur di dalam pelaksanaan operasi gabungan ini benar-benar bisa membuat sesuatu yang sulit, bisa kita lewati, kita capai dengan baik. Alhamdulillah hari ini tim operasi gabungan melalui evakuasi jalur udara berhasil mendapatkan korban dari lokasi secara lengkap. Ya, kalau Pak RD, saat ini fokusnya tentu untuk pemulihan kondisi Pak Kapolda dan rombongan ya. Dengan dilakukannya pemulihan ini, apakah juga tetap sejalan dilakukan penyelidikan terhadap apa yang menjadi penyebab pendaratan darurat helikopter ini dan evaluasi ke depannya, Pak RD? Ya, baik. Tentunya saat ini kita masih fokus ya dalam proses penyembuhan, perawatan, kesehatan dari Bapak Kapolda Jambi dan beserta rombongan. Nantinya kalau seandainya memang ada suatu penyelidikan, itu biarlah nanti perkembangannya. Baik. Yang jelas saat ini kita sedang fokus dalam rangka pemulihan kesehatan dari Bapak Kapolda dan rombongan pada saat ini. Tentu kita bersama Pak Kapolda Jambi dan rombongan segera pulih, dan juga hormat tentunya kepada tim SAR gabungan yang telah bertugas sehingga lancar dan berhasil proses evakuasi ini. Terima kasih atas waktunya Pak RD, Kombes Pol RD Acaniago, PLH Kabak Penum Divisi Humas Polri. Terima kasih juga Kepala Balai Besar Taman Nasional Kerinci Sebelat TNKS Haidir. Selamat malam Pak RD, Pak Haidir. Dan selanjutnya, Sapa Indonesia Malam akan hadir bersama saya Friska Clarissa dan Liviana Calisa. Usai jeda, tetap bersama kami. Hamil? Yeay! Tahukah Ibu, protein penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Prenagen Mami sumber protein, DHA, dan asam folat. Nutrisi lengkap untuk ibu dan buah hati. Rasanya enak, tidak enak, nggak bikin gemuk. Diabetasol Sweetener, bantu kontrol gula darah. Pemanis alami, 0 kalori. Ganti gula dengan Diabetasol Sweetener. Pilihan manis, kontrol gula darahku. Diabetasol Sweetener. Evakuasi rombongan Kapolda Jambi dari hutan Kerinci membuahkan hasil. 4 korban dapat dievakuasi ke Merangin. Helikopter tim SAR tiba di posko heli Merangin membawa korban pendaratan darurat heli rombongan Kapolda Jambi. Korban yang berhasil dievakuasi langsung disambut tim Dokes Polda Jambi untuk dibawa ke RS Bayangkara. Sementara ini adalah detik-detik evakuasi yang dilakukan oleh rombongan Kapolda Jambi yang diambil dari dalam helikopter.
Setelah berhasil dievakuasi, tim SAR langsung memberikan pertolongan pertama terhadap luka yang dialami oleh salah satu rombongan Kapolda Jambi yang berhasil dievakuasi ke dalam helikopter dari hutan Kerinci. Kami tidak dapat menampilkan gambar secara utuh karena kondisi luka korban. Setelah dievakuasi, korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Jambi. Dari 8 penumpang heli yang berhasil dievakuasi adalah kopilot, ajudan Kapolda Jambi, Direskrimum Polda Jambi, dan Dirpolairut. Korban saat ini telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Jambi untuk mendapatkan perawatan medis. Hamil? Tahukah Ibu, protein penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Trenagen Mami sumber protein, DHA, dan asam folat. Nutrisi lengkap untuk ibu dan buah hati. Rasanya enak, tidak enak, nggak bikin gemuk. Diabetasol Sweetener, bantu kontrol gula darah. Pemanis alami, 0 kalori. Ganti gula dengan Diabetasol Sweetener. Pilihan manis, kontrol gula darahku. Diabetasol Sweetener. Duh, susah banget dibersihin. Hai Bu, boleh pakai toiletnya? Sudah cukup bersih belum ya? Pembersih lantai buat lantai. Pindah ke cara baru, Harpic. Formula lebih kental, menghilangkan noda dan kerak dengan lebih mudah, 10 kali lebih bersih. Ingat toilet, ingat Harpic. Sari Gandum Big Pack. Buat sharing rame-rame, isinya nggak pelit cuy, anti berantakan. Cocok juga buat online, non-stop seharian. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Aku pakai detol antiseptik cair setiap hari. Biar anakku dan rumahku terlindung dari kuman. Karena telah diuji terhadap 100 kuman penyebab penyakit. Makanya keluarga detol jarang sakit. Detol, yakin terlindung setiap hari. Hati-hati ya, virus kuman dan bakteri ada di mana-mana, bahkan di air. Fakta, air jernih juga tercemar. Virus kuman bakteri pindah ke pakaian saat dicuci. Kesehatan terancam. Pakai Soclean Antisep, deterjen plus protection dengan auto active power bunuh 99,99% virus kuman dan bakteri, pakaian bersih terlindungi. Melalui gerakan Indonesia Sehat Berseri, wujudkan keluarga Indonesia yang bersih, sehat, terlindungi. Stay safe every day dengan Soclean Antisep. Wingscare. Ultraflu, flu reda, lega rasanya. Gunadarma, Coloring the Global Future. Membangun insan cerdas, kompetitif, dan berkarakter. Bersama Yuji, masa depan diraih saat ini. Universitas Gunadarma. Mie sedap kari kental spesial, resep baru. Wah, kari favorit kita nih guys. Wow, resep baru. Super duper kari. Mie sedap kari kental spesial, kini makin sensasional. Minyak kenyal, kuahnya makin kental. Rasa karinya makin spesial. Dari rempah pilihan. Gue suka. Mie sedap kari kental spesial, resep baru. Ya kari gak cobain. Dari Wingswood. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Saya pilih Entrasol dengan ekstrak buah zaitun dan tinggi serat. 4 kali lebih kuat tangkal radikal bebas. Bantu jaga kesehatan jantung saya. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Entrasol. Saya Priska Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Selamat malam saudara. Setahun jelang pemilu
pemilu, elektabilitas partai politik bergerak masih dinamis. Fluktuatifnya elektabilitas partai politik tercermin dalam survei Litbang Kompas yang terakhir. Berikut kita lihat 3 besar elektabilitas partai politik berdasarkan survei Litbang Kompas. Yang pertama, dalam survei terakhir, elektabilitas PD Perjuangan masih di posisi teratas, meningkat 1,8% jadi 22,9%. Adapun Partai Gerindra di posisi kedua turun 1,9% jadi 14,3%. Dan Golkar naik 1,1% jadi 9% dan menempati urutan ketiga menggeser Demokrat. Sebelumnya pada survei bulan Oktober tahun lalu, elektabilitas PDIP berada di angka 21,1%, Gerindra 16,2%. Demokrat di posisi ketiga dengan 14,0%, Golkar di posisi 4 dengan elektabilitas 7,9%. Ya, antara Gerindra dan Demokrat yang kali ini kemudian bertukar posisi. Apa yang menyebabkan fluktuatifnya elektabilitas partai politik setahun jelang pemilu? Benarkah terkait calon yang diusung pada pemilihan presiden mendatang? Selengkapnya di Sapa Indonesia Malam, saya Liviana Charles. Setahun jelang pemilu, elektabilitas sejumlah partai politik masih bergerak dinamis. Hal ini terlihat dari survei Litbang Kompas yang digelar pada 25 Januari hingga 4 Februari 2023. Elektabilitas Partai Golkar menggeser posisi Partai Demokrat di posisi 3 teratas. Dari survei Litbang Kompas, PDIP memiliki tingkat elektabilitas 22,9%, sementara elektabilitas Partai Gerindra 14,3%, adapun Partai Golkar berada di posisi ketiga dengan 9,0%, Partai Demokrat 8,7%, dan elektabilitas Partai Nasdem 7,3%. Menurut Litbang Kompas, naik turun elektabilitasnya partai politik dipengaruhi oleh perubahan pilihan pemilih terkait koalisi capres. Lah kami sih melihatnya ketika dianalisis lebih dalam, cross tabulasi, ada pola, ada relasi politik yang cukup kuat ya antara Partai Demokrat, Partai PKS, dan Partai Nasdem. Di dalam satu koalisi itu terjadi perpindahan pilihan politik. Artinya di dalam ketiga partai ini memang dalam ceruk yang sama, dalam satu koalisi itu memang memberikan insentif terhadap perubahan pilihan pemilih terkait partai politik. Elektabilitas PDIP turun dari bulan Juni ke Oktober 2022, tetapi naik 1,8% pada survei Litbang Kompas Januari 2023. Sementara itu, elektabilitas Partai Gerindra naik 3,7% pada Oktober 2022 dibandingkan survei periode Juni di tahun yang sama. Namun, elektabilitas Gerindra turun 1,9% pada Januari 2023. Adapun untuk Partai Golkar, tingkat elektabilitasnya turun pada Oktober 2022 sebesar 2,4%. Namun, elektabilitas Golkar naik pada Januari 2023 sebesar 1,1%. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menyebut hasil survei sebagai bahan evaluasi. Menurut Erlangga, elektabilitas hanya dapat dinilai usai pemilu. Kalau elektabilitas itu pada saat pencoblosan pemilu. Ya, terima kasih. Elektabilitas Partai Demokrat sempat naik 2,4% pada Oktober 2022, tetapi turun 5,3% pada survei Litbang Kompas Januari 2023. Menurut Litbang Kompas, ada gejala semakin kukuhnya partai-partai yang memiliki modal sosial dengan tingkat elektabilitas parpolnya. Faktor yang berpengaruh antara lain posisi partai politik di parlemen yang berdampak pada tingkat keterpilihan. Faktor lain adalah kekuatan sosok ketua umum yang menjadi personifikasi partai politik. Popularitas ketua umum partai politik ini berpotensi memberikan insentif elektoral bagi partai. Pemilih loyal juga menjadi modal sosial bagi partai politik di parlemen. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, fluktuasi atau bergerak dinamis itulah gambaran umum survei elektabilitas Litbang Kompas terhadap partai politik. Apa saja yang mempengaruhi dan benarkah modal sosial jadi penentu partai di parlemen punya tingkat keterpilihan yang tinggi? Kita bahas bersama peneliti senior Litbang Kompas, Toto Suryanintias. Mas Toto, selamat malam. Kita juga akan sapa Eriko Sotarduga, Ketua DPP PDI Perjuangan. Mas Eriko sudah bergabung? Selamat malam Mbak Livi, selamat malam seluruh pemirsa yang ada di seluruh Nusantara. Selamat berjumpa lagi. Baik, malam. Ada juga Kang Aceh Hasan Sajili, ini adalah politisi Partai Golkar. Kang Aceh, sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Selamat malam
Mas Eriko, Pak Toto. Selamat malam. Mbak Livi. Selamat malam. Selamat malam. Saya ke Mas Toto dulu. Mas Toto sudah bergabung, sudah dengar suara saya Mas Toto ya? Iya. Baik, Mas Toto, ini yang menarik, apa yang kemudian mempengaruhi fluktuasi elektabilitas partai politik kalau melihat dinamikanya nih tinggi dalam 3 survei Litbang Kompas terakhir. Tapi kan kalau yang sekarang nih yang paling kelihatan tuh antara posisi Golkar dan Demokrat yang bertukar posisi. Kenapa bisa begitu? Pertama-tama ini dulu, elektabilitas itu kan harus dilihat juga dari simpangan ya. Angka simpangan apakah betul-betul Golkar dan Demokrat itu simpangannya berarti 8,7 dan 9% itu sebetulnya masih di dalam margin error. Jadi sebetulnya juga kita harus hati-hati untuk menyampaikan bahwa ini memang melampaui, tetapi kan ini masih dalam angka simpangan. Artinya simpangan bisa saja angkanya bukan itu, tetapi dikurangi 2,83%. Gitu. Jadi terkait dengan apa yang menyebabkan dinamika partai-partai, sebetulnya kalau secara laten itu masing-masing partai, terutama partai yang besar ya, partai yang besar dan punya identitas ideologis itu sebetulnya punya basis massa yang tetap. Maksudnya basis massa yang dia ibaratnya sudah terbentuk oleh karena berbagai hal, mulai dari ketokohan, kemudian suka kepada partainya, kemudian sampai dengan aspek-aspek yang sifatnya lebih ideologis, misalnya agama. Tetapi juga ada wilayah di mana pemilih masing-masing partai itu memiliki sikap ragu-ragu, atau pemilih kalau dipandang dari sisi swing voter ya dia masih swing voter, masih bisa beralih karena misalnya program-program yang sifatnya langsung mengena, atau penilaian yang sifatnya lebih rasional, yang lebih berbasis pada programatik dari partai-partai. Jadi hal-hal ini yang kemungkinan membuat dinamika partai-partai, dan yang paling berdinamika sebetulnya bukan Golkar dan Demokrat, Mbak Livi, tapi Nasdem dan Demokrat sebetulnya. Oke, jadi artinya ada seberapa besar sih pengaruh koalisi dan penentuan calon presiden tuh bagi elektabilitas partai politik? Kalau tadi Mas Toto sempat katakan antara Demokrat dan Nasdem yang juga kita lihat ada pergerakan yang cukup kelihatan. Baik, untuk yang Nasdem, ini kan di survei kami di bulan Oktober, waktu itu kan kami juga ditanya apakah deklarasi Anies Baswedan itu memberikan dampak bagi Nasdem. Pada waktu itu lembaga kami memang belum bisa menangkap hal itu karena pengambilan datanya itu berselisih hari saja dengan deklarasi mengusung Anies Baswedan. Tetapi kalau di dalam survei ini kita harus bilang bahwa itu ada dampaknya, karena ternyata Nasdem itu melompat dari 4,3 menjadi 7,3. Itu melompat 3%, itu sangat signifikan dalam hal bahwa Nasdem itu belum pernah mengalami lompatan 3% selama survei kami sejak periode pertama pemerintahan ini. Pada sisi yang lain, Demokrat tiba-tiba anjlok, padahal Demokrat ini 3 periode survei terakhir dia naik, dan kenaikan Demokrat ini luar biasa, maksudnya sangat signifikan. Dari partai yang kisaran 10% ke bawah sekarang di Oktober sampai dengan 14%, tetapi tiba-tiba anjlok menjadi 8,7%. Nah ini di kami juga menjadikan tanda tanya. Kemudian kami cari berbasis pada latar belakang, dan salah satu yang ketemu memang salah satu yang paling kelihatan terbukti ya, bukan asumsi, adalah memang merosotnya komposisi dari pemilih Anies Baswedan di Demokrat. Pada sisi yang sebaliknya, komposisinya Nasdem itu bertambah berkali lipat. Suaranya pindah ke Nasdem. Sebetulnya kami tidak akan bisa memberikan kepastian ya, karena tidak mungkin bisa melacak satu persatu. Tetapi gelagat statistiknya sedemikian. Baik, saya ke Bang Eriko. Bang Eriko, kalau Anda sendiri melihat dari hasil survei Litbang Kompas sempat turun, tapi kemudian rebound lagi, PDIP gimana? Ya, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih Mas Toto Suryanto, Litbang Kompas, yang memang selalu konsisten, kalau saya tidak salah per 4 bulan ya melakukan survei, dan survei itu dilakukan konsisten. Dan saya harus menyampaikan secara jujur, dari pengalaman kami pada waktu pemilu yang lalu juga, itu tidak signifikan perbedaan antara hasil survei Kompas dengan kenyataan yang kita dapatkan. Dan ini menjadikan kami juga semakin bersemangat, dan juga tidak boleh
katakan tidak boleh tidak waspada, karena memang situasi-situasi ini masyarakat sudah sangat cerdas. Jadi kalau dari hasil Litbang Kompas yang saya perhatikan dalam waktu singkat ini, sebenarnya memang masyarakat sudah sangat cerdas, Mas Toto, Mbak Livi. Saya harus jujur menyampaikan itu. Cobalah lihat ya, perubahan kami juga karena konsistensi dari yang dilakukan selama ini, itu dari bulan Juni ya, kalau saya tidak salah, terus Oktober, itu kan di seputaran masih margin of error-nya. Jadi katakan dari angka 21 hampir ke 23. Kalau dari seluruh survei juga Mbak Livi, saya harus sampaikan secara jujur, ini juga kan harus menjadi catatan bagi kami, bagi kita semua, itu PDI Perjuangan hampir 20% sampai yang paling tinggi hampir 30%. Kalau kita melihat average-nya di angka 25 dengan margin rata-rata error dari survei itu kurang lebih 3%, memang di angka 22 sampai angka 28% PDI Perjuangan. Dan memang ini sesuai dengan yang kami perhitungkan. Nah, tentu menjaga konsistensi ini sampai nanti kepada pemilu, tentu tidak mudah. Sebenarnya kan masih banyak. Nanti Mas Toto juga barangkali boleh menyampaikan bahwa masih banyak juga yang masih belum memberikan keputusan akhir, dan ini kalau kami secara pribadi dan tidak perlu berrahasia dalam hal ini, bahwa memang generasi muda, generasi Y dan Z ini belum mengambil keputusan dan mereka menunggu siapa nanti calon presiden dan kesungguhan dari masing-masing partai untuk menunjukkan keseriusan dalam hal ini. Dan kami meyakini hal ini nanti setelah diputuskan oleh Ibu Ketua Umum untuk nanti calon presiden dari PDI Perjuangan nanti bekerja sama dengan partai manapun yang memang bersama-sama dengan kita sungguh-sungguh dan mempunyai keseriusan dan mempunyai ideologi yang betul-betul ingin mempertahankan pembangunan yang sudah dilakukan Bapak Presiden Joko Widodo ini nanti pasti akan mendapatkan juga satu apakah reward ataukah koreksi. Nah, ini juga kami meyakinin hal ini. Tetapi secara pribadi, walaupun nama saya Riko Sotarduga, saya tidak mau menduga bahwa nanti setelah Ibu Ketua mengumumkan, nanti akan ada reward lagi Mas Toto. Nanti Mas Toto tolong survei lagi ya, itu menghemat biaya PDI Perjuangan loh Mbak. Tapi kan nanti kita akan lihat apakah kemudian setelah diumumkan PDIP capresnya, apakah ini kemudian akan menguntungkan PDIP secara elektabilitas atau justru akan membuat turun nanti. Nanti kita lihat di survei selanjutnya. Ini kan tidak boleh begitu Mbak. Kami meyakini. Makanya jangan lama-lama rilisnya. Kira-kira siapa capres yang akan diusung? Kalau itu masih rahasia tentunya ada di kantong. Oke, saya ke Kang Aceh. Kang Aceh, ini kan kalau dilihat meskipun tadi kalau Mas Toto sempat katakan kan masih ada di margin error sebetulnya. Tapi kan kalau dari persentase hasil rilisan Litbang Kompas tetap ada di 3 atas nih Golkar. Gimana Kang Aceh ngelihatnya? Ya, tentu saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Litbang Kompas, Mas Toto yang telah melakukan survei. Dan survei ini saya kira kami jadikan sebagai snapshot tentang bagaimana dinamika dari perilaku pemilih yang saat ini mereka menentukan pilihan politiknya. Tentu masih punya waktu yang cukup panjang, 1 tahun ke depan yang bisa saja kami terus mendorong agar kita bisa menaikkan elektabilitasnya kepada angka yang lebih tinggi lagi. Karena kita tahu juga bahwa kami tentu punya pengalaman juga ketika pemilu 2019, Litbang Kompas pernah menempatkan Partai Golkar pada 7%, 8%, tapi alhamdulillah Golkar kemarin bisa menempatkan diri pada 14% dalam pemilu 2019. Karena itu maka hasil dari survei Kompas ini tentu akan dijadikan sebagai satu cerminan buat kita untuk terus berjuang, menaikkan elektabilitas, memperkuat konsolidasi organisasi, mendorong agar para kader memiliki semangat yang tinggi agar kita tentu sebagai partai politik menginginkan agar survei kita makin hari makin baik. Nah, tadi Pak Ketua Umum kami juga menyampaikan bahwa untuk melihat elektabilitas tentu nanti pada faktanya adalah pada pemilunya nanti. Dan tentu bagi kami apa yang kita dapatkan dari hasil survei Kompas sekarang ini ya, itu menunjukkan satu
peningkatan elektabilitas 1,1%, ini tentu kami harus sampaikan bahwa ini adalah berkat kerja keras semua kader Partai Golkar di berbagai tingkatan, dan tentu langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh Ketua Umum kami ya, dalam konteks bagaimana mendorong melakukan upaya pemulihan ekonomi. Dan saya kira kami percaya bahwa ini memiliki efek terhadap Partai Golkar sendiri gitu, dalam konteks bagaimana menaikkan elektabilitas. Kalau tadi, maaf saya potong ya Kang Aceh, kalau tadi Mas Toto kan sempat menyebutkan Nasdem itu dapat kotel efek dari pencalonan Anies Baswedan di elektabilitas partai politik, betul ya Mas Toto ya? Ini pertanyaan untuk Kang Aceh, tidak tergiurkah Golkar kemudian untuk mengingat hal ini ternyata mempengaruhi elektabilitas partai politik? Perlu studi tersendiri terkait dengan hal tersebut. Tetapi kami meyakini bahwa langkah Ketua Umum kami yang juga Menko Perekonomian Bapak Erlangga Hartarto yang mampu ya mengkoordinir berbagai kebijakan-kebijakan ekonomi itu setidaknya memberikan efek yang positif bagi Partai Golkar itu sendiri. Karena itu kami terus mendorong agar berbagai upaya dalam konteks bagaimana menaikkan elektabilitas partai itu juga seiring dengan mendorong Ketua Umum kami sebagai calon presiden di tahun 2024. Jadi karena itu saya kira kalau Golkar sendiri walaupun belum deklarasi secara resmi dalam konteks koalisi, saya kira kita konsisten dengan sikap kita bahwa pilihan politik kita untuk mendorong Ketua Umum Pak Erlangga Hartarto dengan langkah-langkah kebijakannya sebagai Menko Perekonomian, kami meyakini bahwa itu adalah langkah yang dapat mendorong pada upaya peningkatan elektabilitas Partai Golkar. Karena saya kira begini, kita dengan Presiden Jokowi dalam konteks pemerintahan ini kan tidak bisa dipisahkan. Ini saya kira linier dengan survei yang diumumkan pada 1 hari yang lalu. Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja ekonomi juga menunjukkan angka yang sangat positif. Nah, karena itu ya kami meyakini jika tingkat kepuasan publik terhadap kinerja ekonomi ini akan seiring juga dengan bagaimana upaya yang serius yang dilakukan oleh Ketua Umum kami sebagai Menko mempengaruhi terhadap elektabilitas partai. Jadi ini pun sebenarnya juga dinikmati oleh PDI Perjuangan sekarang, karena kan sekarang kepuasan kinerja terhadap pemerintah lagi tinggi-tingginya. Jadi itu juga mungkin mendongkrak elektabilitas PDI Perjuangan juga seiring dengan Golkar begitu ya? Ya tentu saya kira kita bisa berbagi dalam konteks. Karena itu saya kira memang tidak ada pilihan buat kita untuk memastikan agar pemerintahan Presiden Jokowi Pak Kiai Ma'ruf Amin ini harus sukses menuju 2024. Karena taruhannya juga para partai politik yang menjadi pendukungnya. Iya, itu dia tadi. Gitu loh. Terima kasih. Itu saya kira itu harus dipastikan. Begitu. Terima kasih Kang Aceh, terima kasih Bang Eriko, terima kasih juga Mas Toto telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saudara, Kementerian Luar Negeri telah berkoordinasi dengan NBC, Interpol, Polri untuk menerbitkan Yellow Notice untuk pemberitahuan atau pencarian orang hilang untuk mencari keberadaan dosen Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Ahmad Ra'fi. Kita kembali usai jeda. Untuk buah hatiku, aku ingin air minum yang terbaik. Untuk penuhi harapan ibu, Le Mineral melakukan eksplorasi ke berbagai pegunungan vulkanik demi mendapatkan sumber mata air terbaik. Setiap tetes Le Mineral melalui pengecekan berlapis, galonnya selalu baru, tutupnya kedap udara, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk keamanan dan sehatnya keluarga. Saatnya melangkah mudah dengan kartu kredit Genius. Ajukan dan aktivasi kartu, tambah hingga 5 kartu baru, atur limit sesuai kebutuhan, ubah transaksi jadi cicilan, semua dari aplikasi. Melangkah mudah dengan Genius. Gaya dan hobi kita boleh beda. Mantapnya ABC Kopi Susu Gula Aren satukan semua. Baru dengan gula aren asli yang berpadu sempurna. Temani keseruan momennya. ABC Kopi Susu Gula Aren. Gula aren asli, mantap kopi susunya. Belepotan noda deh. Ayo kita bandingin, mana yang beneran pasti noda.
Iya, hilang. Dan rawat warna juga. 100 jenis wadah hilang tanpa ribet. Panis pink ahlinya. Untuk buah hatiku, aku ingin air minum yang terbaik. Untuk penuhi harapan ibu, Le Mineral melakukan eksplorasi ke berbagai pegunungan vulkanik demi mendapatkan sumber mata air terbaik. Setiap tetes Le Mineral melalui pengecekan berlapis, galonnya selalu baru, tutupnya kedap udara, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk keamanan dan sehatnya keluarga. Saatnya melangkah mudah dengan kartu kredit Genius. Ajukan dan aktivasi kartu, tambah hingga 5 kartu baru, atur limit sesuai kebutuhan, ubah transaksi jadi cicilan, semua dari aplikasi. Melangkah mudah dengan Genius. Gaya dan hobi kita boleh beda. Mantapnya ABC Kopi Susu Gula Aren satukan semua. Baru dengan gula aren asli yang berpadu sempurna. Temani keseruan momennya. ABC Kopi Susu Gula Aren. Gula aren asli, mantap kopi susunya. Buat gue, cuma ada satu kecap. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Hitam kecapnya pekat, ngebersih mulut, Lumer di lidah. lebih kental, lebih wangi, sedap. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks good, tastes good. Dari Wings Food. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Kenapa sih kok dulu mau mengajukan? Waktu itu masih ada orang tuanya, ada yang bantuin. Si Pak umur 1 tahunan, dia nggak kerja-kerja, jadi mutusin buat pisah aja. Risiko pernikahan dini itu sangat kompleks. Setelah kawin itu justru akan menjadi bom waktu. Berkas Kompas, Selasa 21 Februari pukul 11 malam di Kompas TV. Kompas Update dipersembahkan oleh Morinaga. Anda menyaksikan Kompas Update, Saudara, bersama saya Elgin Fridianto. Diduga akibat sambaran api saat menambal ban motor, sebuah bengkel di Kota Bekasi, Jawa Barat, ludes, terbakar. Dari rekaman video amatir warga, terlihat asap tebal membumbung tinggi disertai kobaran api, membakar sebuah bengkel tambal ban Kota Bekasi. Api juga membakar bagian depan rumah makan yang bersebelahan dengan bengkel. 6 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Demikian Kompas Update, saya Elgin Fridianto. Sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Entrasol. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Anda kembali bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saudara, keberadaan dosen Universitas Islam Indonesia Yogyakarta UII Ahmad Rafi Pratama yang hilang terlacak di Boston, Amerika Serikat. Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri Irjen Krisnamurti mengatakan Rafi
mengubah rute tanpa pemberitahuan. Ia telah membeli tiket ke Boston sejak dari Jakarta. Keberadaan dosen Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atau UII, Ahmad Raffi Pratama, masih dalam pencarian. Ahmad Raffi hilang kontak sejak 12 Februari saat akan menuju ke Turki. Terakhir, lokasi Raffi terlacak di Amerika Serikat pada tanggal 13 Februari 2023. Rektor UI Yogyakarta, Fatul Wahid menyebut Raffi masuk melalui Boston menggunakan paspor miliknya, namun tidak diketahui lokasi pasti. Menurut data yang didapatkan oleh otoritas sempat ada pergerakan keluar dari bandara atas nama Raffi dan menggunakan paspor dengan nomor yang sama. Posisinya di Boston tidak kami ketahui secara pasti, sehingga kami perlu waktu untuk melacaknya, dan misi kami yang utama adalah membawa Mas Raffi pulang kembali ke Indonesia, sehingga kami berharap kawan-kawan media membantu kami, karena saya yakin ada tekanan-tekanan dari pemberitaan yang luar biasa. Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri, Irjen Krisnamurti, mengatakan dosen UII Ahmad Raffi Pratama tidak hilang, melainkan mengubah rute tanpa pemberitahuan. Raffi juga telah membeli tiket ke Boston sejak dari Jakarta. Ada bukti elektronik yang bersangkutan memesan pesawat Istanbul-Boston sebelum berangkat dari Jakarta baru ditemukan setelah katanya hilang. Saat ini, Kementerian Luar Negeri telah berkoordinasi dengan NBC Interpol Polri untuk menerbitkan Yellow Notice atau pemberitahuan untuk pencarian orang hilang untuk mencari keberadaan Ahmad Raffi. Luar Negeri dan juga perwakilan RI akan terus siap membantu pihak keluarga dan juga pihak UI untuk bisa mencari keberadaan Hal ini Kementerian Luar Negeri juga telah berkoordinasi dengan NCB Interpol Polri untuk proses penerbitan Yellow Notice sebagaimana diminta oleh pihak UI. Ahmad Raffi Pratama menjabat sebagai asisten profesor Universitas Islam Indonesia. Raffi juga menjabat sebagai sekretaris jurusan Informatika Universitas Islam Indonesia. Ahmad Raffi merupakan lulusan sarjana teknik di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Lalu ia menempuh Magister Teknologi Informasi di Monash University, Australia. Dilanjutkan program doktoral bidang teknologi, kebijakan, dan inovasi di Stony Brook University, State University of New York, Amerika Serikat. Ahmad Raffi Pratama dikenal cerdas dan kerap menjadi pembicara pada konferensi internasional. Pada 23 hingga 25 Januari 2023, Raffi berbicara dalam seminar tahunan Second Annual Forum on Global Trans E-Learning atau GTEL yang digelar di Riyadh, Arab Saudi. Ahmad Raffi Pratama dikabarkan hilang usai mengikuti aktivitas mobilitas global di University of Southeastern Norway di Norwegia. 12 Februari 2023, Ahmad meninggalkan Oslo, Norwegia untuk pulang ke Indonesia melalui Istanbul, Turki. Beberapa saat sebelum menaiki pesawat ke Istanbul, Raffi mengirim pesan kepada istrinya menunggu boarding. Namun sejak saat itu, keberadaan Raffi tidak lagi terdeteksi. Pada 13 Februari 2023, keberadaan Raffi terdeteksi masuk ke Amerika Serikat melalui Bandara Boston berdasarkan temuan dari United States Customs and Border Protection. Hingga kini, pihak kampus UII masih mencoba untuk menelusuri keberadaan Ahmad Raffi Pratama, baik melalui aplikasi online maupun email. Polisi juga telah menerima laporan kasus dosen UII sejak 16 Februari 2023. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, Kejaksaan Agung mengajukan banding atas vonis terhadap 4 terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Dalam memori banding yang diajukan, Kejaksaan Agung akan menguatkan vonis yang dijatuhkan pada Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Kepala Pusat Penerangan Kejaksaan Agung Ketut Sumedana menyatakan Kejaksaan Agung juga menyiapkan kontra memori banding. Kontra memori banding memuat bantahan atas isi memori banding yang diajukan Ferdi Sambo CS. Sebelumnya Majelis Hakim PN Jakarta Selatan menjatuhkan vonis hukuman mati terhadap Ferdi Sambo. Sedangkan sang istri, Putri Chandrawati, divonis 20 tahun penjara. Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf masing-masing menerima vonis 13 dan 15 tahun. Jika terdakwa menyatakan banding, maka penuntut umum wajib hukumnya untuk banding. Ya kan? Sehingga yang terjadi apa? Kita harus membuat memori banding dan kontra memori banding. Ya kan? Apa isinya?
kan itu ya. Jadi memori banding itu tidak harus membantah apa yang ada dalam vonis pengadilan, ya kan. Tetapi bisa juga menguatkan vonis pengadilan itu. Mana tahu ya, ada fakta-fakta hukum, ada pertimbangan-pertimbangan hukum yang belum terakomodir di dalam vonis pengadilan negeri Jakarta Selatan. Itu loh, ya kan. Bisa menguatkan, itu loh. Tidak harus, wah saya nggak setuju dengan vonis, tidak seperti itu ya. Nah, untuk kontra memori banding, ya tentunya kita menunggu memori banding yang diajukan oleh terdakwa dan penasihat hukum. Apa saja isinya di sini? Tentu saja isinya adalah dalil-dalil yang membantah memori banding yang diajukan oleh terdakwa dan penasihat hukum. Itu yang membedakan. Gitu. Sementara itu, Mahkamah Agung memastikan tak akan ada intervensi dalam upaya banding yang diajukan Verdi Sambo CS. Juru bicara Mahkamah Agung Soeharto menyatakan semua vonis yang dijatuhkan hakim, baik di tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi, hingga Mahkamah Agung bebas intervensi. Hal ini telah diatur dalam Kode Etik Hakim. Saudara, setelah divonis penjara 1 tahun 6 bulan di kasus pembunuhan berencana Yosua, Richard Eliezer akan hadapi sidang etik. Kapolri Jenderal Listio Sigit menyatakan Kadif Propam saat ini tengah menyusun komisi kode etik untuk Eliezer. Tentunya Pak Kadif Propam dan tim saat ini sedang menyusun komisi kode etik. Seperti saya sampaikan bahwa kami akan mempertimbangkan semua aspek yang meringankan maupun tentu hal-hal lain yang tentunya semuanya akan kita hitung, dan itu kewenangannya nanti ada di Komisi Kode Etik. Saudara, setelah 3 hari pasca kecelakaan Selasa sore, Kapolda Jambi beserta rombongan berhasil dievakuasi. Kapolda Jambi langsung dirawat di Rumah Sakit Bayangkara dengan kondisi patah tangan. Lebih lengkap usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Mie sedap kari kental spesial, resep baru. Wah, kari favorit kita nih guys. Wow, resep baru. Super duper kari. Mie sedap kari kental spesial, kini makin sensasional. Minyak kenyal, kuahnya makin kental. Rasa karinya makin spesial. Dari rempah pilihan. Gue suka. Mie sedap kari kental spesial, resep baru. Ya kari kau cobain. Dari Wingswood. Hati-hati ya, virus kuman dan bakteri ada di mana-mana, bahkan di air. Pakai Soclean Antisep, deterjen plus protection, bunuh 99,99% virus kuman dan bakteri. Stay safe every day dengan Soclean Antisep. Wingscare. Aku pakai detol antiseptik cair setiap hari, biar anakku dan rumahku terlindung dari kuman. Karena telah diuji terhadap 100 kuman penyebab penyakit. Makanya keluarga Detol jarang sakit. Detol, yakin terlindung setiap hari. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat Mama, ingat Tempra. Tempra Growth untuk bayi, Tempra Sirup untuk adik, Tempra Forte untuk kakak. Ingat Mama, ingat Tempra. Belepotan noda deh. Ayo kita bandingin, mana yang beneran pasti noda. Iya. Dan rawat warna juga. 100 jenis noda hilang tanpa ribet, Panis Pink ahlinya. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan pouch. Isi lebih banyak, cuma 2.000. Beli 6 pouch, berhadiah piring cantik. Beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan pouch. Berhadiah piring cantik. Isi lebih banyak, cuma 2.000. Yuk masak sedap setiap hari.
Hati-hati ya, virus kuman dan bakteri ada di mana-mana, bahkan di air. Pakai Soclean Antisep. Deterjen plus protection bunuh 99,99% virus kuman dan bakteri. Stay safe every day dengan Soclean Antisep. Wingscare. Saudara, Kapolri mengungkap kondisi Kapolda Jambi Irjen Rusdi Hartono masih sadar dan kini dalam keadaan stabil. Kapolri menyatakan 6 korban pendaratan darurat helikopter termasuk Kapolda Jambi dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Jambi, sementara 2 korban dirawat di Posko Merangin. Kapolri juga menegaskan helikopter yang digunakan Kapolda Jambi masih layak digunakan dan pendaratan dilakukan akibat cuaca buruk. Alhamdulillah sampai saat ini terakhir tadi saya sempat bertemu dengan Kapolda Jambi yang baru saja mendarat, kondisinya masih sadar, cukup stabil dan saya sempat berbincang-bincang dengan beliau dan sekarang sedang dibawa ke rumah sakit Bayangkara. Dan kita juga mendapatkan laporan bahwa terakhir yang 2 juga sudah bisa dievakuasi dan saat ini berada di Gor Merangin. Jadi total 8 orang yang mengalami kecelakaan, mengalami pendaratan darurat kemarin. Hari ini semuanya bisa dievakuasi. 6 saat ini sudah dibawa ke rumah sakit Bayangkara dan 2 saat ini masih dirawat di Posko Merangin. Untuk heli yang digunakan kemarin oleh rombongan Kapolda sebenarnya adalah heli yang selama ini dalam posisi secara perawatan layak untuk digunakan, namun karena memang cuaca buruk sehingga diperlukan pendaratan darurat. Kita ke sorotan selanjutnya, Saudara. PSSI mendapat arahan dari Presiden Joko Widodo untuk menyiapkan blueprint termasuk tampil di Piala Dunia 2040. Sementara Menpora Zainuddin Amali mundur dari posisi Menpora untuk lebih fokus ke PSSI. Kita belum memulai sesi foto bersama. Kongres luar biasa PSSI 16 Februari lalu menetapkan Menteri BUMN Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI. Selain Erick Thohir, 1 menteri lainnya yakni Menpora Zainuddin Amali terpilih sebagai Wakil Ketua Umum PSSI. Zainuddin Amali telah melapor ke Presiden Jokowi soal posisinya di PSSI. Zainuddin mengaku akan lebih fokus ke PSSI. Menanggapi hal tersebut, Jokowi menyebutkan Zainuddin telah mengajukan pengunduran diri secara informal. Ya. Ya. Zainuddin Amali apakah mundur atau Apanya? Secara resmi belum, tertulis belum. Informal sudah. Sudah. Gantinya nanti kalau sudah ada resminya baru saya bicara. Ya, terima kasih. Saat menerima kunjungan pengurus baru PSSI di Istana Merdeka Senin kemarin, Presiden meminta PSSI menyiapkan blueprint atau cetak biru persepak bolaan nasional. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan Presiden meminta pembenahan sepak bola Indonesia serta menyiapkan timnas Indonesia tampil di Piala Dunia 2040 mendatang. Diskusi Bapak Presiden langsung dengan Presiden Gianni Infantino ketika ada di G20, salah satunya Indonesia diharapkan bisa menjadi tuan rumah kejuaraan dunia tahun 2040. Artinya apa? Tentu kita harus punya blueprint menuju 2040. Apakah itu di program? Apakah itu di infrastruktur? Apakah itu juga tentu mendorong daripada percepatan tim nasional kita ataupun tentu pembinaan secara menyeluruh. Rapat Perdana Komite Eksekutif PSSI hari Minggu lalu menghasilkan beberapa keputusan untuk membenahi sepak bola nasional. Di antaranya pembentukan Badan Tim Nasional. Badan ini dihidupkan lagi untuk meningkatkan prestasi timnas, khususnya target tampil di Piala Dunia. PSSI juga membentuk Komite Ad Hoc Infrastruktur. Komite ini dibentuk untuk mempercepat pembangunan training center buat timnas Indonesia. Transformasi sepak bola nasional, supporter juga menjadi fokus perhatian utama.
PSSI di bawah Erick Thohir juga akan membentuk komite ad hoc supporter. Pecinta sepak bola nasional tentunya sudah lama mendambakan prestasi timnas hingga ke level internasional. Besar harapan pada pengurus baru PSSI untuk bisa mewujudkan impian pecinta sepak bola tanah air. Tim Liputan Kompas TV. Saudara relawan Jokowi Mania menanggapi sindiran Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto soal dukungan Joman pada Prabowo Subianto. Ketua relawan Jokowi Mania Immanuel Ebenezer mengatakan relawan yang tadinya mendukung Ganjar Pranowo kini mendukung Prabowo lantaran sikap PDIP yang belum mau mengumumkan calon presiden. Dilakukan selaras dengan sikap PDIP. Tidak bising-bising soal pencapresan, selaras juga dengan sikap Mas Ganjar, tidak nyapres. Nah dulu ketika kita mencapreskan Ganjar, yang dulu marah-marah siapa? PDIP. Yang nggak konsisten siapa? Kita atau Sekjen PDIP. Dulu kan kita declare Mas Ganjar untuk nyapres. Kita disorak-sorakin tuh. Nah sekarang kita bubar, kita dukung Prabowo, sekarang sinis juga, kita juga nggak ngerti, maunya apa kita nggak ngerti. Kan sebetulnya sikap kita kan selaras dengan PDIP. Kita PDIP kan berkali-kali soal capres dan capres 2024 itu tangan Mega nanti akan dideklar. Ya sudah kita suka dan kita juga selaras dengan sikapnya Mas Ganjar, tidak bicara tentang capres-capresan, ya sudah. Dan sikap kami sudah, biarkanlah hak politik dan hak demokratik kami untuk memilih Pak Prabowo. Saudara, sebelumnya Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto menyindir relawan pendukung Presiden Joko Widodo Joman yang pindah haluan mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai bakal capres mendatang. Hasto mengibaratkan keputusan Joman mendukung Prabowo seperti filosofi suku Jawa pagi kedelai sore tempe alias berubah-ubah. Kalau di Jawa itu ada pagi tempe, pagi kedelai, sore tempe. Ya, biasa berubah-ubah. Hanya partai yang kokoh. Karena partai kan digerakkan oleh ideologi, oleh platform, oleh sejarah, dan oleh masa depan. Ada beberapa relawan, tidak semua, itu yang digerakkan oleh pragmatisme politik, pagi kedelai, sore tempe. Saudara, Presiden Amerika Serikat Joe Biden lakukan kunjungan tanpa pengumuman ke Ukraina. Bersama Presiden Ukraina, Biden mengunjungi tembok ratapan untuk mengenang prajurit Ukraina yang gugur. Imajinasi dimulai dari Java Pay. Terbukti untuk gedung tinggi, resort, dan rumah Anda. Java Pay, primer, cat eksterior, dan super interior. Kini dengan mesin tinting dan teknologi insulated emulsion, 2 derajat lebih sejuk. Java Pay melindungi semua yang Anda cintai. Dari Atlantic Ocean Paint, Colors of the World brought home. Berani. Menjadi berani butuh langkah yang pasti. Berani tetap berjalan di jalan yang benar. Berani hijrah secara finansial. Berani hijrah secara syariah. Saatnya beranikan diri berubah menjadi yang lebih baik. Dimulai dari Dana Syariah yang bisa jadi partner pendanaan yang amanah. Untuk bantu kamu raih banyak impian. Berani hijrah, temukan jalan. Ayo hijrah finansial. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Saya pilih Entrasol dengan ekstrak buah zaitun dan tinggi serat, 4 kali lebih kuat tangkal radikal bebas.
membantu jaga kesehatan jantung saya. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Entrasol. Resep baru dari mie sedap kari kental spesial. Super kari. Mie-nya kenyal, kuahnya makin kental. Karinya makin spesial. Dari rempah pilihan. Mie sedap kari kental spesial. Ya kari kau cobain. Dari Wingswood. Cat besi dan kayu yang biasa dong. Nih? Jangan yang biasa-biasa. Kamsut? Pilih cat kayu dan besi kualitas Jawara. Cat Altex kaleng merah, Altex sintetik, warna mengkilap, pilihannya lengkap. Cat Altex sintetik, keringnya cepat, tahan lama. Wow. Cat Altex sintetik kaleng merah, kualitas Jawara. Buat gue, cuma ada satu kecap. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Hitam kecapnya pekat, ngebersih mulut, lumer di lidah. Lebih kental, lebih wangi, sedap. Wilgos approved. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks good, tastes good. Dari Wingswood. Hati-hati ya, virus kuman dan bakteri ada di mana-mana, bahkan di air. Pakai Soclean Antisep. Deterjen plus protection, bunuh 99,99% virus kuman dan bakteri. Stay safe every day dengan Soclean Antisep. Wingscare. Resep baru dari mie sedap kari kental spesial. Super kari. Mie-nya kenyal, kuahnya makin kental. Karinya makin spesial. Dari rempah pilihan. Mie sedap kari kental spesial. Ya kari kau cobain. Dari Wingswood. Anda kembali bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Hampir genap 1 tahun invasi Rusia di Ukraina, namun masih jauh dari kata damai. Militer Rusia justru kian masif melakukan serangan. Rusia mengklaim serangan rudal presisi tinggi militernya telah menghancurkan gudang amunisi Ukraina. Sistem pertahanan udara Rusia juga menembak jatuh drone tempur Ukraina. Jelang setahun peperangan antara Rusia-Ukraina, Presiden Amerika Serikat Joe Biden melakukan kunjungan tanpa pengumuman ke Ukraina. Pertemuan Biden dengan Zelensky disebut membahas solusi akhiri perang. Di tengah raungan sirine bahaya serangan udara, Joe Biden dan Volodymyr Zelensky berjalan di kota Kiev, mengunjungi sejumlah lokasi bersejarah. Keduanya juga mengunjungi tembok ratapan mengenang prajurit Ukraina yang gugur. I think that is historical moment for our country and very important. Today we'll speak detailedly about the situation on the battlefield, but I think almost we'll speak about people, about Ukrainians, about Americans. I think that is huge and so difficult period for societies, and what we have to do to stop the war, to have success in this war, to make Ukraine more stronger, and how to win this year. Today, I hope we're going to have a chance to discuss how the United States and our allies, by keeping constant contact with and our partners, can most effectively support you and your cause, Mr. President. And I look forward to discussing all of this and then addressing the world with you afterwards. Saudara saya Liviana Cerlisa menutup perjumpaan kita di Sapa Indonesia Malam kali ini. Terima kasih telah mengupdate informasi Anda di Sapa Indonesia Malam. Sampai jumpa besok.
Dapatkan ragam informasi lewat portal video berita pertama di Indonesia yang menampilkan breaking news, peristiwa terkini, dan live streaming 24 jam. Lengkap dengan fitur live interaktif untuk ikut polling dan bertanya langsung kepada narasumber dalam program-program live. Kapanpun dan dimanapun, langsung di gadget Anda. Klik sekarang juga www.kompas.tv, lebih dari TV. Saya Agin Fridianto. Saksikan terus program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lain. Kompas TV, independen, terpercaya. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan berita utama yang didukung oleh Halo saudara, bagaimana kabarnya Anda hari ini? Program Berita Utama kembali hadir mengisi ruang informasi Anda selama 1 jam ke depan. Bersama saya Agin Fridianto. Dan saya saudara Adistila Rasati. Beberapa waktu lalu warga Depok, Jawa Barat digemparkan penemuan seorang perempuan korban tabrak lari dengan kondisi penuh luka. Lalu apa alasan pelaku membuang korban yang akhirnya meninggal dunia? Kami hadirkan ulasan lengkapnya bersama berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan juga berita utama lain yang patut Anda simak di antaranya. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan bahwa Barada Eliezer masih berpeluang untuk kembali bekerja di Polri. Semua aspek yang meringankan Eliezer akan dipertimbangkan dalam sidang etik nanti. Dua hari terjebak di hutan akibat kecelakaan helikopter, Kapolda Jambi dan rombongan akhirnya berhasil dievakuasi. Di akhir acara nanti, saudara, kami juga akan menayangkan sebuah video pilihan mengenai seorang ojol berpenumpang yang tertabrak mobil di Megaria, Cikini, Jakarta. Kita ke informasi yang pertama, saudara. Diduga akibat sambaran api saat menambal ban motor, sebuah bengkel mengalami kebakaran. Gede, kebakaran. Terlihat kepulan asap yang tebal membumbung tinggi saat membakar sebuah bengkel tambal ban di Kota Bekasi, Jawa Barat. Selain menghanguskan bengkel, api juga membakar bagian depan rumah makan yang bersebelahan dengan bengkel. Api dapat dipadamkan dalam waktu setengah jam setelah 6 unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi. Akibat kebakaran ini pemilik bengkel mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Gede, kebakaran. Berikutnya, saudara, 9 unit toko di sekitar Pondok Pesantren Membaul Ulum, Bata-Bata, Pamekasan, Jawa Timur ludes terbakar. Diduga kebakaran terjadi karena korsleting listrik dan api yang cepat menjalar menyebabkan para santri serta warga sekitar panik. Setelah membakar 9 buah ruko, api akhirnya dapat dipadamkan oleh 2 unit damkar yang datang ke lokasi. Akibat kebakaran ini kerugian material mencapai ratusan juta rupiah. Sementara itu, saudara, gara-gara lupa mematikan tungku, sebuah dapur milik warga di Magetan, Jawa Timur hangus terbakar. Dengan alat seadanya, warga berupaya memadamkan api agar tidak merembet ke bangunan lainnya. Kebakaran diduga berasal dari sisa bara api dari dapur warga, karena pemilik rumah lupa mematikan tungku usai memanggang kayu bakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah.
Sementara itu, sebuah truk pengaduk semen yang tengah melintas di Jalan Raya Blora Purwodadi tiba-tiba terbakar. Diduga truk mengalami korsleting sebelum hangus terbakar, saudara. Besarnya kobaran api membuat seluruh bodi truk hangus hingga tak berbentuk. Saat kejadian, supir truk berhasil keluar menyelamatkan diri. Api bisa dipadamkan usai pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Peristiwa ini sempat membuat pengendara lain panik dan memutar mencari jalan alternatif. Kita ke informasi lain, mobil milik selebgram Clara Sinta dirampas debt collector karena surat-surat kendaraan digadaikan oleh mantan suaminya. Saat melakukan perampasan, debt collector sempat membentak anggota polisi yang sebelumnya dihubungi Clara. Kami, nggak ada urusan. Sini Pak, Pak panggil saya. Kantor RC. Ini bukan mobil curian kok. Bukan mobil kalian. Datang ke kantor kami. Aksi bentak polisi oleh debt collector ini dilakukan setelah menolak ajakan negosiasi di Polsek. Debt collector ini emosi dan menantang anggota polisi untuk datang ke kantornya saat ingin menengahi penarikan paksa mobil milik selebgram Clara Sinta. Puluhan orang debt collector yang datang ke apartemen Clara di Jakarta Selatan merampas kunci mobil miliknya karena BPKB mobil sudah digadaikan mantan suami. Yang mengamankan itu udah mengarahkan kita untuk ke Polsek supaya yang menengahi itu pihak yang berwenang dan wajib aja gitu loh. Tapi pihak dari DC tersebut, oknum tersebut itu tidak mau menunggu. Kalau dibentaknya seperti yang terlampir di video ya, itu karena pihak polisinya udah ngarahin kita untuk menyelesaikan di Polsek, tapi pihak oknum tersebut itu tidak menyetujui. Saudara, berikutnya proses evakuasi Kapolda Jambi Irjen Rusdi Hartono dari lokasi pendaratan darurat helikopter di Kabupaten Kerinci, Jambi berbuah hasil. Kini Kapolda Jambi dan rombongan dalam keadaan selamat dan sedang ditangani tim medis. Kapolda Jambi Irjen Rusdi Hartono langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Jambi. Menyusul seluruh korban akan diterbangkan dari Merangin ke Jambi dengan jarak tempuh 1 jam. Kapolri yang sempat meninjau langsung proses evakuasi mengatakan Irjen Rusdi dalam kondisi stabil dan bisa berkomunikasi. Polri menyebut Kapolda Jambi memilih mendahulukan awak heli dan anak buahnya untuk dievakuasi. Alhamdulillah sampai saat ini, terakhir tadi saya sempat bertemu dengan Kapolda Jambi yang baru saja mendarat, kondisinya masih sadar, cukup stabil, dan saya sempat berbincang-bincang dengan beliau dan sekarang sedang dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Total 8 orang yang mengalami kecelakaan, mengalami pendaratan darurat kemarin. Hari ini semuanya bisa dievakuasi. TNI Angkatan Udara membantu evakuasi Kapolda Jambi dan rombongannya dengan mengerahkan 1 heli Super Puma yang diberangkatkan dari Lanut Rusmin Nuryadin, Pekanbaru, Riau. Heli Super Puma TNI AU telah beroperasi sejak kemarin bersama 3 heli dari instansi lain. Heli inilah yang hari ini berhasil mengevakuasi tubuh Kapolda Jambi dari lokasi kecelakaan. Saudara, lagi-lagi ancaman kelompok kriminal bersenjata membuat belasan orang harus dievakuasi keluar dari Kabupaten Nduga, Papua. Menggunakan heli angkut dan pesawat intai, TNI Polri mengevakuasi 18 orang yang terdiri dari 10 pekerja puskesmas dan 8 warga asli Papua ke Kabupaten Mimika. Mereka dievakuasi dari distrik Alaman Nduga ke Kabupaten Mimika setelah berhasil menyelamatkan diri dari Kampung Jigelo di Kabupaten Nduga dengan berjalan kaki selama 2 hari. Ke-10 pekerja dan 8 warga asli Papua dievakuasi menggunakan heli ke Bandara Moses Kilangin Timika dan selanjutnya dibawa ke RSUD Mimika untuk diperiksa kesehatannya. Evakuasi pekerja pembangunan Puskesmas Distrik Jendelo Nduga serta sejumlah warga asli dilakukan karena mereka merasa terancam
akan dijadikan target oleh kelompok kriminal bersenjata di Nduga, seperti yang menimpa belasan pekerja pembangunan Puskesmas Paro. Beliau ini dengan beberapa 7 orang pekerja, ada 10 orang pekerja, itu baru menyelesaikan pekerjaan Puskesmas Jenggelo. Tiba-tiba ada peristiwa yang di Paro, kemudian mereka menyelamatkan diri karena ada indikasi informasi yang mereka terima, ya. Nanti silakan tanya kepada Pak Wijage sendiri bahwa akan ada ikut juga menjadi target di Sandra. Sementara itu, Saudara, Menko Polhukam Mahfud MD menyebut titik koordinat keberadaan pilot Susi Air Philip Park Mertens yang disandra kelompok kriminal bersenjata sudah diketahui. Selain titik koordinat yang sudah diketahui, tempat pilot Susi berkewarganegaraan Selandia Baru yang disandra KKB ini sudah dikepung lokasinya oleh aparat gabungan. Namun karena ada permintaan pemerintah Selandia Baru agar jangan ada kekerasan dalam pembebasan warga negaranya, maka pemerintah masih menunggu upaya pembebasan yang saat ini masih berjalan. Harusnya kalau nantang muncul gitu. Nah, ini yang sekarang ini masalahnya yang disandra orang asing. Dan begini, pokoknya sandra ini akan kami lepas kalau Papua dilepas. Itu ancamannya. Nah, saya katakan kita sudah tahu tuh tempatnya. Di koordinat berapa, udah kita kepung sekarang. Tetapi begitu kita mendengar kan pemerintah Selandia Baru datang ke sini. Kami mohon agar tidak ada tindakan kekerasan karena itu warga kami gitu. Agar masalah ini tidak menjadi internasional. Kalau internasional kita yang bilang. Nah, oleh sebab itu ya kita sekarang masih tangani ditunggu aja, mudah-mudahan ada penyelesaian. Tapi tidak ada kaitannya dengan DOB atau Lukas NMB. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Setelah mendapatkan vonis hakim 1,5 tahun penjara dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua, terpidana Richard Eliezer segera bersiap menghadapi sidang Komisi Etik Polri. Kepastian ini disampaikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Kapolri menyebut saat ini Divisi Profesi dan Pengamanan Polri masih mempersiapkan sidang Komisi Etik Polri terhadap Richard Eliezer. Dan selain Eliezer, terpidana lain dalam kasus Yosua, Ricky Rizal, juga akan menghadapi sidang Komisi Etik Polri. Namun, untuk teknis pelaksanaan sidang etik, Kapolri menyerahkan semuanya kepada Divisi Propam Polri. Kapolri memastikan sidang Komisi Etik akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan atau yang memberatkan Richard Eliezer dan Ricky Rizal berkaitan dengan kasus pembunuhan Yosua. Tentunya Pak Kadif Propam dan tim saat ini sedang menyusun Komisi Kode Etik. Seperti saya sampaikan bahwa kami akan mempertimbangkan semua aspek yang meringankan maupun tentu hal-hal lain yang tentunya semuanya akan kita hitung. Dan itu kewenangannya nanti ada di Komisi Kode Etik. Sementara itu, Saudara, kuasa hukum Richard Eliezer mengaku telah mendapatkan surat perjanjian perpanjangan masa pelindungan untuk Eliezer. Surat perjanjian itu didapatkan kuasa hukum Eliezer dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK hingga 6 bulan ke depan. Selama dalam perlindungan LPSK, Eliezer akan menerima berbagai perlindungan dan layanan pemulihan, termasuk penjagaan fisik di sel tahanannya. Kuasa hukum menyebut alasan permohonan perpanjangan perlindungan LPSK pada Eliezer demi keselamatan Eliezer pasca vonis Majelis Hakim kasus pembunuhan berencana Yosua. Saya selaku penasihat hukum telah menerima salinan perjanjian perpanjangan LPSK dengan Richard Eliezer terkait dengan status sebagai justice collaborator atau sebagai terlindung dari LPSK. Kedepannya tentunya kita akan sering berkoordinasi dengan LPSK, kita harapkan semua proses berjalan lancar dan kita sedang menunggu etik dan juga ada beberapa tahapan berikutnya. Semuanya kita serahkan kepada Polri dan saya selaku penasihat hukum bersama keluarga tentunya akan berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait Polri, LPSK dan yang lainnya. Kita beralih ke sorotan lainnya, Saudara. Presiden Joko Widodo mengonfirmasi Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali secara informal telah melaporkan untuk mundur dari kursi menteri. Langkah ini diambil pasca terpilih jadi Wakil Ketua Umum 1 PSSI periode 2023-2027.
Presiden Jokowi mengungkapkan laporan Zainuddin Amali itu setelah melakukan kunjungan kerja meninjau Sungai Ciliwung di Jakarta Selatan hari ini. Jokowi menjelaskan Zainuddin Amali memang belum mengirimkan pernyataan tertulis atau surat resmi pengunduran diri. Namun, Menpora telah menyatakan mundur secara informal lewat laporan langsung saat bertemu Presiden bersama jajaran pengurus PSSI di Istana Merdeka. Soal siapa pengganti Menpora, Presiden masih belum memberi jawaban pasti. Pembebasan lahan. Nanti yang belum ada sertifikatnya langsung akan diproses sertifikatnya oleh Pak Menteri BPN, selesai. Sinyal Menpora Zainuddin Amali mundur dari kabinet mencuat pasca pertemuan pengurus baru PSSI dengan Presiden di Istana. Zainuddin Amali mengaku sudah lapor dan mendapat izin dari Jokowi untuk fokus urus sepak bola setelah terpilih jadi Wakil Ketua Umum 1 PSSI. Berita utama akan segera kembali usai jeda saudara dengan informasi seorang perempuan ditemukan dengan kondisi penuh luka di sebuah kebun kosong. Mirisnya, korban adalah korban tabrak lari yang sengaja dibuang oleh pelaku. Apa alasan pelaku membuang korban? Buka mata, bangkit, siapkan hari, nyalakan motivasi. Bangsa ini butuh kamu. Upgrade semangatmu agar bangsa ini top di mata dunia. Seperti Top Coffee susu baru, campuran kopi-kopi terbaik Nusantara plus susu dan gula asli. Top Coffee susu baru yang selalu upgrade. Untuk kita yang up to date, Top Coffee susu baru, enaknya makin menginspirasi dari Wings Food. Aku gak akan nyerah meskipun gerah dan keringat menggangguku. Karena Dettol Cool, perlindungan 12 jam dengan sensasi cool 5 derajat. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani taklukkan panasmu. Cacingan dapat menyebabkan stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh anak akibat penyerapan gizi yang terhambat. Cegah cacingan dengan minum obat cacing 2 kali dalam setahun. Saat cacingan, aku akan terlihat lemah dan lesu. Tapi ibu memberiku pengantrin supaya cacing KO. 1000 mg vitamin C untuk membantumu tetap sehat. 4 rasa menyegarkan untuk pilihan sesuai selera. Dengan lisensi dan sertifikat terpercaya untuk produk berkualitas. Healthy inside, fresh outside. Nyatanya, suara tetesan air gak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve. Saatnya melangkah mudah dengan kartu kredit Genius. Ajukan dan aktivasi kartu, tambah hingga 5 kartu baru, atur limit sesuai kebutuhan, ubah transaksi jadi cicilan, semua dari aplikasi. Melangkah mudah dengan Genius. Aku pakai Dettol antiseptik cair setiap hari biar anakku dan rumahku terlindung dari kuman. Karena telah diuji terhadap 100 kuman penyebab penyakit. Makanya pakai Dettol jarang sakit. Dettol, yakin terlindung setiap hari. Puasa jangan setengah-setengah. Harus tahan lapar serta amarah. Jaga mulut jangan setengah-setengah. Sikat gigi udah rutin, masa nggak kumur Listerin? Memang kenapa? Nggak cukup sikat gigi aja. Kumur Listerin antiseptik. Dengan essential oil, tuh kurangi kuman penyebab masalah mulut hingga ke sela gigi dan seluruh area mulut. Mulut sehat, napas segar. Puasa makin lancar. Listerin, jaga mulut sepenuhnya. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan diri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan diri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda Counterpain-nya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat. Harga hemat, dapat 2 manfaat. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan diri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga.
Aku pakai detol antiseptik cair setiap hari. Biar anakku dan rumahku terlindung dari kuman. Karena telah diuji terhadap 100 kuman penyebab penyakit. Makanya keluarga detol jarang sakit. Detol, yakin terlindung setiap hari. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta dengan Quick Action Formula. Cepat redakan perih dan mual karena mah. Siap kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. Aku gak akan nyerah meskipun gerah dan keringat menggangguku. Karena Dettol Cool, perlindungan 12 jam dengan sensasi cool 5 derajat. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani taklukkan panasmu. Puasa jangan setengah-setengah. Harus tahan lapar serta amarah. Jaga mulut jangan setengah-setengah. Sikat gigi udah rutin, masa nggak kumur Listerin? Memang kenapa? Nggak cukup sikat gigi aja. Kumur Listerin antiseptik. Dengan essential oil, untuk kurangi kuman penyebab masalah mulut hingga ke sela gigi dan seluruh area mulut. Mulut sehat, napas segar. Puasa makin lancar. Listerin jaga mulut sepenuhnya. Buka mata, bangkit. Siapkan hari, nyalakan motivasi. Bangsa ini butuh kamu. Upgrade semangatmu agar bangsa ini top di mata dunia. Seperti Top Coffee susu baru, campuran kopi-kopi terbaik Nusantara plus susu dan gula asli. Top Coffee susu baru yang selalu upgrade. Untuk kita yang up to date. Top Coffee susu baru, enaknya makin menginspirasi. Dari Wings Food. Saudara, Kamis 16 Februari lalu warga di Rawadenok, Depok, Jawa Barat dibuat gempar. Seorang perempuan ditemukan dengan kondisi penuh luka di sebuah kebun kosong. Dan mirisnya, korban ini ternyata adalah korban tabrak lari yang sengaja dibuang oleh pelaku. Karena terlambat mendapatkan penanganan, korban akhirnya meninggal dunia. Lalu apa yang jadi alasan pelaku tabrak lari membuang korban? Peristiwa naas yang menimpa korban bernama Eliavan ini bermula di depan Mall Depok Town Center atau DTC. Saat itu Eliavan dan rekannya Herlin berboncengan menggunakan sepeda motor untuk pergi ke bank. Sampai di depan Depok Town Center, motor korban terlibat kecelakaan dengan pelaku yang bernama Eri Riansyah. Melihat Eliavan yang terluka, pelaku Eri mengatakan pada Herlin jika akan membawa korban ke rumah sakit. Herlin yang percaya, saudara, pelaku akan membawa korban ke rumah sakit membiarkan hal itu tanpa tahu apa yang terjadi selanjutnya. Dan inilah, saudara, rekaman kamera CCTV yang memperlihatkan saat pelaku Eri membawa korban Eliavan dengan sepeda motornya. Bisa dilihat, saudara, korban yang memakai pakaian merah ini bersandar di punggung pelaku. Wajah bahkan nomor polisi kendaraan pelaku tertangkap kamera CCTV. Rekaman CCTV ini yang nantinya jadi petunjuk penting bagi polisi untuk mengejar pelaku. Selanjutnya kami gambarkan kira-kira dari lokasi pelaku dan korban terlibat kecelakaan sampai ke titik lokasi tempat korban dibuang oleh pelaku. Dari Mall Depok Town Center, pelaku yang awalnya akan membawa korban ke rumah sakit. Justru nyatanya berputar-putar pelaku ini mencari lokasi yang sepi. Hingga akhirnya pelaku sampai di Jalan Haji Kimat Puring, Rawadenok, Pancoran Mas, sekitar 3 km dari Depok Town Center. Dan titik inilah, saudara, tepat dekat kandang ayam yang sudah tidak digunakan, itulah pelaku kemudian membuang korbannya. Dan beginilah kondisi saat Eliavan ini ditemukan oleh warga. Korban ditemukan dalam keadaan masih hidup, namun kondisinya saat itu terbilang memprihatinkan karena ditemukan banyak sekali luka. Warga sempat membawa korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Sawagan, namun karena terlambat mendapatkan pertolongan, nyawa korban tidak tertolong lagi. Lalu bagaimana dengan pelaku? Eri Riansyah justru melarikan diri. Pelaku sebenarnya sempat kembali ke TKP. Namun saat mengetahui korban sudah tidak ada, pelaku malah ke bengkel untuk menghilangkan jejak. Mulai dari mengganti nomor polisi dan mengubah bodi sepeda motor, kita lihat, saudara, bagaimana perbedaannya.
Ini motor pelaku yang terekam CCTV saat membawa korban, ini warnanya berwarna putih. Namun setelah kejadian, pelaku mengubah warnanya dengan menambah stiker berwarna merah, saudara. Mengajak kawannya kembali ke TKP untuk melihat apakah korban masih ada. Karena pelaku juga merasa khawatir dengan kondisi korban. Setelah tidak ada, maka pelaku memperbaiki motornya sesuai dengan pengakuan bengkel milik teman pelaku untuk diperbaiki dengan alasan diperbaiki motornya. Dan inilah saudara visual saat Eri Riansyah atau pelaku diringkus oleh tim Polres Depok Jawa Barat. Meski sempat menghilangkan jejak, polisi dapat menangkap pelaku sehari kemudian. Eri ditangkap di perumahan BSI di Sawangan, Depok. Awalnya dari kegiatan penyelidikan yang kami lakukan, kami menemukan keberadaan pelaku, menemukan posisi pelaku, dan kami melakukan penangkapan terhadap pelaku. Terhadap pelaku sudah kami tetapkan sebagai tersangka, dan terhadap perbuatannya kami kenakan pelaku dengan pasal berlapis. Awalnya berniat bertanggung jawab, tetapi malah membuang korbannya. Lantas apa yang jadi alasan Eri Riansyah melakukan hal itu? Hingga akhirnya nyawa korban melayang karena terlambat mendapatkan pertolongan. Setelah diselidiki polisi, alasan pelaku ini ternyata panik dan ketakutan karena tak punya biaya untuk menanggung perawatan korban. Awalnya pelaku ingin membawa ke rumah sakit. Tapi karena pelaku ini bingung dengan biaya dan sebagainya, akhirnya pelaku berubah niatnya sehingga mencari lokasi untuk menurunkan korban di lokasi yang sepi. Dan lokasi korban diturunkan di area kebun. Sambil menangis, saudara, pelaku Eri Riansyah menyampaikan penyesalannya. Eri meminta maaf karena perbuatannya berujung pada hilangnya nyawa korban Elievan. Eri mengatakan dirinya hilaf dan tak berniat untuk membuang korban. Pelaku minta maaf atas kesalahan saya. Saya sebenarnya tidak ada itikat untuk membuang. Ternyata setengah jalan saya. Udah ya? Hilaf. Panik ya bang? Iya bang. Meski Eri telah meminta maaf dan mengaku tak ada niat untuk membuang korban, namun nasi sudah jadi bubur, kabur dari tanggung jawab dan menyebabkan nyawa korban melayang. Kini, Eri malah harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di jeruji besi dan terancam pasal hukuman berlapis. Informasi lainnya yang juga akan hadir di berita utama, Menteri Sosial Tri Risma hari ini sujud di seorang pengajar sekolah luar biasa penyandang tunanetra usai ditagih janji hibah tanah. Ibu dengerin, Ibu dengerin. Tadi saya bilang ini saya disaksikan Mas Jawa. Dapatkan ragam informasi lewat portal video berita pertama di Indonesia yang menampilkan breaking news, peristiwa terkini, dan live streaming 24 jam. Lengkap dengan fitur live interaktif untuk ikut polling dan bertanya langsung kepada narasumber dalam program-program live. Kapanpun dan dimanapun, langsung di gadget Anda. Klik sekarang juga www.kompas.tv, lebih dari TV. Kompas Update dipersembahkan oleh Diabetasol. Kompas Update kembali untuk Anda, saudara, bersama saya Elgin Fridianto. Dua kelompok pemuda warga dua desa di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan terlibat tawuran menggunakan batu serta anak panah. Kedua kelompok pemuda yang berasal dari desa Tangala dan desa Kanjilo terlibat saling serang di tengah pemukiman warga. Mereka berkelahi dengan menggunakan batu serta anak panah. Akibatnya sejumlah kaca jendela rumah warga rusak usai terkena lemparan batu. Aparat polisi berhasil mengamankan 4 orang pemuda pelaku tawuran.
Demikian Kompas Update, saya Elgin Fridianto. Sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Diabetasol. Hamil? Tahukah Ibu, protein penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Prenagen Mami sumber protein, DHA, dan asam folat. Nutrisi lengkap untuk ibu dan buah hati. Rasanya enak, tidak enak, nggak bikin gemuk. Diabetasol Sweetener, bantu kontrol gula darah. Pemanis alami, 0 kalori. Ganti gula dengan Diabetasol Sweetener. Pilihan manis, kontrol gula darahku. Diabetasol Sweetener. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta dengan Quick Action Formula. Cepat redakan perih dan mual karena mah. Siap kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. Buka mata, bangkit, upgrade semangatmu agar bangsa ini top di mata dunia. Seperti Top Coffee Susu baru, campuran kopi terbaik Nusantara, susu dan gula asli. Top Coffee Susu baru, selalu upgrade. Enaknya makin menginspirasi dari Wings Food. Cacingan dapat menyebabkan stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh anak akibat penyerapan gizi yang terhambat. Cegah cacingan dengan minum obat cacing 2 kali dalam setahun. Saat cacingan, aku akan terlihat lemah dan lesu. Tapi ibu memberiku pengantrin supaya cacing KO. 1000 mg vitamin C untuk membantumu tetap sehat. 4 rasa menyegarkan untuk pilihan sesuai selera. Dengan lisensi dan sertifikat terpercaya untuk produk berkualitas. Healthy inside, fresh outside. Untuk buah hatiku, aku ingin air minum yang terbaik. Untuk penuhi harapan ibu, Le Mineral melakukan eksplorasi ke berbagai pegunungan vulkanik demi mendapatkan sumber mata air terbaik. Setiap tetes Le Mineral melalui pengecekan berlapis, galonnya selalu baru, tutupnya kedap udara, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk keamanan dan sehatnya keluarga. Bukan gini katakan saya. Ini yang baru, Rose Pizza. Cara ungkapkan sayang yang belum pernah ada. Pizzanya bikin berbunga-bunga. Rose Pizza, selalu lebih beda sayangnya. Top Coffee Susu, upgrade semangat lo. Nikmatnya kopi susu harusnya begini. Kopi terbaik Nusantara dan susu. Mantap, Top Coffee Susu. Auto nagih. Enaknya makin menginspirasi. Dari Wings Food. Puasa jangan setengah-setengah. Harus tahan lapar serta amarah. Jaga mulut jangan setengah-setengah. Sikat gigi udah rutin, masa nggak kumur Listerin? Memang kenapa? Nggak cukup sikat gigi aja. Kumur Listerin antiseptik. Dengan essential oil, untuk kurangi kuman penyebab masalah mulut hingga ke sela gigi dan seluruh area mulut. Mulut sehat, napas segar. Puasa makin lancar. Listerin, jaga mulut sepenuhnya. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta dengan Quick Action Formula. Cepat redakan perih dan mual karena mah. Siap kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. Ini adikku, umurnya cuma beda 1 tahun dariku, tapi selalu minta dibantu. Ternyata adik stunting, gagal tumbuh, gagal berkembang, dan juga sakit-sakitan. Andai ada yang bisa kulakukan. Jaga anak-anak kita, jangan sampai tumbang. Pantau tumbuh kembang anak, cegah stunting sejak dini. Berita utama kembali hadir untuk Anda, saudara. Kami sudah menyiapkan 5 berita pilihan. Kita langsung ke berita pertama. Luki Hakim mundur sebagai Wabub. Usai menyatakan mundur sebagai Wakil Bupati Indramayu, Luki Hakim bertemu dengan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Usai pertemuan, Luki Hakim mengatakan akan kembali bertolak ke Indramayu. Saya akan mencarikan solusi-solusinya. Wakil Bupati Indramayu, Luki Hakim akhirnya bertemu dengan Gubernur Jawa Barat usai berhari-hari saling mencari satu sama lain via media sosial.
Dalam unggahan di Instagramnya, Ridwan Kamil mengatakan akan mencari solusi yang membelit Luki Hakim hingga mundur sebagai wakil bupati. Usai pertemuan dengan Ridwan Kamil, politisi sekaligus selebritas Luki Hakim akan segera kembali ke Indramayu. Mungkin dalam waktu dekat ini saya akan kembali ke Indramayu setelah mengurus masalah administrasi di Kemendagri dan di provinsi. Salam hormat buat teman-teman, salam hormat buat rekan-rekan semuanya, dan tentu kita akan door to door, saya pribadi akan door to door untuk meminta maaf kepada beberapa tokoh dan masyarakat secara umum terkait masalah ini. Sementara itu, Bupati Indramayu, Nina Agustina Dai Bahtiar menegaskan bahwa dirinya tidak punya masalah dengan Luki Hakim. Bahkan Nina siap jika dipanggil oleh Gubernur Jawa Barat terkait keputusan politik Luki Hakim mundur dari kursi wakil bupati. Kalau saya pribadi tidak ada ya untuk ketidakharmonisan, tapi yang namanya dalam suatu berorganisasi atau yang namanya perjalanan kinerja kerja itu pasti mungkin ada selisih paham atau miskomunikasi, pasti ada ya, seperti itu kan. Yang sebenarnya masalah besar bisa kita kecilkan, masalah kecil kita bisa hilangkan. Yang penting saat ini intinya adalah pemerintahan Kabupaten Indramayu tetap berjalan dengan baik. Sebelumnya, Luki Hakim mengungkapkan bahwa dirinya gagal mengemban amanah sebagai wakil bupati. Ia mundur karena banyak janji kampanye yang belum dapat ia penuhi hingga saat ini. Fadlianto Sugiono, Kompas TV, Indramayu, Jawa Barat. Kita ke informasi berikutnya, Mensos sujud di kaki guru disabilitas. Menteri Sosial Tri Risma hari ini sujud di hadapan seorang pengajar sekolah luar biasa penyandang tunanetra. Risma sujud usai terus didesak merealisasikan janjinya menghibahkan lahan SLB di Kota Bandung, Jawa Barat. Kita belum punya tanah legal, Bu. Ini masih pinjam pakai, Bu. Kita berakhir 2024. Bapak, sebentar. Nanti saya perpanjang. Saya janji. Perpanjang sekarang, Pak. Saya yang tanda tangan. Kami bukan perpanjang, tapi kepastian yang ingin kepastian, Bu. Biar kami bisa membentuk asrama. Dengan isak tangis, guru sekolah luar biasa tunanetra Pajajaran mengadu kepada Menteri Sosial Tri Risma hari ini saat datang ke Kota Bandung, Jawa Barat. Sejumlah guru beserta kepala sekolah meminta Risma merealisasikan janji untuk menghibahkan tanah yang selama ini digunakan sebagai SLB. Bu Menteri, mohon maaf, Bu Menteri. Tadi sudah saya jelaskan, saya mau hibah. Tapi anak-anak ini terus kerja di mana mereka? Kan nggak harus ngusir, Bu. Loh, terus kemana dia? Ini nggak bisa, Bapak. Risma pun sudah memberikan penjelasan. Terus didesak, tiba-tiba Risma bersujud ke seorang guru SLB. Ibu dengerin dong. Ibu dengerin. Ibu dengerin. Tadi saya... Risma menjabarkan, permintaan hibah lahan sulit direalisasikan lantaran lahan juga dipakai untuk penyandang disabilitas lainnya. Kita punyanya yang untuk nampung ODGJ itu ada di Pati. Nah ya nggak mungkin kan yang orang Bandung sini dibawa ke Pati. Bagaimana dia dengan komunikasi dengan keluarganya meskipun itu ODGJ. Slow learner. Nggak bisa kami tampung. Karena itu kemudian setiap balai ini saya rubah multifungsi. Tapi tetap fungsi utamanya tetap. Merespon keluhan soal kondisi sekolah, Risma pun berjanji akan membangun ruangan tambahan bagi para siswa SLB. Fida Alatas, Abdul Rohim, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Ganjar jadi saksi nikah dadakan. Kisah unik datang dari Kota Sragen, Jawa Tengah. Saudara, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Menteri Pan-RB Abdullah Azwar Anas mendadak jadi saksi nikah di Kota Sragen, Jawa Tengah. Sontak, sang calon mempelai jadi grogi. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meresmikan mal pelayanan publik di Kota Sragen, Jawa Tengah Senin kemarin. Tak sendiri, Ganjar datang bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas. Tengah berkeliling, Ganjar dan Anas menemukan sepasang calon mempelai di salah satu balai nikah. Pasangan Lili Winoto dan Triani ini pun terkejut dengan kehadiran seorang menteri dan gubernur Jawa Tengah. Kejutan manis lalu diberikan oleh Ganjar dan Anas dengan menjadi saksi nikah bagi Lili dan Triani. Disaksikan oleh orang nomor 1 di Jawa Tengah itu, pasangan mempelai jadi tampak grogi.
Kartono, saya nikahkan Riani binti Kartonejo dengan Anda dengan wakil wali hakim dengan mas kawin seperangkat alat sholat tunai. Saya dengan mas kawin tersebut tunai. Namun kehadiran Ganjar dan Anas tentunya menjadi hadiah istimewa bagi pernikahan warga Sragen ini. Nugroho Yuliawan, Kompas TV, Sragen, Jawa Tengah. Berita pilihan berikutnya, saudara, evakuasi dramatis Kapolda Jambi. Kapolda Jambi beserta 7 penumpang dan kru helikopter akhirnya bisa dievakuasi 2 hari pasca kecelakaan heli di perbukitan Kerinci. Evakuasi membutuhkan waktu panjang akibat medan tebing yang curam di tengah hutan dan cuaca buruk. Inilah detik-detik evakuasi Kapolda Jambi Irjen Rusdi Hartono dari hutan Kerinci, Jambi. Lebatnya hutan belantara di desa Tamiai membuat evakuasi hanya mungkin dilakukan dengan teknik rappelling atau turun naik menggunakan tali dari atas helikopter. Evakuasi baru dapat dilakukan 2 hari pasca helikopter yang ditumpangi rombongan Irjen Rusdi mendarat darurat di perbukitan akibat cuaca buruk. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo langsung menemui rombongan Kapolda Jambi yang baru dapat dievakuasi Selasa sore di Bandara Sultan Tanah. Meski terluka, Kapolda Jambi dalam kondisi stabil usai mendapatkan pertolongan pertama dari tim medis. Sampai dengan 5 kali kegiatan, alhamdulillah sampai saat ini, terakhir tadi saya sempat bertemu dengan Kapolda Jambi yang baru saja mendarat, kondisinya masih sadar, cukup stabil, dan saya sempat berbincang-bincang dengan beliau dan sekarang sedang dibawa ke rumah sakit Bayangkari. Total 8 korban kecelakaan pesawat akhirnya dapat dievakuasi. Proses evakuasi membutuhkan waktu karena harus berhadapan dengan tebing yang curam dan cuaca buruk. Korban luka kemudian dirawat di Gor Merangin dan Rumah Sakit Bayangkara. Tim Liputan Kompas TV. Berita pilihan terakhir, saudara, demi konten sopir ugal-ugalan. Seorang sopir truk menyetir oleng di tengah jalan raya Kabupaten Lumajang, Jawa Timur untuk konten. Polisi pun langsung mengamankan sopir truk dan juga 2 orang pembuat konten. Sebuah truk meluncur ugal-ugalan di jalan raya Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Dalam rekaman video amatir, truk berjalan oleng hingga rentan terjatuh. Tentunya tindakan ini berbahaya bagi pengemudi dan juga pengguna jalan lainnya. Usai viral di media sosial, sopir truk langsung ditangkap di perbatasan Lumajang Probolinggo oleh polisi. Sopir truk mengaku berbuat ugal-ugalan karena diminta oleh seseorang yang diduga demi kepentingan konten. Untuk saya hilang Pak, untuk sensasi karena ada itu. Konten ya, untuk konten? Ya ada orang yang rekam mungkin untuk konten atau tidak kan saya tidak tahu Pak. Cuman dikode minta oleng, saya hilaf, saya kasih oleng Pak. Selain menangkap sopir, polisi juga menangkap 2 orang pembuat konten. Keduanya diperiksa di Satreskrim Polres Lumajang. Abdul Rahman, Kompas TV, Lumajang, Jawa Timur. Jangan beranjak dulu, saudara, karena berita utama akan segera kembali usai jeda. Dengan informasi dianggap terlalu mahal, sejumlah warga melakukan aksi penolakan relokasi ke Rusunawa. Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat ke Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpan. Beda kegiatan, beda masalah, beda Counterpan-nya. Kemasan paket duo Counterpan. Harga hemat. Harga hemat, harga hemat, dapat 2 manfaat. Hangat ke Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Gaya dan hobi kita boleh beda. Mantapnya ABC Kopi Susu Gula Aren satukan semua. Baru dengan gula aren asli yang berpadu sempurna. Temani keseruan momennya. ABC Kopi Susu Gula Aren. Gula aren asli, mantap kopi susunya. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta dengan Quick Action Formula. Cepat redakan perih dan mual karena mah. Siap kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah.
Puasa jangan setengah-setengah. Harus tahan lapar serta amarah. Jaga mulut jangan setengah-setengah. Sikat gigi udah rutin, masa nggak kumur Listerin? Memang kenapa? Nggak cukup sikat gigi aja. Kumur Listerin antiseptik. Dengan essential oil, untuk kurangi kuman penyebab masalah mulut hingga ke sela gigi dan seluruh area mulut. Mulut sehat, napas segar. Puasa makin lancar. Listerin jaga mulut sepenuhnya. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Cacingan dapat menyebabkan stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh anak akibat penyerapan gizi yang terhambat. Cegah cacingan dengan minum obat cacing 2 kali dalam setahun. Saat cacingan, aku akan terlihat lemah dan lesu. Tapi ibu memberiku pembantrin supaya cacing KO. Tenggorokan sakit nih, minum obat antibiotik Sakit tenggorokan ya? Jangan dikit-dikit minum antibiotik, nanti resistensi loh. Semprot aja Cooling 5, kerja lokal pada tenggorokan. Cooling 5, redakan sakit tenggorokan. Gaya dan hobi kita boleh beda. Mantapnya ABC Kopi Susu Gula Aren satukan semua. Baru dengan gula aren asli yang berpadu sempurna. Temani keseruan momennya. ABC Kopi Susu Gula Aren. Gula aren asli, mantap kopi susunya. Saatnya melangkah mudah dengan kartu kredit Genius. Ajukan dan aktivasi kartu, tambah hingga 5 kartu baru, atur limit sesuai kebutuhan, ubah transaksi jadi cicilan, semua dari aplikasi. Melangkah mudah dengan Genius. Halo Indonesia, yuk bagiin cinta. Buat yang bingung bilangnya, dan yang susah nyampeinnya. Yang kayak gini, bisa damai. Sampein sayangmu dengan Pizza Heart dari Pizza Hut. Untuk redakan Girioto, sensasi konterpen cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat konterpen clean untuk redakan Girioto, sensasi konterpen cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpainnya. Kemasan paket duo counterpain. Harga hemat. Harga hemat, dapat 2 manfaat. Hangat konterpen clean untuk redakan Girioto, sensasi konterpen cool untuk pendinginan saat olahraga. We'll create a statement and raise the world. We'll never color love, we'll love all, no room for smile. We'll never color love, cause flying never gonna stop. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta dengan Quick Action Formula. Cepat redakan perih dan mual karena mah. Siap kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. Dulu, saat flu, atasi dengan Inza. Sekarang, zaman serba cepat. Saat flu, minum Inza baru. Dengan formula yang telah diperbaharui, efektif atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimax. Tenggorokan sakit nih, minum obat antibiotik Sakit tenggorokan ya? Jangan dikit-dikit minum antibiotik, nanti resistensi loh. Semprot aja Cooling 5, kerja lokal pada tenggorokan. Cooling 5, redakan sakit tenggorokan. Saudara, sejumlah warga melakukan aksi penolakan relokasi ke Rusunawa karena harganya tidak sebanding dengan harga rumah yang mereka tempati saat ini. Bukan solusi, karena kami bukan warga bantaran sungai. Takbir! Allahu Akbar! Aksi penolakan dilakukan warga perumahan Dinar Indah, Kelurahan Meteseh, Semarang yang terdampak banjir aliran sungai Pengkol, daerah aliran sungai Babondengan. Aksi dilakukan memasang banner di unit rumah dan lahan kosong di milik pengembang. Warga berharap dengan aksinya dapat menghadirkan pengembang dan mendapatkan solusi lain. Perumahan Dinar Indah jadi salah satu wilayah di kota Semarang yang seringkali dihantam banjir bandang. 7 tahun yang lalu, kami yakin beliau masih
sering ke daerah sini untuk menjual asetnya. Maka dengan kegiatan sore hari ini kami berharap pengembang bisa muncul dan bisa berkomunikasi baik-baik dengan warga bagaimana solusi yang terbaik. Proses eksekusi lahan dan juga rumah papan di Jalan Kapten Pala, Bangun Kabanjahe, Sumatera Utara mendapat perlawanan warga. Menurut warga, eksekusi tidak adil karena sejak tahun 1985, 6 perkara saling gugat terhadap tanah seluas 600 meter persegi belum tuntas. Meski masih berproses hukum, rumah warga tetap dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Karo. Terhadap eksekusi ini, Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe menyebut hanya melaksanakan perintah putusan pengadilan. Pemerintah Provinsi Gorontalo kembali menggelar operasi pasar di lapangan Kompi Bantuan Yonif 713, Kota Gorontalo. Operasi pasar yang digelar sejak pagi langsung diserbu warga untuk mendapatkan minyak kita, beras yang sebelumnya sulit didapat di pasaran. Untuk mengantisipasi kenaikan harga dan menjaga tingkat inflasi di masyarakat, operasi pasar akan dilakukan hingga bulan Ramadan nanti. Dalam operasi pasar, harga minyak kita dijual seharga Rp14.000 per liter. Sementara harga beras dijual dengan harga Rp42.500 per 5 kilogram. Saudara Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meluncurkan program Hetero for Startup Season 3. Program ini diharapkan bisa melahirkan pengusaha-pengusaha muda yang menjadi jagoan di wilayahnya. Apa memang itu ya? Program Hetero for Startup Season 3 hari ini secara resmi diluncurkan oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Program ini merupakan sebuah gerakan pemberdayaan kewirausahaan untuk membantu para pengusaha muda mengembangkan bisnisnya. Ganjar berharap melalui program ini muncul ide-ide kreatif serta tumbuhnya wirausahawan baru. Dan kemudian untuk bisa maju, mereka butuh orang-orang yang mendampingi. Malah tadi dicarikan mentor-mentor profesional, yaitu mereka, bukan kami. Kami mungkin tidak punya kemampuan sampai sehebat mereka ya. Mereka kita hire untuk bisa mendampingi. Harapan kita kemudian dari ide-ide ini kan nantinya muncul entrepreneur baru yang mereka paham akan situasi bisnis yang berubah dengan sangat turbulence. Itu awalnya Mas, sehingga kita mau ciptakan lebih banyak entrepreneur. Terus sekarang berbeda dengan season sebelumnya, kali ini Hetero for Startup meninggalkan format kompetisi bisnis dan mengubahnya menjadi gerakan pemberdayaan kewirausahaan dengan fokus pada dampak sosial dan dampak lingkungan. Jadi di tahun ini kita memang mencari atau fokusnya adalah bisnis-bisnis yang punya impact. Bentuknya ada dua, social impact dan impact lingkungan. Jadi social impact itu yang ke masyarakat, mungkin banyak mempekerjakan karyawan bekas PHK gitu-gitu ya, atau mungkin mempekerjakan mungkin manulas gitu. Yang kedua adalah bisnis yang mempunyai dampak lingkungan. Program ini akan mengakomodir 7 kategori bisnis, yaitu makanan, minuman, agrikultur, teknologi, kreatif, fashion, kesehatan, dan energi terbarukan. Adapun peserta program ini diharapkan akan mencapai 2.000 tim. Selain itu, di tiap-tiap kota akan ditunjuk mentor untuk membina para pengusaha muda ini agar menjadi jagoan di wilayahnya masing-masing. Febriana Mila, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Seorang driver ojek online berpenumpang tertabrak mobil hingga terpental setelah menerobos lampu merah di Megaria, Cikini, Jakarta. Puasa jangan setengah-setengah. Harus tahan lapar serta amarah. Jaga mulut jangan setengah-setengah. Sikat gigi udah rutin, masa nggak kumur Listerin? Memang kenapa? Nggak cukup sikat gigi aja. Kumur Listerin antiseptik. Dengan essential oil, untuk kurangi kuman penyebab masalah mulut hingga ke sela gigi dan seluruh area mulut. Mulut sehat, napas segar. Puasa makin lancar. Listerin jaga mulut sepenuhnya. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve
approve. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta dengan Quick Action Formula. Cepat redakan perih dan mual karena mah. Siap kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. Baru sembuh nih setelah 5 hari sakit. Dulu Adi juga, sekarang udah nggak lagi. Apa rahasianya? Kami mandi dengan Dettol setiap hari. Germ Defense formulanya berikan perlindungan lawan 99,99% kuman. Dettol. Cacingan dapat menyebabkan stunting. Stunting? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh anak akibat penyerapan gizi yang terhambat. Cegah cacingan dengan minum obat cacing 2 kali dalam setahun. Saat cacingan, aku akan terlihat lemas dan lesu. Tapi ibu memberiku pembantrin supaya cacing KO. Kalau bocor, gunakan No Drop, cat pelapis anti bocor. Mulai perlindungan dari luar untuk keceriaan dan rasa aman di dalam rumah. No Drop, no bocor-bocor. Percaya Avian Brands. Baru sembuh nih setelah 5 hari sakit. Dulu Adi juga, sekarang udah nggak lagi. Apa rahasianya? Kami mandi dengan Dettol setiap hari. Germ Defense formulanya berikan perlindungan lawan 99,99% kuman. Dettol. Tenggorokan sakit nih, minum obat antibiotik Sakit tenggorokan ya? Jangan dikit-dikit minum antibiotik, nanti resistensi loh. Semprot aja Cooling 5, kerja lokal pada tenggorokan. Cooling 5, redakan sakit tenggorokan. Saatnya melangkah mudah dengan kartu kredit Genius. Ajukan dan aktivasi kartu, tambah hingga 5 kartu baru, atur limit sesuai kebutuhan, ubah transaksi jadi cicilan, semua dari aplikasi. Melangkah mudah dengan Genius. Untuk buah hatiku, aku ingin air minum yang terbaik. Untuk penuhi harapan ibu, Le Mineral melakukan eksplorasi ke berbagai pegunungan vulkanik demi mendapatkan sumber mata air terbaik. Setiap tetes Le Mineral melalui pengecekan berlapis, galonnya selalu baru, tutupnya kedap udara, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk keamanan dan sehatnya keluarga. Aku pakai Dettol antiseptik cair setiap hari, biar anakku dan rumahku terlindung dari kuman. Karena telah diuji terhadap 100 kuman penyebab penyakit. Makanya keluarga Dettol jarang sakit. Dettol, yakin terlindung setiap hari. Hai, sudah lama nggak ketemu. Ketika tenggorokan gatal, ambil Strepsils Vitamin C. Double Active Agents bantu legakan tenggorokan dan Vitamin C bantu jaga tenggorokan. 2 manfaat dalam 1 permen. Strepsils Vitamin C. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta dengan Quick Action Formula. Cepat redakan perih dan mual karena mah. Siap kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. Aku pakai Dettol antiseptik cair setiap hari, biar anakku dan rumahku terlindung dari kuman. Karena telah diuji terhadap 100 kuman penyebab penyakit. Makanya keluarga Dettol jarang sakit. Dettol, yakin terlindung setiap hari. Cuma di First Media, serba lebih. Bikin lagi, cuma di First Media, lebih kencang. Lebih kencang. Lebih bebas, cuma di First Media, serba lebih. Bikin lagi, cuma di First Media, lebih kencang. Lebih kencang. Lebih bebas, First Media. Seekor ular berbisa jenis King Cobra berkeliaran di rumah warga di Rangkas Bitung, Banten. Usai mendapat laporan dari warga, petugas damkar segera datang dan menangkap ular berbisa tersebut dengan alat bantu penjepit ular. Ular King Cobra dengan panjang kurang lebih 2 meter selanjutnya akan diserahkan ke BKSDA Provinsi Banten. Lakban Wak katanya Wak. Lakban. Mulutnya mau diikat dulu kali.
Saudara, seorang driver ojol berpenumpang tertabrak mobil hingga terpental setelah menerobos lampu merah di Megaria Cikini, Jakarta. Berita utama kami tutup, saudara. Terima kasih telah menyaksikan. Saya Adisti Larasati. Dan saya Algin Fridianto. Sehat selalu. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Berita Utama yang didukung oleh Saya Nitya Anissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kompas Malam yang didukung oleh Kapolda Jambi, Irjen Rusdi Hartono bersama rombongan penumpang helikopter berhasil dievakuasi lewat jalur udara setelah hampir 2 hari berada di hutan. Sebagai penguak fakta, Eliezer berkontribusi membuat terang kasus pembunuhan berencana Yosua. Dan jika Eliezer memiliki peluang kembali berkarir di kepolisian, adakah jaminan perlindungan bagi Eliezer? Kami akan bahas ulasan selengkapnya di Kompas Malam. Ini Pak, bukan saya. Ini bukan mobil curian kok. Bukan mobil, kalau saya bukan datang ke kantor kami. Weh, mau selesai ke kantor kami. Polisi mulai mengusut kasus perampasan mobil milik selebgram Clara Sinta, termasuk identitas dari penagih utang dan juga mendalami insiden perlawanan debt collector dengan personel kepolisian. Selamat malam, saudara. Bagaimana kabar Anda? Selain 3 informasi utama tadi, Kompas Malam telah menyiapkan sejumlah sorotan yang menjadi pilihan untuk Anda di malam hari ini. Selengkapnya hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Bersama saya, Nitya Anissa. Kita simak Kompas Malam. Terakhir tadi saya sempat bertemu dengan Kapolda Jambi yang baru saja mendarat, kondisinya masih sadar, cukup stabil. Total 8 orang yang mengalami kecelakaan, mengalami pendaratan darurat kemarin. Hari ini semuanya bisa dievakuasi. Kapolda Jambi Irjen Rusdi Hartono berhasil dievakuasi lewat jalur udara. Kapolda bersama rombongan dievakuasi setelah hampir 45 jam berada di hutan.
Kapolda Jambi dan rombongan berhasil dievakuasi dari lokasi pendaratan darurat helikopter di Kabupaten Kerinci, Jambi. Total ada 4 heli yang dikerahkan untuk mengevakuasi Kapolda Jambi dan rombongan. Berkemampuan hosting atau menderek secara vertikal di atas ketinggian 30 meter. Dan inilah rekaman saat Kapolda berada di dalam helikopter usai dievakuasi. Kapolda Irjen Rusdi diketahui mengalami patah tangan, namun dalam kondisi stabil. Kapolda Jambi juga sempat meminta anak buahnya dievakuasi lebih dahulu dan dirinya menjadi yang terakhir dievakuasi. Usai dievakuasi, Kapolda beserta rombongan dibawa ke crisis center di Merangin. Mereka selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk mendapatkan penanganan selanjutnya. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengunjungi Rumah Sakit Bayangkara Jambi guna menjenguk korban helikopter rombongan Kapolda Jambi Irjen Rusdi Hartono. Kapolri mengatakan kondisi para korban dalam keadaan sadar dan masih dalam proses pemeriksaan lebih lanjut. Namun nanti apabila dari hasil keputusan dokter setelah dilakukan pemeriksaan secara lengkap diputuskan untuk dirawat di Jakarta, maka kita akan mempersiapkan untuk perawatan selanjutnya. Yang jelas kondisi pasien semuanya berangsur membaik ya, rata-rata mulai lebih baik karena juga tentunya ada tindakan-tindakan awal yang kemudian diberikan oleh dokter di Rumah Sakit Bayangkara Jambi. Kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, ada Suci Anissa di Rumah Sakit Bayangkara. Selamat malam Suci, ada informasi terbaru apa dari Rumah Sakit Bayangkara? Ya, selamat malam Nitya. Benar pada saat ini saya tengah berada di Rumah Sakit Bayangkara Jambi, di mana 6 korban heli Bell P3001 telah tiba di Rumah Sakit Bayangkara sendiri. Dan itu adalah Kapolda beserta beberapa pejabat utama Polda Jambi. Namun ada 2 korban yang belum diterbangkan ke Jambi dan saat ini masih mendapat perawatan di Kabupaten Merangin, yaitu Korspri Polda Jambi Kompol Yani dan 1 kru helikopter yaitu Aibda Susilo. 2 korban ini saat ini tengah dalam kondisi stabil dan tidak dalam keadaan yang membutuhkan penanganan segera. Namun 6 korban yang telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara akan ditindaklanjuti penanganannya. Jika memang membutuhkan penanganan yang lebih, maka Kapolri yang tadi tengah berkunjung ke Rumah Sakit Bayangkara sendiri menyatakan bahwa pasien akan segera dirujuk ke Rumah Sakit Polri Jakarta apabila memang membutuhkan penanganan yang lebih lagi. Nitya. Ya, lalu kalau mengenai 2 korban yang berada di Posko Merangin, apakah mereka akan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara atau ada penanganan lainnya? Baik, benar, untuk 2 korban yang saat ini masih berada di Kabupaten Merangin akan segera dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara juga. Namun mengingat tadi situasi untuk kedua korban ini akan dibawa ke Jambi itu tidak memungkinkan karena mengingat hari sudah malam dan kondisi cuaca pun tidak memungkinkan untuk dibawa ke Jambi karena di Jambi sendiri tengah turun hujan tadi Nitya. Jadi kedua korban ini diputuskan untuk berada di Merangin untuk sementara waktu dan kemungkinan besok akan dibawa ke Jambi untuk mendapatkan perawatan segera di Rumah Sakit Bayangkara. Nitya. Baik, terima kasih Suci Anissa melaporkan langsung dari Jambi. Saudara, proses evakuasi Kapolda Jambi Irjen Rusdi Hartono dari lokasi pendaratan darurat helikopter di Kabupaten Kerinci, Jambi berbuah hasil. Cuaca dan medan yang terjal menjadi kesulitan yang harus dihadapi oleh tim SAR saat evakuasi. Seperti inilah proses evakuasi yang dilakukan terhadap Kapolda Jambi yang jadi korban kecelakaan helikopter. Helikopter menurunkan tali ke lokasi para korban dan korban ditarik kembali ke atas untuk dievakuasi.
4 helikopter yang diterjunkan, seluruhnya dilengkapi peralatan evakuasi sehingga bisa melakukan evaluasi dengan manuver tanpa mendarat. Setelah berada dalam heli, korban kecelakaan ini langsung diberikan pertolongan medis. Proses evakuasi dilakukan secara bertahap kepada 8 korban kecelakaan helikopter dari lokasi kecelakaan menuju ke posko bencana di Merangin, Jambi. Setelahnya, para korban pun langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Jambi untuk tindakan medis lanjutan. Kapolri yang sempat meninjau langsung proses evakuasi mengatakan, Irjen Rusdi dalam kondisi stabil dan bisa berkomunikasi. Polri menyebut Kapolda Jambi memilih mendahulukan awak heli dan anak buahnya untuk dievakuasi. Alhamdulillah sampai saat ini, terakhir tadi saya sempat bertemu dengan Kapolda Jambi yang baru saja mendarat, kondisinya masih sadar, cukup stabil, dan saya sempat berbincang-bincang dengan beliau dan sekarang sedang dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Total 8 orang yang mengalami kecelakaan, mengalami pendaratan darurat kemarin. Hari ini semuanya bisa dievakuasi. Setelah mendapat perawatan di Rumah Sakit Bayangkara, beberapa korban kecelakaan juga sudah bertemu dengan keluarga mereka. Tim Liputan, Kompas TV. Ditjenpas sudah siapkan remisi untuk Richard Eliezer karena sebagai narapidana yang berstatus penguak fakta atau justice collaborator sesuai dengan rekomendasi dari LPSK. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda di Kompas Malam. Buka mata, bangkit, siapkan hari, nyalakan motivasi. Bangsa ini butuh kamu. Upgrade semangatmu agar bangsa ini top di mata dunia. Seperti Top Coffee Susu baru, campuran kopi-kopi terbaik Nusantara plus susu dan gula asli. Top Coffee Susu baru yang selalu upgrade. Untuk kita yang up to date. Top Coffee Susu baru, enaknya makin menginspirasi. Dari Wings Food. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat Mama, ingat Tempra. Tempra Drops untuk adik bayi, pipetnya terlindungi. Tempra sirup untuk si kecil, dengan gelas takar lebih tepat. Untuk kakak, Tempra Forte. Ingat, Tempra tak perlu dikocok. Ingat Mama, ingat Tempra. Tropicana Slim Mint Cocoa, paduan coklat dan mint yang enak tanpa tambahan gula pasir. Tropicana Slim Mint Cocoa. Hati-hati ya, virus kuman dan bakteri ada di mana-mana, bahkan di air. Pakai Soclean Anti-Staph. Deterjen plus protection, bunuh 99,99% virus kuman dan bakteri. Stay safe every day dengan Soclean Anti-Staph. Wingscare. Buat gue cuma ada satu kecap. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Hitam kecapnya pekat, ngebersih mulut, lumer di lidah. Lebih kental, lebih wangi, sedap. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks good, tastes good. Dari Wings Food. Buka mata, bangkit, upgrade semangatmu agar bangsa ini top di mata dunia. Seperti Top Coffee Susu baru, campuran kopi terbaik Nusantara, susu dan gula asli. Top Coffee Susu baru, selalu upgrade. Enaknya makin menginspirasi. Dari Wings Food. Ready? So it all started when I was at a friend's party. Mia, can you send me that? Sure. Everyone keeps asking. Mia, can you send me that? Even my French neighbor. I mean, all the time. Can you send me that? I'm not making this up. Hey, can you send me that? Everyone. Sure. Samsung Galaxy S23 Series 5G. Pre-order now. Top Coffee Susu, upgrade semangat lo. Nikmatnya kopi susu harusnya begini. Kopi terbaik Nusantara dan susu. Mantap, Top Coffee Susu. Alton lagi. Enaknya makin menginspirasi. Dari Wings Food. Hidung mampet, pilek,
Tidur gaya apapun tetap gak enak. Makanya minum Dikom. Tidur jadi pules, nafas plong. Dikom buat hidung mampet. Resep baru dari mie sedap kari kental spesial. Super duper kari. Mie-nya kenyal, kuahnya makin kental. Karinya makin spesial. Dari rempah pilihan. Mie sedap kari kental spesial. Ya kari kau cobain. Dari Wings Food. Buat gue cuma ada satu kecap. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Hitam kecapnya pekat, ngebersih mulut, lumer di lidah. Lebih kental, lebih wangi, sedap. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks good, tastes good. Dari Wings Food. Buka mata, bangkit. Siapkan hari, nyalakan motivasi. Bangsa ini butuh kamu. Upgrade semangatmu agar bangsa ini top di mata dunia. Seperti Top Coffee susu baru, campuran kopi-kopi terbaik Nusantara plus susu dan gula asli. Top Coffee susu baru yang selalu upgrade. Untuk kita yang up to date. Top Coffee susu baru, enaknya makin menginspirasi. Dari Wings Food. Terima kasih Anda kembali bersama kami di Kompas Malam. Saudara, mengenai penahanan Eliezer, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM memastikan siap berkoordinasi dengan LPSK, termasuk soal pemberian remisi untuk Eliezer. Selain permintaan penempatan sel untuk Eliezer, Ditjenpas juga sudah menyiapkan pemberian remisi tambahan karena narapidana yang berstatus penguak fakta atau justice collaborator sesuai rekomendasi LPSK. Ditjenpas masih menunggu keputusan akhir dari Kejaksaan sebelum nantinya memutuskan soal pemberian remisi tambahan kepada Eliezer. Tentang remisi, seperti disampaikan LPSK, memang di peraturan kita ada di Permen Kumham nomor 7 tahun 2022 tentang syarat dan tata cara pemberian hak bersyarat untuk narapidana. Salah satunya adalah pemberian remisi. Nah, remisi yang disampaikan LPSK itu remisi tambahan, memang itu ada di pasal 35A Permen Kumham nomor 7 tahun 2022, di mana di sana disampaikan bahwa berdasarkan rekomendasi dari LPSK, maka kita bisa berikan remisi tambahan sebesar setengah dari remisi umum. Sementara itu, kuasa hukum Richard Eliezer mengaku telah mendapat surat perjanjian perpanjangan masa perlindungan untuk Eliezer. Surat perjanjian itu didapatkan kuasa hukum Eliezer dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban hingga 6 bulan ke depan. Selama dalam perlindungan LPSK, Eliezer akan menerima berbagai perlindungan dan layanan pemulihan termasuk penjagaan fisik di sel tahanannya. Bahwa saya selaku penasihat hukum telah menerima salinan perjanjian perpanjangan LPSK dengan Richard Eliezer terkait dengan status sebagai justice collaborator atau sebagai terlindung dari LPSK. Kedepannya tentunya kita akan sering berkoordinasi dengan LPSK, kita harapkan semua proses berjalan lancar dan kita sedang menunggu etik dan juga ada beberapa tahapan berikutnya, semuanya kita serahkan kepada Polri dan saya selaku penasihat hukum bersama keluarga tentunya akan berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait, Polri, LPSK, dan lainnya. Menyatakan terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, turut serta melakukan pembunuhan berencana, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Kami percaya bahwa Richard pasti akan bertugas kembali seperti dulu. Menyandang status narapidana dengan vonis 1 tahun 6 bulan penjara, harapan Richard Eliezer untuk kembali bertugas di Korps Brimob belum sirna. Namun rekam jejaknya sebagai sang penguak fakta di kasus yang menyeret sejumlah perwira mengundang tanda tanya.
apakah aman untuk kembali mengenakan seragam coklat? Peneliti ASA Indonesia Institute sekaligus psikolog forensik Reza Indragiri menyebut Eliezer tak hanya berhak mendapat peluang berkarir, namun jaminan perlindungan dari Polri. Apakah Polri sanggup memberikan jaminan bahwa Richard Eliezer yang notabene merupakan justice collaborator tidak akan menjadi sasaran viktimisasi? Orang-orang yang berstatus sebagai justice collaborator yang saya sinonimkan dengan whistleblower tidak tertutup kemungkinan akan mendapatkan serangan balik dari kalangan internal kepolisian yang barangkali tidak suka dengan sepak terjang Richard Eliezer. Oleh karena itu penting bagi Polri untuk menjamin keselamatan sekaligus keberlanjutan karir Richard Eliezer yang tidak tertutup kemungkinan punya musuh banyak juga di lingkungan kepolisian. Opsi perlindungan Eliezer pun turut ditawarkan LPSK. Jika mendapat izin dari Kapolri, sang penguak fakta bisa bertugas di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Eliezer dinilai bisa berkontribusi sebagai pelindung bagi calon penguak fakta di kasus lain. Lain hal yang di luar pidana, ada banyak juga yang kemudian mendapatkan sanksi dari putusan etik, pemeriksaan etik di Polri, sehingga ada yang mengalami mutasi, demosi, sampai dengan pemecatan. Ya tentu kalau melihat dari sisi itu tidak sangat terbuka bahwa ada potensi ancaman buat Eliezer apabila dia kembali ke kesatuannya. Sekalipun juga kita. Keluarga jelas berharap peran Eliezer dalam mengungkap dalang kasus pembunuhan Brigadir Yosua berbuah manis. Meski tentu saja rencana masa depan Eliezer baru bisa dipastikan setelah menjalani sidang etik. Tim Liputan, Kompas TV. Ya, sebagai penguak fakta, Richard Eliezer berkontribusi membuat terang kasus pembunuhan berencana Yosua. Di sisi lain, kesaksiannya turut menyeret sejumlah perwira Polri. Jika Eliezer memiliki peluang kembali berkarir di kepolisian, adakah jaminan perlindungan? Kita akan membahasnya bersama dengan Komisioner Kompolnas, Pungki Indarti. Selamat malam, Mbak Pungki. Selamat malam, Mbak Ditya. Sehat, Mbak Pungki, ya? Alhamdulillah sehat-sehat. Mudah-mudahan Mbak Pungki juga sehat. Ada kekhawatiran Mbak Pungki mengenai potensi ancaman kalau Eliezer kembali ke institusi Polri. Tanggapan Anda? Enggak, saya nggak khawatir sama sekali, Mbak. Kalau dikembalikan, saya tidak pengen mendahului putusan sidang, tetapi insya Allah jika dia dipertahankan, ya tetap dipertahankan di Polri, kembali saja ke Brimob gitu ya, karena kan ketika bersama dengan Verdi Sambo dia akan BKO Propam ya, nah dikembalikan ke Brimob, nah di Brimob itu pasti aman, Mbak. Karena Brimob ini solidaritasnya sangat tinggi, l'esprit de corps-nya tinggi, jadi aman lah posisi dia. Nah, terbukti juga ketika sidang sidang Eliezer, kawan-kawannya kan datang untuk menyemangati dia di persidangan, itu yang pertama. Nah, yang kedua kita juga bisa memberikan contoh, misalnya beberapa waktu yang lalu ya, seminggu yang lalu kalau saya tidak salah, di PN Surabaya itu kan ada sidang Kanjuruhan. Nah, salah satu yang di sidang itu salah satu terdakwa ada anggota Brimob. Nah, pada waktu itu Brimob yang jaga melakukan pengamanan itu juga datang dan kemudian memberikan support kepada yang bersangkutan, sehingga saya yakin Eliezer pasti akan aman, dijaga. Itu sama seperti saudara sendiri, Mbak, itu kalau di Brimob. Oke, jadi Anda melihat tidak perlu ada jaminan ya, karena ada beberapa pihak, pengamat, kemudian bahkan LPSK mengatakan bahwa untuk mengamankan potensi ancaman ini butuh ada jaminan gitu, Mbak Pungki. Kalau di Brimob kita yakin akan sangat aman, dan Kor Brimob itu juga sangat perhatian kepada anggota, apalagi teman-temannya juga sangat perhatian. Jadi kami justru nggak khawatir gitu, Mbak, terhadap keselamatan Eliezer. Nah, yang paling penting adalah tetap menjaga semangat Eliezer sebetulnya, kemudian semangat, kesehatan, terus kemudian dia menjalani hukumannya sampai kemudian selesai. Nah, kita lihat, kita tunggu sidang etiknya seperti apa hasilnya. Jika
tentu kita akan melihat hasil pasti sidang aman. etiknya. Tapi terlebih dahulu Mbak Pungki, ini kan LPSK bahkan kemudian menawarkan posisi untuk bertugas kalau diizinkan oleh Kapolri bertugas di LPSK. Alasannya salah satunya adalah supaya lebih mudah melindungi Eliezer. Menurut Anda apa pertimbangan LPSK sampai ada kalimat seperti itu, Mbak Pungki? Mungkin kekhawatiran karena yang dihadapi oleh Eliezer sebagai justice kolaborator itu adalah jenderalnya ya, dan juga mungkin ada jaringan-jaringan Verdi Sambo, itu yang dikhawatirkan. Tapi saya rasa tidak perlu mengkhawatirkan hal tersebut jika seandainya Eliezer dikembalikan ke Brimob. Nah, harapan kami adalah memang kalau nanti ternyata hasil putusan sidang misalnya dipertahankan, maka kembalikan dia ke Brimob, seperti itu Mbak. Itu pasti aman. Kalau di satker-satker yang lain mungkin dia merasa nggak enak juga gitu ya, itu bukan tanda petik tempat kelahirannya, bukan tempat dia dibesarkan. Nah, dia dibesarkan kan di Brimob. Jadi Anda tidak khawatir selama dikembalikan ke Brimob, karena seharusnya menurut Anda Brimob tuh di luar kuasa orang-orang yang pro Sambo, begitu ya? Brimob solidaritas sangat tinggi Mbak, jadi l'esprit de corps-nya itu yang sangat tinggi. Jadi saya percaya sejak awal juga ketika kasus ini terkuak juga Brimob yang memberikan perlindungan kepada Eliezer sehingga dia aman. Baik, kalau menurut Anda Mbak Pungki nanti kira-kira akan seperti apa? Apakah Eliezer akan bisa kembali? Kita mencoba memprediksi hasil dari sidang etik nanti Mbak Pungki. Mudah-mudahan ya, kami berharap karena dia kasusnya itu terjadi, dia berada di bawah tekanan dan harus diketahui bahwa dia seorang Brimob. Brimob itu rantai komandonya tegas sehingga ketika pimpinannya memberikan perintah itu pasti merupakan perintah yang harus dilaksanakan. Nah, oleh karena itu apalagi juga pangkatnya bumi dan langit ya, Sambo seorang jenderal, dia seorang barada tamtama, jadi pasti akan merasa tertekan. Itu pun juga disampaikan oleh hakim. Kemudian dia seorang JC, justice kolaborator, kemudian juga sudah dimaafkan oleh keluarga. Jadi dia minta maaf dan sudah dimaafkan oleh keluarga. Dan dia amicus curiae, ada amicus curiae yang mendukung Richard Eliezer dan kemudian ada dukungan dari masyarakat. Saya rasa ini. Jadi Anda optimistis bahwa tidak di PTDH ya? Kami berharap. Jadi ini merupakan modalitas bagi Eliezer untuk nantinya hal-hal yang baik ini akan dipertimbangkan oleh sidang kode etik seperti itu. Apalagi Pak Kapolri juga sudah menyatakan peluang Eliezer untuk kembali ada. Seperti itu, Mbak. Di luar solidaritas yang Anda katakan tadi, tapi bisakah kami mendapatkan diyakinkan oleh Kompolnas bahwa ada pengawasan untuk memastikan bahwa tidak perlu ada kekhawatiran? Ya, Kompolnas juga pasti akan mengawasi Eliezer seperti apa, dan kami juga akan memberikan rekomendasi maupun saran-saran untuk keamanan dan keselamatan yang bersangkutan. Sekaligus juga nanti kami akan melihat binkarnya, pembinaan karirnya seperti apa. Artinya perlu juga misalnya kalau seandainya dia dipertahankan di kepolisian, maka dia juga tetap berhak atas hak-haknya, misalnya mendapatkan pendidikan, mendapat kenaikan pangkat dan sebagainya. Seperti kenaikan pangkat, karir dan juga perlindungan dijamin. Terima kasih Mbak Pungki sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam Mbak. Terima kasih Mbak Nitya, selamat malam. Kami hadirkan informasi lain di Kompas Malam, saudara, diantaranya adalah mengenai polisi yang mulai mengusut kasus perampasan mobil milik selebgram Clara Sinta, termasuk soal insiden perlawanan debt collector dengan personel kepolisian. Saya memberikan training quality control. Mampet, pilek, cara apapun gak bisa. Cuma Dikom. Kita training lagi. Dikom, buat hidung mampet. Seri Gandum Big Pack.
buat sharing rame-rame. Isinya nggak pelit cuy, anti berantakan. Cocok juga buat online, non-stop seharian. Sari gandum, seenak itu, sekenyang itu. Tropicana Slim Mint Cocoa, paduan coklat dan mint yang enak tanpa tambahan gula pasir. Tropicana Slim Mint Cocoa. Sakit kepala, menangkan hari kita dengan Bodrek. 5 oke-nya Bodrek, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Bodrek, ahlinya redakan sakit kepala di Indonesia. Aku dituntut selalu ekstra cepat, ekstra siaga. Saat sakit kepala mencengkram, aku selalu siap Bodrek Ekstra. Segera meredam sakit kepala mencengkram. Bodrek Ekstra, andalanku. Ready? So it all started when I was at a friend's party. Mia, can you send me that? Sure. Everyone keeps asking. Mia, can you send me that? Even my French neighbor. I mean, all the time. Can you send me that? I'm not making this up. Hey, can you send me that? Everyone. Sure. Samsung Galaxy S23 Series 5G. Pre-order now. Ada vitamin A, B dan C, D3E dan mineral zinc, bantu penuhi kebutuhan vitamin dan mineral. IP-nya dong, pilihan pas keluarga. IP-nya dong, dang ding dong, dang ding dong. Belepotan noda deh. Ayo kita bandingin, mana yang beneran pasti noda. Iya. Dan rawat warna juga. 100 jenis noda hilang tanpa ribet, Panis Pink ahlinya. Ade ngapain? Mah, rasain deh. Aku udah nggak panas. Aku boleh sekolah lagi kan? Ade bentar lagi sembuh. Biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Nih, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan, sebagaimana alam ingin kamu meminumnya. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Resep baru dari mie sedap kari kental spesial. Super duper kari. Mie-nya kenyal, kuahnya makin kental. Karinya makin spesial. Dari rempah pilihan. Mie sedap kari kental spesial. Ya kari kau cobain. Dari Wingswood. Hati-hati ya, virus kuman dan bakteri ada di mana-mana, bahkan di air. Fakta, air jernih juga tercemar. Virus, kuman, bakteri pindah ke pakaian saat dicuci. Kesehatan terancam. Pakai Soklin Antisep, deterjen plus protection dengan Auto Active Power, bunuh 99,99% virus kuman dan bakteri, pakaian bersih terlindungi. Melalui gerakan Indonesia Sehat Berseri, wujudkan keluarga Indonesia yang bersih, sehat, terlindungi. Stay safe every day dengan Soklin Antisep. Wingscare. Kompas Update dipersembahkan oleh Morinaga. Kami perbarui informasi Anda dalam Kompas Update pukul 21 waktu Indonesia Barat. Saya Putri Oktaviani. Ribuan ikan mati ditemukan di sepanjang pesisir pantai Umna Wolio Plaza, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Inilah video amatir warga yang memperlihatkan ribuan ikan mati di pantai Umna Wolio Plaza, Kota Bau-Bau. Belum diketahui penyebab ribuan ikan mati yang menurut saksi mata dibuang pada malam hari di kawasan sekitar pantai. Sejumlah warga mengambil bangkai ikan untuk digunakan sebagai umpan memancing. Demikian Kompas Update, saya Putri Oktaviani, sampai jumpa.
Kompas Update dipersembahkan oleh Entrasol. Aku pilih Morinaga karena triple B virusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Terima kasih Anda kembali bersama kami di Kompas Malam. Saudara, Polda Metro Jaya masih mendalami perampasan mobil milik selebgram Clara Sinta oleh penagih utang. Polisi menyebut masih mengusut kasus perampasan mobil milik selebgram Clara Sinta, termasuk identitas dari penagih utang. Selain itu, insiden perlawanan terhadap Babin Kamtibmas yang terlibat juga akan didalami oleh kepolisian. Perampasan mobil selebgram Clara Sinta dilakukan puluhan orang penagih utang di apartemennya di wilayah Jakarta Selatan. Pada kejadian tersebut yang sempat viral, ya, itu ada dua hal peristiwa, ya, yang baik sudah dilaporkan ataupun di situ terlihat adanya seorang Babin Kamtibmas yang sedang melaksanakan tugas. Kebetulan pada saat di TKP ada Babin Kamtibmas memberikan suatu problem solver, ya, kemudian mendapatkan perlawanan dalam penugasannya, dan itu termasuk akan kita lakukan pendalaman. Seorang polisi dibentak oleh debt collector atau penagih utang. Tak hanya membentak, debt collector yang emosi ini juga menantang polisi untuk datang ke kantornya saat ingin menengahi penarikan paksa mobil milik selebgram Clara Sinta. Clara menyebut sempat bernegosiasi dan meminta waktu untuk konfirmasi, namun permintaan ini ditolak oleh debt collector. Upaya polisi untuk menengahi keduanya juga gagal. Clara kemudian melaporkan kasusnya ke Mapolda Metro Jaya. Terus saya cek dan saya minta kesediaan waktunya mereka untuk menunggu 1 jam. Sebelumnya saya udah pertegas di situ bahwa mobilnya boleh diambil aja kalau memang ternyata itu adalah memang barang yang memang digadaikan oleh pihak-pihak ya di belakang saya nggak bisa sebutkan. Diambil tapi tolong saya mau cek dulu 1 jam. Tapi mereka nggak mau menunggu dan Pak Evin orang yang bertugas di situ, polisi yang mengamankan, itu udah mengarahkan kita untuk ke Polsek supaya yang menengahi itu pihak yang berwenang dan wajib aja gitu loh. Tapi pihak dari DC tersebut, oknum tersebut itu tidak mau menunggu. Peristiwa perampasan mobil selebgram Clara Sinta oleh debt collector berawal saat sopir keluarganya dihampiri oleh puluhan orang. Mereka merampas secara paksa kunci mobil di salah satu apartemen di wilayah Jakarta Selatan. Tim Liputan, Kompas TV. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Polres Cianjur, Jawa Barat menggelar rekonstruksi ulang kecelakaan yang menewaskan mahasiswi Selvi Amalia. Tersangka Sugeng menolak ikut rekonstruksi saat adegan menabrak karena dirinya merasa tidak pernah menabrak korban. Rekonstruksi ulang dimulai dari adegan sebelum terjadi kecelakaan hingga korban Selvi Amalia meninggal terlindas mobil Audi yang dikendarai tersangka Sugeng. Ketika rekonstruksi, tersangka Sugeng menolak adegan saat mobil yang dikendarainya melindas korban. Sugeng tetap bersikukuh tidak bersalah dan menabrak korban. 10 orang saksi hadir dalam rekonstruksi ulang. Itu di adegan 78 Sugeng tidak hadir, tidak mau ada di mobil. Nah, ikut dia di mobil tadi, dia dari mobil yang ikut. Ini waktu di adegan pas waktu dilindasnya kenapa Sugeng nggak mau dia? Dia ada di warung. Oh, terserah kalau dia ikut, tapi jelas kita kan ada di sana tadi kan, dia menyaksikan sendiri. Nanti semuanya kita nanti terungkap nanti dalam persidangan seperti ini. Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan memberikan dana bantuan perbaikan rumah bagi warga terdampak ledakan petasan di Blitar. Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa meninjau rumah warga terdampak ledakan bubuk petasan di Kabupaten Blitar.
Menurut Khofifah, proses perbaikan rumah yang rusak akibat ledakan petasan akan ditanggung Pemprov Jawa Timur. Proses perbaikan akan dilakukan usai proses identifikasi dan masa tanggap darurat selesai. Pemerintah Kabupaten Blitar menetapkan peristiwa ledakan petasan ini sebagai bencana sosial. Selanjutnya diberikan kepada Ibu. Tim Bitlafor Polda Jawa Timur menemukan beberapa barang bukti terkait insiden ledakan bahan petasan di Blitar Minggu malam. Di antaranya berupa belerang yang merupakan bahan dasar pembuatan petasan. Dan setelah diselidiki, bahan-bahan itu membuat bahan peledak low explosion. Selain itu juga ditemukan beberapa barang seperti panci, wajan, serta serpihan-serpihan logam dan juga 1 puntung rokok. Tim hendak setelah melakukan olah TKP sehari kemarin dan menemukan beberapa barang bukti, diantaranya ada 3 panci, ada wajan, ada pecahan-pecahan logam, dan ada juga 1 puntung rokok. Di TKP juga ditemukan bahan yang masih asli, hanya bentuk belerang. Jadi mungkin ada proses pembuatan di sana karena ada bahan, tapi belum kita temukan bahan yang lain. Hasilnya adalah yang pertama adalah kalium klorat, ada aluminium dan sulfur. Merupakan bahan peledak, kalau dicampur akan menjadi bahan peledak jenis low explosive atau bahan isian mercon atau bahan isian bondet. 3 korban meninggal, saudara, akibat ledakan bahan petasan di Kabupaten Blitar dan kini sudah diserahkan kepada keluarga setelah diidentifikasi oleh tim Inavis dan DVI Polda Jawa Timur. Hari Minggu lalu, sebuah ledakan terjadi diduga dipicu oleh api rokok yang menyambar ke bubuk petasan saat proses peracikan yang dilakukan sejumlah korban. Akibatnya, 4 korban tewas dan belasan warga terluka akibat ledakan serbuk petasan di Blitar, Jawa Timur. 3 dari 4 korban meninggal akibat ledakan telah teridentifikasi. 3 jenazah itu adalah Darman dan 2 anaknya. Ketiga jenazah pun langsung diserahkan ke keluarga. 3 jenazah yang sudah teridentifikasi, yaitu atas nama Bapak Sudarman, kemudian Bapak Arifin, dan Bapak Denny Widodo. Kemudian ataupun 1 lagi yang atas nama Bapak Wawa itu sementara masih menunggu hasil identifikasi melalui DNA. Ya, jadi kita sama-sama menunggu dari tim forensik. Kalau nanti sudah sudah terpenuhi, mungkin ada beberapa persyaratan yang diperlukan, akan kita sampaikan. Keluarga menyebut korban meninggal dimakamkan dalam 1 liang lahat di tempat pemakaman umum setempat. Ya, seperti lubang itu. 1 lubang ya, Mas? 1 lubang, tapi sendiri-sendiri. Ya. Tapi masih bisa dikenali semua atau? Masih ya. Sudah rusak, yang 1 masih. Sementara 13 korban luka akibat ledakan bahan petasan dirawat di posko kesehatan Dinkes Kabupaten Blitar. Mereka mengeluhkan gangguan pernapasan akibat menghirup udara yang terkontaminasi bubuk mesium. Selain itu, kuatnya ledakan bahan petasan membuat puluhan rumah rusak di sekitar lokasi kejadian. Winanto Sukarya, Kompas TV, Blitar, Jawa Timur. Kepanikan terjadi saat gempa terbaru kembali mengguncang Provinsi Hatay, Turki. Gempa kembali menewaskan 3 orang dan melukai 200 orang lebih. Insyaallah. Allahumma ana insyaallah. Insyaallah ana. Okay. Don't cry. Okay. Bismillah. Zikir. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Hidung mampet, pilek, tidur gaya apapun tetap gak enak. Makanya minum Dikom. Tidur jadi pules, nafas plong. Dikom buat hidung mampet. Hamil? Tahukah
Ibu, protein penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Prenagen Mami sumber protein, DHA, dan asam folat. Nutrisi lengkap untuk ibu dan buah hati. Rasanya enak, tidak enak, nggak bikin gemuk. Diabetasol Sweetener, bantu kontrol gula darah. Pemanis alami, 0 kalori. Ganti gula dengan Diabetasol Sweetener. Pilihan manis, kontrol gula darahku. Diabetasol Sweetener. Hemaviton C1000 Total Care dengan buffer vitamin C 1000 mg nyaman di lambung, vitamin D3 dan zinc. Sekarang ada Hemaviton C1000 Less Sugar dengan kalori lebih rendah. Hemaviton C1000 Total Care, boost immune, stay fit. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Buat aku, makanan itu penting banget. Tapi dulu, nyicip masakan sendiri aja ngilu. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. Sensodyne meredakan gigi sensitifku dan nafasku jadi segar. Pakai Sensodyne setiap hari. Hangat Counterpain Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpain Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat Counterpain Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpain Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpain-nya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat. Harga hemat, dapat 2 manfaat. Hangat Counterpain Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpain Cool untuk pendinginan saat olahraga. Neoremasil. Neoremasil, formula efektifnya redakan nyeri otot, nyeri sendi, dan pegalinu. Neoremasil, nyeri otot dan pegalinu reda, rezeki datang. Neoremasil. Sebelum aktivitas seharian di sekolah, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Duh, susah banget dibersihin. Hai Bu, boleh pakai toiletnya? Sudah cukup bersih belum ya? Pembersih lantai buat lantai. Pindah ke cara baru, Harpic. Formula lebih kental, menghilangkan noda dan kerak dengan lebih mudah, 10 kali lebih bersih. Ingat toilet, ingat Harpic. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat Mama? Ingat Tempra. Tempra Growth untuk bayi, Tempra Sirup untuk adik, Tempra Forte. Ingat Mama, ingat Tempra. Yo, buka betternya. Buka mulutnya yang gede. Kurang gede. Beneran gede? Karena sekarang better tambah gede. Nambah tebal coklatnya. Pas digigit, enaknya selangit. Better sekarang nambah gede. Hamil. Yeay! Tahukah Ibu, protein penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Prenagen Mami sumber protein, DHA, dan asam folat. Nutrisi lengkap untuk ibu dan buah hati. Rasanya enak, tidak enak, nggak bikin gemuk. Diabetasol Sweetener, bantu kontrol gula darah. Pemanis alami, 0 kalori. Ganti gula dengan Diabetasol Sweetener. Pilihan manis, kontrol gula darahku. Diabetasol Sweetener. Gempa baru berkekuatan 6,4 kembali terjadi di Turki Senin waktu setempat, saudara. Gempa menewaskan 3 orang dan melukai lebih dari 200 lainnya. Gempa bermagnitudo 6,4 berpusat di kota Defne, Provinsi Hatay, Turki. Guncangan gempa turut dirasakan hingga Suriah dan Israel hingga Mesir. 3 orang meninggal dan 213 luka-luka.
Allahumma ahna insyaallah. Ini adalah rekaman warga ketika gempa terbaru berkekuatan 6,4 terjadi Senin malam waktu setempat. Gempa membuat panik anak-anak menyintas gempa di sejumlah pengungsian. Listrik yang terputus menyebabkan wilayah sekitar Hatay gelap gulita. Menteri Luar Negeri menjelaskan 85 WNI yang terdampak gempa Turki akan kembali ke Indonesia dengan menggunakan pesawat Garuda Indonesia. Sementara untuk WNI korban meninggal dunia, 2 telah dimakamkan di Turki dan 2 lainnya akan dimakamkan di Indonesia. Pesawat Garuda yang akan membawa bantuan ke Turki pada saat kembali akan membawa 2 jenazah tersebut plus 85 WNI yang terkena dampak dan mereka menginginkan untuk kembali ke Indonesia. Pemerintah Indonesia telah mengirimkan bantuan untuk menangani dampak gempa Turki. Jurnalis Kompas TV Cindy Permadi dan Bondan Wicaksono ikut meliput langsung penanganan gempa Turki oleh tim Indonesia Search and Rescue, saudara. Tepat 8 hari, tim INASAR Indonesia Search and Rescue melakukan evakuasi membantu korban gempa Turki. Setelah diberangkatkan pada Sabtu 11 Februari 2023 lalu, tim yang terdiri dari 48 orang, termasuk tim manajemen, search, rescue, logistik, dan medis, akan segera ditarik kembali ke tanah air seiring dengan semakin banyaknya korban yang ditemukan serta semakin diminimalisirnya dukungan bantuan SAR dari negara-negara sahabat. Suhu yang dingin, masih adanya gempa susulan, serta struktur bangunan bertingkat yang sudah rusak berat, ini yang jadi tantangan. Selama 8 hari, tim Indonesia Search and Rescue atau INASAR berjibaku melawan suhu dingin untuk mencari keberadaan korban gempa yang hilang. Kota Antakya, Provinsi Hatay menjadi lokasi pencarian utama bagi INASAR. Banyaknya gedung bertingkat menyebabkan banyak korban yang tertimbun material bangunan. 19 Februari 2023 menjadi hari terakhir tim Indonesia di Turki terjun ke lapangan. Hal ini berdasarkan koordinasi dengan otoritas setempat. Pencarian korban oleh SAR internasional dinyatakan telah selesai. Meskipun dijadwalkan akan segera pulang ke tanah air, tim Indonesia tetap akan siaga menunggu instruksi menyusul gempa susulan yang terjadi malam kemarin. Selanjutnya, pemerintah Indonesia berencana akan menyumbangkan 50.000 vaksin tetanus bagi Turki. Kembali ke Jakarta pada hari Rabu besok. Namun saat ini kita posisi bersiap-siap untuk deploy. Seperti kita bersama bahwa deployment ini diatur sedemikian rupa oleh pihak Badan Pencarian Penyelamatan Turki. Jadi ini menyumbangkan permintaan resmi dari pemerintah setempat untuk kita di Indonesia dan pemerintah Indonesia, Kementerian Kesehatan merespon dengan menyumbangkan 50.000 vaksin terencana. Rencananya tim INASAR akan kembali ke tanah air pada 23 Februari, sementara INA-IMT pada 28 Februari 2023. Namun demikian, tim misi kemanusiaan Indonesia untuk Turki tetap waspada dan siaga jika diminta bantuan oleh otoritas Turki. Bantuan pemerintah Indonesia untuk korban gempa Turki diberikan secara bertahap, mulai dari logistik, pesawat Hercules TNI Angkatan Udara, diberangkatkannya tim INASAR dan Emergency Medical Team sampai mahasiswa yang jadi relawan. Bantuan ini disebut sebagai misi kemanusiaan terbesar dalam sejarah Republik Indonesia untuk negara sahabat. Cindy Permadi, Bondan Wicaksono, Kompas TV, Turki. Presiden bersama jajaran Menteri dan BNPB melepas bantuan kemanusiaan gelombang ketiga ke Turki dan Suriah. Terdapat 140 ton bahan makanan dan bahan logistik yang diperlukan para korban bencana gempa Turki. Ada 4 pesawat yang digunakan untuk mengantarkan bantuan ke Turki dan Suriah. Mengirimkan 4 pesawat ke Turki dan ke Suriah yang berisi 140
ton bahan makanan dan bahan-bahan logistik lainnya yang sangat diperlukan di sana. Kapolri menyatakan mantan Kapolda Sumatera Barat, Teddy Minahasa yang terseret kasus narkoba akan menghadapi sidang etik dalam waktu dekat. Selengkapnya usai jeda di Kompas Malam. Semua tahu, kacang hijau sumber protein dan kaya serat. Kebaikannya ada di Energen kacang hijau. Makin lengkap nutrisinya. Makin enak, ada grindilnya. Kenyangnya juga lebih lama. Yuk setiap hari sarapan Energen kacang hijau. Sari gandum Big Pack. Buat sharing rame-rame, isinya nggak pelit cuy, anti berantakan. Cocok juga buat online, non-stop seharian. Sari gandum, seenak itu, sekenyang itu. Kita tegar. Sakit kepala, menangkan hari kita dengan Bodrek. 5 oke-nya Bodrek, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Bodrek, ahlinya redakan sakit kepala di Indonesia. Aku dituntut selalu ekstra cepat, ekstra siaga. Saat sakit kepala mencengkram, aku selalu siap Bodrek Ekstra. Segera meredam sakit kepala mencengkram. Bodrek Ekstra, andalanku. Saatnya beralih ke Hemaviton Action Total Care Imun Up. 3 action benefit, bantu jaga daya tahan tubuh, stamina, dan kesegaran. Imun Up, Stamina on, full action seharian. Hemaviton Action Total Care Imun Up. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat Mama? Ingat Tempra. Tempra Drops untuk bayi, Tempra Sirup untuk adik, Tempra Forte untuk kakak. Ingat Mama, ingat Tempra. Mah, rasain deh, aku udah nggak panas. Ade bentar lagi sembuh, biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Jaga kesehatan mulutmu dengan Total Care Mouthwash. 99% natural antibakterial dari siwak, sea salt, tea tree oil, dan teknologi CPC. Melindungi mulut dari kuman dan bakteri. Total Care Mouthwash untuk kesehatan mulut yang amanah. Baru sembuh nih setelah 5 hari sakit. Dulu Adi juga, sekarang udah nggak lagi. Apa rahasianya? Kami mandi dengan Dettol setiap hari. Germ Defense formulanya berikan perlindungan lawan 99,99% kuman. Dettol. Kek, jajan yuk. Ayo. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek kan. Gak usah khawatir. Yuk, jajan sepuasnya. Wah, sekarang kakek bisa makan apa aja. Poliden adhesif membuat Anda bisa nikmati tiap gigitan dengan kuat selama 12 jam dan mencegah terperangkapnya sisa makanan. Gunakan Poliden Cleanser, membunuh bakteri 10 kali lebih kuat dibanding pasta gigi. Poliden, bebas nikmati semua makanan Anda. Belepotan noda deh. Ayo kita bandingin, mana yang beneran pasti noda. Iya ya, hilang. Dan rawat warna juga. 100 jenis noda hilang tanpa ribet, Panis Pink ahlinya. Ade ngapain? Mah, rasain deh, aku udah nggak panas. Aku boleh sekolah lagi kan? Ade bentar lagi sembuh. Biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Nih, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan, sebagaimana alam ingin kamu meminumnya. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Sari gandum Big Pack. Buat sharing rame-rame, isinya nggak pelit cuy, anti berantakan. Cocok juga buat online, non-stop seharian. Sari gandum, seenak itu, sekenyang itu.
Mantan Kapolda Sumatera Barat Teddy Minahasa yang terseret kasus narkoba akan menghadapi sidang etik dalam waktu dekat. Tim Komisi Etik Polri sedang menyiapkan sidang etik untuk Irjen Teddy Minahasa yang diduga terlibat dalam kasus peredaran narkoba. Ia disebut memberikan perintah kepada anak buahnya untuk menyisihkan barang bukti narkotika jenis sabu dari hasil pengungkapan kasus untuk kemudian diedarkan. Tentunya Pak Kadif Propam dan tim saat ini sedang menyusun Komisi Kode Etik. Ya, Teddy Minahasa pun tim dari Komisi Kode Etik juga sedang mempersiapkan untuk pelaksanaan sidang etiknya. Ya, tidak mungkin namanya sidang etik dihilangkan. Tinggal pelaksanaannya kapan. Ya. Petugas Satres Narkoba Medan menggagalkan upaya pengiriman 50 kg sabu. Kami rangkum informasinya dalam Kilas Nusantara. 9 toko di sekitar pondok pesantren Membaul Ulum, Bata-Bata, Pamekasan, Jawa Timur ludes terbakar. Diduga kebakaran terjadi karena korsleting listrik dan dengan cepat menjalar sempat membuat para santri dan warga panik. Api dapat dihentikan setelah 2 unit damkar datang ke lokasi. Terbakarnya 9 unit toko ini membuat kerugian material hingga mencapai ratusan juta rupiah. Petugas Satres Narkoba Polres Asahan, Sumatera Utara menggagalkan upaya pengiriman 50 kg sabu. Petugas membongkar 2 tas berukuran besar yang sebelumnya disita dari dalam mobil yang dikendarai pelaku. Dari hasil pemeriksaan awal, pelaku setidaknya sudah 6 kali membawa narkoba yang berasal dari Malaysia dan masuk melalui kawasan Kabupaten Asahan ke kedua kota berbeda, yakni Medan dan Palembang. Ribuan ulat bulu menyerang permukiman warga di Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Warga mengeluh gatal-gatal. Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Situbondo langsung menyemprot rumah warga dan pekarangan dengan pestisida. Kemunculan ulat bulu baru terjadi 2 hari terakhir, diduga karena perubahan cuaca. Demikianlah Kompas Malam, terima kasih, saya Nitya Anissa, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Malam yang didukung oleh kenapa sih kok terburu-buru mau mengajukan? Waktu itu masih ada orang tuanya, ada yang bantuin. Si Pak umur 1 tahunan, dia nggak kerja-kerja, jadi mutusin buat pisah aja. Risiko pernikahan dini itu sangat kompleks. Setelah kawin itu justru akan menjadi bom waktu. Berkas Kompas, Selasa 21 Februari pukul 11 malam di Kompas TV. Saudara jujur saja, siapa yang mendikte saudara? Saya tanya terakhir itu dah. Majelis tolong dikartu majelis kita ini tertib dong. Sebentar. Sebentar ya. Mohon maaf majelis, saya mohon maaf, tapi memang saya nggak tahan kalau kelakuan jaksa kayak gini. Perdebatan sengit mewarnai sidang kasus narkoba mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa. Upaya banding 4 terpidana pembunuhan Brigadir Yosua, Ferdi Sambo, dinilai berpeluang lolos hukuman mati. Terpilih menjadi Ketua Umum PSSI, Erick Thohir langsung dihadapkan berbagai persoalan klasik sepak bola Indonesia. Halo, selamat malam saudara. Bagaimana kabar Anda? Semoga Anda selalu sehat.
Terima kasih Anda masih menyaksikan program Laporan Khusus yang berisi berita pilihan dari redaksi. Akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya, Gracia Adur, inilah Laporan Khusus lengkapnya. Saudara, perdebatan sengit mewarnai sidang kasus narkoba mantan Kapolda Sumatera Barat, Irjen Teddy Minahasa. Teddy kerap kali memarahi saksi selama persidangan. Dinilai tidak sopan, Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional menyebut sikap Teddy bisa merugikan dirinya dan akan menjadi pertimbangan hakim. Majelis tolong dikartu majelis, kita ini tertib dong. Sebentar. Sebentar ya. Mohon maaf majelis, saya mohon maaf, tapi memang saya nggak tahan kalau kelakuan jaksa kayak gini. Baik, sebentar. Ya kalau nggak tahan keluar majelis. Sebentar. Ya, Oke. silakan tertulis catat. Pada sidang kasus narkoba Senin kemarin, Hakim Ketua menegur tim penasehat hukum mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa. Hakim pun memberikan peringatan terakhir dan akan mengusir dari ruang sidang jika kembali membuat gaduh. Sekali lagi saya ingatkan, membuat gaduh, saya akan tunggu siapa pun dibuat dalam persidangan ini. Tanpa kecuali. Sebelumnya, sidang kasus narkoba Irjen Teddy Minahasa dengan agenda pemeriksaan 5 saksi pada Kamis pekan lalu juga diwarnai perdebatan sengit. Sidang dengan agenda pemeriksaan pada Kamis pekan lalu menghadirkan 5 saksi. Selama persidangan, Teddy Minahasa menanggapi keterangan saksi dengan nada tinggi. Teddy menganggap kesaksian Kepala Cabang Kantor Penukaran Valuta Asing, Nathaniel Ginting, tak konsisten dengan berita acara pemeriksaan atau BAP. Teddy menduga ada pihak yang mengarahkan saksi untuk mengubah keterangannya. Majelis hakim pun turun tangan menengahi perdebatan. Saudara kan bilang ini transaksi 2 kali, lalu di poin 8 saudara bilang 1 kali tanggal 26. Siapa yang suruh merubah itu? Tolong jawab, nggak apa-apa. Apakah penyidik? Bukan Pak. Terus apa yang merubah ini? Di BAP saya bilang tanggal 26. Ya Allah. Ini buktinya saudara, 24 dan 26. Di poin 8 saudara bilang 26. Yang konsisten dong jadi saksi itu. Iya, saya konsisten Pak. Ya. Tak puas dengan jawaban sebelumnya, Teddy Minahasa kembali mencecar Nathaniel. Kenapa saudara bawa-bawa tanggal 24? Invoice-nya tanggal 24 Pak. Iya, berarti kan ada transaksi di 24. Tidak Pak. Lah kenapa saudara bilang ada 24? Itu tertulis di situ invoice-nya tanggal 24 Pak. Saudara jujur saja, siapa yang mendikte saudara? Saya tanya terakhir itu dah. Jadi ada? gini. Jawab. Jawab Ada yang aja. menyuruh atau tidak? Itu aja jawabannya. Sederhana. Tidak ada Pak. Tidak ada. Teddy Minahasa turut mencecar saksi lainnya, staf hukum Bank BCA, Timotius Clement. Teddy menanyakan dasar kesaksian Timotius perihal penukaran uang oleh mantan Kapolres Bukit Tinggi AKBP Dodi Prawira Negara dari pecahan Rp100.000 menjadi dolar Singapura. Jawaban Timoti membuat Teddy Minahasa mempertanyakan kapasitasnya sebagai saksi. Dari mana saudara tahu pecahan 100? Dari slip penukarannya. Bukan dari saudara lihat sendiri? Bukan. Boleh saya menjelaskan yang mulia? Pertanyaan. Enggak waktunya di sini menjelaskan, mengajukan pertanyaan dan tanggapan, supaya terdakwa juga paham. Suasana sidang kembali memanas saat Teddy Minahasa menanggapi keterangan saksi lainnya, rekan AKBP Dodi Prawira Negara Fatullah Adiputra. Fatullah mengungkap AKBP Dodi pernah mendatangi rumah Teddy Minahasa membawa amplop. Teddy Minahasa kembali naik pitam saat menanyakan detail keterangan Fatullah. Hakim pun menegur mantan Karopaminal Kadif Propam tersebut. Yang benar yang mana keterangan saudara? Yang pasti Pak, saya di pinggir mobilnya Pak Dodi, yang itu Saya tidak nanya mobilnya. Yang menjemput saya berapa orang? Saya tidak memperhatikan itu. Baik, posisi Pak Dodi saat menjemput saya sebelah mana? Di dekat. Pada saat saya jalan. Waduh, saya itu mah. Baik, terdakwa. Baik. Terdakwa saya ingatkan aturan kita dakwaan. Kalau lupa dia tidak jawab yang mulia. Majelis hakim juga kembali mengingatkan Teddy Minahasa agar fokus dengan pertanyaan terhadap saksi.
Nada tinggi Teddy Minahasa kembali memenuhi ruang sidang saat ia menanyakan adakah tekanan yang diterima Fatullah. Saya tanya hari ini, apakah saudara juga merasa tertekan? Saat ini sudah pasti tekanan itu ada. Siapa yang menekan? Secara psikologi saya hanya masyarakat sipil. Saudara sekolah terakhir apa? 2005. Nah, sekolahnya apa? Sarjana, SMA, SD, SMP? Sarjana kan? Kalau saudara masa ditanya tertekan, itu artinya ada orang yang menekan, bukan bersumber tekankan dari diri sana sendiri. Perihal saksi Fatullah yang merasa tertekan saat dimintai keterangan kembali disinggung jaksa penuntut umum. Jaksa menanyakan apakah tekanan berasal dari penyidik kepolisian atau karena rekannya AKBP Dodi terlibat kasus ini. Namun di tengah percakapan keduanya, penasihat hukum Teddy Minahasa, Hotman Paris, berusaha menyampaikan keberatan. Hal ini memicu protes jaksa terhadap Hotman Paris hingga hakim mengetuk palu menengahi perdebatan. Kami nggak perlu panggil penyidiknya, perbalisan gitu no. Ini kan tertekannya psikologi saudara sendiri ya. Betul. Baik, silakan. Majelis tolong dikasih majelis kita ini tertib dong. Sebentar ya. Mohon maaf majelis, saya mohon maaf, tapi memang saya nggak tahan kalau kelakuan jaksa kayak gini. Baik, sebentar. Ya kalau nggak tahan keluar majelis. Sebentar. Ya silakan, tertulis catat. Lagi-lagi, hakim menegur pihak Teddy Minahasa dan jaksa. Hakim meminta kedua belah pihak bertutur lembut dan menahan emosi selama persidangan. Tidak perlu bersitegang urat leher. Apalagi suaranya juga keras-keras sampai seolah-olah ada marahnya. Kan begitu kan. Yang penting pelan-pelan pun Bapak buat. Yang penting ini dia dengar ngerti, bisa dia jawab. Kalau ada juga komplain, tunggu dikomplain di gilirannya. Jangan di waktu seperti makan cabai itu, langsung dimakan langsung pedas. Arogansi Irjen Teddy Minahasa yang masih melekat di tengah persidangan menjadi sorotan Ketua Harian Kompolnas Benny Mamoto. Ia menilai sikap Teddy yang berulang kali memarahi saksi tidak sopan dan akan menjadi pertimbangan hakim. Benny menyatakan sikap dia justru merugikan diri sendiri. Bisa dibayangkan bagaimana ketika dia memerintahkan bawahannya melakukan penjualan narkoba. Teddy Minahasa ditetapkan sebagai tersangka kasus peredaran narkotika jenis sabu pada 14 Oktober 2022. Sidang Teddy Minahasa telah bergulir sejak 2 Februari 2023. Mantan Kapolda Sumatera Barat ini didakwa memperjualbelikan barang bukti narkotika jenis sabu. Teddy diduga menyimpan 5 kg sabu yang diambil dari barang bukti sitaan Polres Bukit Tinggi. Dari total 41,4 kg sabu sitaan yang dimusnahkan hanya 35 kg. Teddy juga meminta bawahannya, mantan Kapolres Bukit Tinggi, AKBP Dodi Prawiranegara untuk mengambil sabu dan menggantinya dengan tawas. Dalam dakwaan, Teddy Minahasa terancam penjara maksimal seumur hidup atau pidana mati. Polda Metro Jaya menetapkan 11 tersangka, termasuk Teddy Minahasa dalam kasus ini. 5 diantaranya adalah anggota Polri, sementara 6 lainnya warga sipil. Oleh karena itu dengan pidana mati. Yang ini kayak sebelah sini deh. Juara. Tada! Wih, juara. Juara. Kita semua adalah juara. Juara filter dan kretek. Buat aku, makanan itu penting banget. Tapi dulu, nyicip masakan sendiri aja ngilu. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. Sensodyne meredakan gigi sensitifku dan nafasku jadi segar. Pakai Sensodyne setiap hari. Yang ini kayak sebelah sini deh. Juara. Tada! Wih, juara. Juara. Kita semua adalah juara. Juara filter dan kretek. Luka, memar di kulit. Sakit. Pegalinu nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit, pakai Herba Wahid.
Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Sensasi rasa intens dengan tarikan mantap dari filter inovatif Airflow Filter. Marlboro Filter Black, Perso Flavor. Bukan gini katakan saya. Ini yang baru, Rose Pizza. Cara ungkapkan sayang yang belum pernah ada. Pizzanya bikin berbunga-bunga. Rose Pizza, selalu lebih beda sayangnya. Walau pengap dan sesak, jangan buka masker. Inovasi baru, Fresh Care Patch. Tinggal tempel, bikin fresh seketika. Maskeran nyaman, cool kan? Fresh Care Patch. Saatnya rilekskan kulitmu. Fresh Living minyak zaitun. Kelembutan alami dari wajah hingga ke ujung kaki. Dengan aroma mewah gilang-gilang. Fresh Living minyak zaitun. Cantik terlindungi. Pria sebenarnya selalu percaya akan pilihan yang diambilnya. Aku pria yang memilih hanya yang terbaik. Dengan karakter yang berkelas. Kupilih menjadi yang teratas. Karena itu yang menyulutku maju. Kenalkan aku, pria punya selera. Gudang Garam Filter Internasional. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstrak herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Pria sebenarnya selalu percaya akan pilihan yang diambilnya. Kenalkan aku, pria punya selera. Gudang Garam Filter Internasional. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Hotin Go dilengkapi aplikator roll on dan pijat. Hentak agar krimnya turun. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Aku pria yang memilih hanya yang terbaik. Dengan karakter yang berkelas. Kenalkan aku, pria punya selera. Gudang Garam Filter Internasional. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak halal, yakin. Pria sebenarnya selalu percaya akan pilihan yang diambilnya. Kenalkan aku, pria punya selera. Gudang Garam Filter Internasional. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care kini hadir dengan Fresh Care Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. Fresh Care Press and Relax bisa ngerock and roll. Buat aku, makanan itu penting banget. Tapi dulu, nyicip masakan sendiri aja ngilu. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. Sensodyne meredakan gigi sensitifku dan nafasku jadi segar. Pakai Sensodyne setiap hari. 4 terpidana pembunuhan Brigadir Yosua resmi mengajukan banding.
Mengacu aturan di KUHP baru yang berlaku Januari 2026, Verdi Sambo dinilai berpeluang lolos hukuman mati. Sementara itu, keselamatan Richard Eliezer, sang penguak fakta, masih jadi perhatian. Nasib Eliezer sebagai anggota Polri pun dipertanyakan. Akankah Eliezer kembali berkarir sebagai polisi? Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memvonis 5 terpidana kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Namun, upaya hukum para terpidana belum berakhir. Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan Kuatmaruf resmi mengajukan banding atau vonis hakim. Dari 5 terdakwa dalam perkara pembunuhan berencana almarhum Joshua, ada 4 terdakwa yang menyatakan banding atas putusan yang dibacakan kemarin. Dalam aturan hukum, terpidana yang merasa tidak puas punya hak untuk mengubah hukuman lewat upaya banding, kasasi, peninjauan kembali, hingga permohonan gerasi atau pengampunan presiden. Vonis yang diberikan pengadilan negeri pun bisa berubah jadi lebih ringan. Apalagi, dalam aturan di KUHP baru yang akan berlaku Januari 2026, hukuman mati bisa berubah menjadi pidana seumur hidup setelah menjalani masa percobaan 10 tahun dengan syarat berkelakuan baik. Verdi Sambo dinilai berpeluang lolos hukuman mati jika belum menjalani eksekusi hingga Januari 2026 mendatang. Begitu ada KUHP baru 2020 mulai berlaku KUHP baru, maka Verdi Sambo akan mendapat aturan hukum yang lebih ringan. Ya, dalam eksekusi pidananya ya. Hukuman yang akan diberikan padanya adalah percobaan 10 tahun. Kalau berkelakuan baik, maka dia menjadi seumur hidup. Betul? Ya, bisa begitu. Peluang itu ada. Pemerintah pun mengajak semua pihak tetap mengawasi proses peradilan kasus Sambo agar berjalan adil. Kadang-kala kita dibuat terkejut seringkali. Putusan begini di pengadilan tinggi udah oke, tiba-tiba disunat di pengadilan tinggi, disunat lagi di Mahkamah Agung. Itu sering terjadi kejutan. Nah, oleh sebab itu, yang ini nih mari kita pelototi terus, jangan berhenti sampai di sini gitu. Kini, publik pun bertanya, akankah Verdi Sambo lolos dari eksekusi mati? Sementara itu, Richard Eliezer, sang penguak fakta kasus pembunuhan berencana Yosua, bisa sedikit bernafas lega. Setelah jaksa memutuskan tak ada upaya banding, Eliezer tinggal menjalani vonis hakim 18 bulan penjara dipotong masa tahanan. Namun, keselamatan Richard Eliezer masih jadi perhatian hingga perlindungan LPSK diperpanjang 6 bulan ke depan. Perlindungan secara fisik, kemudian makanan, kemudian ada yang menjaga. Nah, itu semuanya sama seperti di perjanjian yang awalnya. Kita berpikir bahwa jaksa akan mengajukan banding, ternyata kan tidak, jadi menerima. Tetapi memang draft itu sebelumnya sudah disiapkan. Tentunya dalam hal ini yang Mbak Nite, kita tetap perlu menjaga supaya keselamatan dari Eliezer atau kenyamanan dari Eliezer ini tetap terjaga. Perlindungan LPSK terhadap Eliezer diperpanjang karena LPSK menilai potensi ancaman keselamatan masih ada. Namanya potensi, kalau potensi kan belum terlihat. Ya toh, kalau sudah terlihat itu manifest. Potensi ya banyak karena memang ya pelaku yang lain ini kan kekuatannya luar biasa dibandingkan dengan Eliezer. Yang kita tidak tahu apakah jejaringnya juga masih ada dan sebagainya. Tak hanya itu, LPSK bahkan akan mengajukan permohonan pengurangan masa penahanan untuk Eliezer sebagai narapidana justice kolaborator. Hak narapidana itu tadi penyebutannya, ada remisi, ada cuti menjelang bebas, ada pembebasan bersyarat. Persisnya apa? Karena masa tahanannya 1 tahun 6 bulan, dipotong dengan masa penahanan di proses penyidikan hingga persidangan, ya. Persisnya apa? Nanti kami harus berkonsultasi dulu dengan Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Nasib Eliezer sebagai anggota Polri pun menjadi pertanyaan. Akankah Eliezer kembali berakhir sebagai polisi?
inginnya Richard tetap jadi anggota Polri setelah ini. Itu kebanggaan kami kan, tetapi itu juga dia dapatkan memang dengan perjuangan yang luar biasa. Iya, dia menjadi seorang anggota polisi. Jadi kami sebagai orang tua juga berharap dia bisa kembali menjadi seorang anggota polisi. Saya pribadi tidak terlalu mengkhawatirkan karena masa depan kita percaya sudah disediakan Tuhan. Tapi untuk harapan, Richard masih berharap masih bisa bergabung dalam anggota Polri. Sementara itu, Kompolnas menilai banyak fakta persidangan pembunuhan Yosua yang akan menjadi pertimbangan hakim sidang etik Polri dan meringankan Eliezer. Menurut pengamatan kami dari hasil persidangan, putusannya, pertimbangan hakim, banyak hal yang nantinya tentunya akan menjadi pertimbangan dari Majelis Kode Etik dalam menyidangkan kasus Eliezer untuk hal-hal yang meringankan dari kacamata etik. Hingga kini, Polri belum mengumumkan kapan sidang etik Richard Eliezer akan digelar. Namun, Kapolri memastikan Richard Eliezer masih berpeluang kembali mengabdi sebagai anggota Polri. Kami akan mempertimbangkan semua aspek yang meringankan maupun tentu hal-hal lain yang tentunya semuanya akan kita hitung. Dan itu kewenangannya nanti ada di Komisi Kode Etik. Sebelah sini deh. Juara. Juara. Tada! Wih, juara. Juara. Kita semua adalah juara. Juara filter dan kretek. Buat aku, makanan itu penting banget. Tapi dulu, nyicip masakan sendiri aja ngilu. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. Sensodyne meredakan gigi sensitifku dan nafasku jadi segar. Pakai Sensodyne setiap hari. Yang ini guys sebelah sini deh. Juara. Juara. Tada! Wih, juara. Juara. Kita semua adalah juara. Juara filter dan kretek. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak halal, yakin. Sensasi rasa intens dengan tarikan mantap dari filter inovatif Airflow Filter. Marlboro Filter Black, Pursue Flavor. Daya tahan tubuh harus selalu siap 24 jam. Minum Holisticare Ester C yang bekerja 24 jam dalam tubuh. Bantu jaga daya tahan tubuh dan lebih tidak perih di lambung. Holisticare Ester C. Yakinkan langkah sehatmu. Pria sebenarnya selalu percaya akan pilihan yang diambilnya. Aku pria yang memilih hanya yang terbaik. Dengan karakter yang berkelas. Kupilih menjadi yang teratas. Karena itu yang menyulutku maju. Kenalkan aku, pria punya selera. Gudang Garam Filter Internasional. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care kini hadir dengan Fresh Care Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. Fresh Care Press and Relax bisa ngerock and roll. Pria sebenarnya selalu percaya akan pilihan yang diambilnya. Kenalkan aku, pria punya selera. Gudang Garam Filter Internasional.
Bukan gini katakan saya. Ini yang baru, Rose Pizza. Cara ungkapkan sayang yang belum pernah ada. Pizzanya bikin berbunga-bunga. Rose Pizza, selalu lebih beda sayangnya. Sendi sehat, semangat goes ya. Amin. Sendi Anda aktif geraknya. Amin. Akan banyak hal baik terjadi saat sendi kita sehat. Amin. Olahraga teratur, bila perlu minum Wellmu. Wellmu halal. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, Rematik dan keseleo, Nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Aku pria yang memilih hanya yang terbaik. Dengan karakter yang berkelas. Kenalkan aku, pria punya selera. Gudang Garam Filter Internasional. Walau pengap dan sesak, jangan buka masker. Inovasi baru, Fresh Care Patch. Tinggal tempel, bikin fresh seketika. Maskeran nyaman. Cool kan? Fresh Care Patch. Saatnya rilekskan kulitmu. Fresh Living minyak zaitun. Kelembutan alami dari wajah hingga ke ujung kaki. Dengan aroma mewah yilang-yilang. Fresh Living minyak zaitun. Cantik terlindungi. Pria sebenarnya selalu percaya akan pilihan yang diambilnya. Kenalkan aku, pria punya selera. Gudang Garam Filter Internasional. Luka, memar di kulit. Sakit. Pegalino nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit. Pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Alergi, jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Yang ini guys sebelah sini deh. Juara. Juara. Wih, juara. Juara. Kita semua adalah Juara. juara filter dan kretek. Terpilih menjadi Ketua Umum PSSI periode 2023 hingga 2027, Erick Thohir langsung dihadapkan berbagai persoalan klasik sepak bola Indonesia. Erick optimis upaya transformasi sepak bola nasional akan berhasil. Mampukah Erick Thohir yang juga menjabat Menteri BUMN itu mensukseskan sepak bola Indonesia? Menteri BUMN Erick Thohir terpilih menjadi Ketua Umum PSSI periode 2023 hingga 2027. Persoalan persepak bolaan Indonesia yang tak kunjung selesai kini menanti sentuhan tangan dingin mantan Presiden klub Inter Milan tersebut. Dalam kongres luar biasa PSSI pekan lalu, Erick mendapat 64 suara, jauh mengungguli 4 calon ketua umum lainnya. Dua wakil ketua umum Zainuddin Amali dan Ratu Tisa akan mendampingi Erick Thohir dalam menahkodai PSSI 5 tahun ke depan. Keduanya terpilih setelah melalui proses pemilihan yang sempat diwarnai kericuhan. Erick Thohir optimistis upaya transformasi sepak bola nasional akan berhasil. Harus kita buktikan menjadi kemenangan bersama. Yaitu apa? Membangun yang namanya sepak bola bersih dan prestasi. Dan waktu itu saya bicara bahwa perlu nyali memperbaiki sepak bola Indonesia. Tidak perlu teori-teori. Hari ini kita sudah tidak bicara nyali lagi. Tapi kita bicara bagaimana nyali membuktikan memang kita berprestasi. Setelah resmi menjabat Ketua Umum PSSI, Erick pun langsung membuat gebrakan dengan membentuk komite ad hoc, supporter dan infrastruktur. Langkah tersebut dinilai Erick sebagai awal untuk membenahi sepak bola tanah air. Sebelum terpilih menjadi Ketua Umum PSSI, Erick Thohir menyuarakan 5 janji untuk memajukan sepak bola Indonesia. Kelima janji ini akan ia tuntaskan selama masa kepemimpinannya.
Pengamat sepak bola Anton Sanjoyo berharap Erick Thohir memiliki kesungguhan dalam membangun sepak bola tanah air. Saya harus punya dua asumsi, ya, karena saya punya alasan kenapa saya harus dengan dua asumsi. Asumsi pertama adalah dia memang betul-betul ingin membangun sepak bola dan mendegradasi dirinya dari Menteri BUMN ke Ketua Umum PSSI atas kesadaran penuh bahwa dia memang ingin membuat sepak bola Indonesia ini maju. Asumsi saya kedua, dia sebetulnya tidak serius dan hanya membuat PSSI ini sebagai batu loncatan untuk karir politik dia. Yang kita tahu semua juga, dia akan digadang-gadang menjadi calon wakil presiden 2024. Menurut Anton, persoalan besar persepak bolaan Indonesia terletak pada manajemen PSSI. Yang pertama menurut saya dia harus tahu betul apa yang terjadi pada persepak bola nasional. Betul bahwa ada mafia, ada pengaturan skor dan macam-macam. Tapi menurut hemat saya, apa yang menjadi kelemahan besar dalam persepak bola nasional adalah memang manajemen PSSI ini memang berantakan betul. Baru saja menjabat Ketua Umum PSSI, Erick Thohir langsung dihadapkan pada persoalan klasik sepak bola Indonesia, yakni kerusuhan supporter. Kericuhan supporter dengan polisi pecah di Stadion Jatidiri, Semarang pada 17 Februari lalu. Supporter yang memaksa untuk menyaksikan pertandingan melempari polisi yang dibalas dengan tembakan gas air mata. Kita sudah sampaikan bahwa pertandingan ini tanpa penonton. Kemudian kami juga bisa memastikan bahwa penonton yang hadir tadi itu satu pun tidak memiliki tiket. Selain persoalan kericuhan supporter, masalah besar lainnya yang dihadapi Erick Thohir adalah match fixing atau pengaturan pertandingan. Sebagai langkah awal untuk memberantas mafia pertandingan, Erick Thohir pun menggandeng Polri. Tentunya bukan hal mudah untuk mereformasi sepak bola tanah air. Rangkap jabatan sebagai Menteri BUMN bisa mendatangkan persoalan atau justru keuntungan bagi Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam mengurus sepak bola. Mampukah Erick Thohir benahi PR klasik dan mampu mensukseskan sepak bola Indonesia? Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita. Saya Gracia Adur pamit undur diri. Sampai jumpa. Jaga selalu kesehatan Anda. Makasih Pak. Iya Pak, amin. Ditunggu kabar baiknya Pak ya. Mari. Gini amat ya, susah banget ya dapat kerja. Gimana lulusan SMK ya? Pemirsa, Sekolah Menengah Kejuruan. Tuh singkatan dari SMK tuh. Ini tuh adalah pendidikan tingkat menengah yang ditempuh agar siswa tuh terampil alias siap dalam bekerja. Tapi kalau misalnya ngelihat data dari Badan Pusat Statistik, SMK tuh artinya susah dapat pekerjaan. Yuk kita bermain dengan data dari BPS. Per Agustus tahun lalu jumlah pengangguran di Indonesia itu ada 8,4 juta orang atau 5,8% dari jumlah angkatan kerja yang ada, yaitu 135,5 juta orang. Di dalamnya pengangguran paling banyak disumbangkan oleh lulusan dari SMK. Benarkah? Kita cek datanya. Nah, pemirsa, survei Angkatan Kerja Nasional BPS menguak fakta bahwa betul adanya lulusan SMK yang seharusnya menjadi lumbung padat karya malah menjadi lumbung padat pengangguran. Nih, cek aja nih grafisnya nih. SMK itu menyumbang angka paling banyak, itu bisa sampai di atas 9%.
melampaui lulusan SMA, diploma, universitas, bahkan SD. Pemirsa, padahal saat ini referensi masyarakat Indonesia untuk menyekolahkan anaknya paling tinggi itu adalah di SMK atau Sekolah Menengah Kejuruan. Hal ini porsinya hampir setengah dari 1.520 responden dari survei yang sudah dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia. Dari data ini nih, berarti tergambar begitu besarnya harapan masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di Sekolah Menengah Kejuruan, meskipun sulit mendapatkan pekerjaan. Adik-adik yang sedang bersekolah di SMK tetap semangat belajarnya dan juga tentunya tekun dan harus dari hati. Ingat, niat yang baik pasti akan menghasilkan hasil yang terbaik. Menyediakan lapangan pekerjaan adalah tugas dari pemerintah. Evaluasi kurikulum itu tugas dari Kementerian Pendidikan. Untuk lapangan pekerjaan itu ada di bawah Kementerian Perekonomian dan juga Kemenko PMK. So, tetap semangat belajar. Elgin Fridianto, Heri Ardi, Business Talk. Selamat malam saudara, bertemu lagi di Business Talk bersama saya Masih Tarigan. Alumni Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK ini tercatat menjadi salah satu penyumbang angka pengangguran Republik Indonesia saudara. Padahal banyak orang tua yang memilih SMK jadi lanjutan SMP karena menganggap akan lebih cepat kerja. Tapi ternyata faktanya di lapangan berbeda. Apa yang perlu kita ubah kurikulumnya? Ataukah juga bagaimana regulator punya tanggung jawab untuk menyediakan pelatihan bagi alumni SMK? Telah bergabung bersama kita malam ini untuk membahasnya. Ada Pak Afriansyah Nur, Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Selamat malam Pak Afriansyah. Malam, terima kasih telah bergabung lagi. Dan sudah bergabung juga Pak Anton Jesupit, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo. Selamat malam Pak Anton. Selamat malam Mbak My Sister. Ya, dan melalui Zoom sudah tersambung juga bersama kita Bu Kiki Yuliati, Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Dirjen Diksi. Selamat malam Bu Kiki. Selamat malam, Mbak. Oke, saya langsung ke fakta dulu kalau begitu ke Pak Anton. Pak Anton, dari tamatan SMK tercatat menjadi penyumbang angka pengangguran terbesar di RI. Apakah memang SDM SMK tidak sesuai kebutuhan dari dunia usaha ataupun industri? Saya kira begini, data itu barangkali perlu dicek juga ya, karena apakah prosentase daripada tamatan itu 9% menganggur atau dari total pengangguran, saya tidak tahu ya, tapi itu perlu nanti Bu Kiki yang bisa klarifikasi. Tetapi begini, kalau konsep SMK saya kira sudah paling benar, karena buktinya kita lihat tetangga saja Malaysia. Malaysia itu mengkopi sistem Jerman. Tentunya Pak Mahathir dia melihat ya, mengevaluasi beberapa sistem beberapa negara. Di sana 80% tamatan SMP masuk SMK. Dan hampir 90% tamatan SMK semua bekerja, sisa bukan tidak dapat pekerjaan, mau meneruskan sekolah atau mau entrepreneur. Nah, kenapa di sana bisa, di sini tidak? Nah, kekurangan kita adalah tentunya kalau kita bicara vokasi, dua pilar utama itu pendidikan dan pelatihan, dan pilar kedua adalah DUDI, yaitu sektor industri. Sebenarnya bukan industri karena ada juga di bidang pertanian, perikanan dan lain-lain ya. Tapi kita bilang saja DUDI atau industri supaya gampang. Nah, ini harus saling mendukung. Jadi tidak bisa SMK jalan sendiri, perusahaan atau katakan DUDI mengeluh tidak ada ini. Nah, keuntungan kalau kita lihat Jerman lah yang paling ideal ya. Vokasi dijadikan ekonomi strategik. Jadi bukan hanya semata-mata CSR, tapi ekonomi strategik, sehingga walaupun dengan segala banyak krisis, Jerman kan tetap survive. Karena apa? Dia punya tenaga-tenaga terampil yang hebat, dan di sana karena mereka, saya pernah lihat di majalah Der Spiegel mengatakan, orang muda yang tidak punya pekerjaan itu menjadi the dangerous species in the world. Jadi untuk menghindari itu, lantas diberi kompetensi. Nah, sinilah peranan negara, memberikan kompetensi yang paling minimal agar orang muda itu bisa bekerja. Tentunya sistem ini perlu kita diskusikan bersama dunia usaha dan pendidikan dan tentunya pelatihan. Dan yang lebih menarik di Jerman, Pak Wamen, pendidikan dan pelatihan itu menyatu satu sistem, yaitu kalau ada kompetensi yang tidak lagi disiapkan oleh dunia industri untuk diberi pemagangan, tetapi masih dibutuhkan, masuk BLK. Jadi ini sudah menjadi satu, tetapi jangan lupa di Jerman ada yang namanya BIBB, Komite Nasional yang sangat powerful, dan dia membuat kebijakan, policy dan lain-lain, mengevaluasi pelaksana, yaitu di sana Kadin, IHK,
harus melaksanakan itu. Jadi tidak ada improvisasi. Oke. Dia harus ada kompetensi yang paling minimal dipunyai oleh si calon. Oke, sistemnya jelas begitu ya, dan itu yang belum dibangun di Indonesia. Nah ini ekosistem ini yang kita bersama harus bangun ya. Baik, baik. Sebelum saya nanti ke Pak Afriansyah dan juga memperpanjang ke Pak Anton, Bu Kiki, dengan adanya fakta ini lagi, Bu, kalau kita lihat data BPS selalu menunjukkan SMK menyumbang angka pengangguran yang tinggi. Apakah di sini apa yang dievaluasi oleh Kemendikbud lalu kemudian kira-kira apakah kita perlu mengganti kurikulum? Ya, terima kasih, Mbak. Saya berterima kasih sebetulnya kami dari Kemendikbudristek berterima kasih pada BPS untuk data Sakernasnya yang tadi kita jadikan acuan. Ya. Karena data Sakernas ini time series. Ya, jadi ketika kita melihat time series, kami melihat tren dari 2020 ke 2022. Jadi Pak Wamen, Pak Anton, hal yang sangat menggembirakan dari data yang sama nih, ternyata terjadi penurunan tingkat pengangguran terbuka untuk semua level. Nah, setelah kami lihat lagi, kami analisis, penurunan tingkat pengangguran terbuka bagi tenaga kerja kita untuk yang tidak sekolah atau SD, penurunannya terjadi 0,6%. Untuk SMP 7,9%, untuk SMA 13% turun penganggurannya. Untuk SMK, tadi SMA ya 13%, SMK 30,5% menurun penganggurannya hanya dalam waktu 2 tahun. Diploma 1, 2, 3 terjadi penurunan 43,2%, sementara pada tingkat universitas terjadi penurunan pengangguran 34,7%. Kami sangat positif ya melihat perkembangan ini. Jadi tidak lihat di satu titik aja di 2022, kami lihat trennya. Dan angka-angka penurunan pengangguran ini menunjukkan beberapa hal yang perlu kita dalami nanti kalau kita punya data yang lebih lengkap. Jika memang pertumbuhan ekonomi Indonesia memang positif dan lapangan kerja memang meningkat, maka kita lihat bahwa lulusan pendidikan SMK, diploma dan perguruan tinggi secara umum mampu memanfaatkan peluang kerja yang ada. Oke. Jadi dari situ kita bisa lihat bahwa penurunan pengangguran itu terjadi sangat cepat justru pada SMK, diploma, dan universitas. Oke, dengan data yang tadi Bu Kiki sampaikan dan itu data dari BPS, apakah di sini maksudnya bahwa tidak akan ada perubahan kurikulum misalnya atau kemudian mengikuti tadi permintaan dari Pak Anton harusnya yang dari sistem pendidikan dan juga teknisnya itu disatukan gitu programnya sehingga nanti orang yang alumni SMK ini bisa lebih siap kerja. Karena kalau saya lihat ini survei Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Bu, sama Marketplace Inc. itu menyebutkan bahwa rata-rata orang tua yang menyekolahkan anaknya ke SMK, alasan paling besarnya karena prospek kerja yang bagus. Betul. Jadi sebetulnya sejalan nih Mbak tadi dengan yang sudah disebutkan bahwa penurunan angka pengangguran dari 2020 sampai ke 2022 itu juga terjadi karena kami dari Kemendikbudristek sangat menerima masukan dan mendengarkan masukan dari Dudi. Pak Anton ini salah satu narasumber kami, pakar yang kami sering mintai tolong gitu ya untuk memberikan masukan-masukan untuk bagaimana kami melakukan transformasi pendidikan vokasi, salah satunya justru di kurikulum. Jadi kurikulum yang kami siapkan, kami menyebutnya dalam payung kurikulum merdeka, itu membuat kurikulum di pendidikan vokasi kita menjadi sangat lentur dan adaptif, yang memungkinkan setiap sekolah bahkan untuk responsif terhadap perkembangan ekonomi di sekitarnya. Jadi dia tidak perlu minta izin dulu ke kementerian untuk mengubah beberapa hal yang memang terkait dengan kebutuhan industri. Jadi itu memang kami lakukan, Mbak, dan transformasi terbesar yang sedang kami lakukan adalah mengundang dunia usaha, dunia industri menjadi co-creator pendidikan vokasi. Yang kami maksud dengan co-creator adalah dunia kerja, dunia industri ikut membentuk pendidikan vokasi sedemikian rupa, mulai dari kurikulum, praktisi mengajar, teaching factory dan magang,
termasuk di dalamnya membangun kelas-kelas industri. Kelas-kelas yang kami siapkan untuk secara spesifik memenuhi kebutuhan industri. Oke, berarti yang Ibu Kiki jelaskan ini, maaf saya potong Bu, yang Ibu Kiki jelaskan barusan itu apakah sebuah program yang baru, kurikulum yang baru dan sudah dilaksanakan? Itu sudah mulai kami lakukan 2020 dan setiap saat kami terus lakukan perbaikan, penyempurnaan, karena setiap saat kami mendapat masukan dari industri dan saat itu juga kami melihat oke, bagian ini kita perbaiki segera. Jadi itu ongoing proses, Mbak. Baik, Bu Kiki, nanti saya ke Bu Kiki lagi, saya ke Pak Wamen. Kalau begitu, Pak Wamen, kalau kita lihat memang sekali lagi saya akan mempertegas lagi bahwa angka pengangguran lulusan SMK mendominasi jumlah pengangguran RI, meski memang kabar baiknya tadi memang angka pengangguran turun untuk semua jenjang pendidikan termasuk juga SMK. Tetapi mungkin dari Kemenaker, pasti kan sering ngobrol juga sama pelaku usaha, begitu, lalu juga yang pencari kerjanya begitu. Selama ini apa yang didapat disimpulkan oleh Kemenaker? Masalahnya ada di mana? Benar sih, benar tidak kalau misalnya industri itu tidak memprioritaskan lah katakan untuk merekrut teman-teman alumni SMK? Ya, jadi begini. Kita melihat bahwa angka pengangguran yang berasal dari SMK itu hampir sekitar 1,66 juta. Jadi kategori kedua setelah SMA, ya kan? SMA itu ada sekitar 2, sekian juta. Nah kemudian pengangguran ini diakibatkan memang antara dunia industri dengan dunia yang teman-teman atau anak-anak kita dari SMK ini selesai bertugas atau selesai sekolah, itu memang kepentingan dan kepentingan serta keperluan yang dibutuhkan oleh industri itu tidak sama. Nah tadi seperti yang Pak Anton ceritakan juga bahwa harusnya selesai mereka menamatkan sekolah SMP, mereka meninjau sebuah pabrik yang ada di Indonesia ini, kemudian dari situlah si dunia industri ini akan menyarankan kalian tuh harusnya baiknya sekolah di SMK ini, karena SMK inilah yang nanti akan kami terima setelah lulus dari SMK. Itu satu. Nah yang kedua, hampir kita temukan di setiap balai latihan kerja Kemenaker itu 60% itu berasal dari SMK. Artinya, saya bukan menyalahkan Kementerian Pendidikan, tapi saya perlu mengkritiki juga walaupun kita sama-sama di pemerintahan. Artinya, saya melihat bahwa kolaborasi atau kepentingan antara Kemenaker dengan dunia pendidikan ini haruslah serasi. Harus bersama-sama. Berarti selama ini belum serasi? Ya, selama ini saya melihat, saya baru 8 bulan, saya melihat memang belum ada keserasian. Jalan sendiri-sendiri? Ya, jalan sendiri-sendiri. Bahkan programnya itu malah tumpang tindih. Di kami ada, di Kementerian Pendidikan juga ada. Seperti kalau kita kan pelatihan, kalau Kementerian Pendidikan ini kan kursus, ya kan? Nah, oleh karena itulah ya 60% itu kita temukan banyak yang berasal dari SMK. Harusnya selama 3 tahun mereka mendapatkan pendidikan di SMK, ya harusnya kan punya ruang praktek yang memadai. Ini cuma 3 bulan kita bisa sudah melatih anak-anak yang sudah profesional dan mereka kita kerjakan dalam dunia usaha dan dunia industri tadi, kita pekerjakan mereka di perusahaan-perusahaan. Makanya kita mau menggalakkan juga sistem pasar kerja, yang mana sistem ini si pemberi dan si pencari kerja ini akan kita sama-sama kolaborasikan. Itu yang dibilang Pak Anton tadi, bagaimana dunia industri membutuhkan tenaga kerja, nanti Kemenaker lah yang akan menyalurkan anak-anak kita ke industri-industri. Jadi difasilitasi nanti sama Kemenaker untuk mempertemukan dengan dunia usaha begitu ya. Karena kan nggak mungkin juga ya anak SMK datang kucuk-kucuk ke pabrik terus nanya saya harus gimana. Harus dari Kemenakernya juga ya untuk menunjukkan jadi itu. Kita ini kan namanya juga Kementerian Tenaga Kerja. Ya, baik. Ya, beda. Kalau di sini kan Kementerian Pendidikan Nasional ya, Kemendiknas ya. Baik. Nah, harusnya ini kolaborasi ini segera kita lakukan, tidak bisa. Dan terus terang saja Mbak Ilona, Kementerian Tenaga Kerja ini dananya minim sekali, ya kan? Tapi kami disuruh melatih anak bangsa, kemudian itu dengan kondisi dana yang minim, sementara Kemendiknas ini dananya besar sekali, ya kan? Tapi apa yang terjadi? Kita melihat bahwa
malah banyak anak-anak SMK yang malah belajar ke BLK kita, harusnya tidak dong, 3 tahun, ya kan? Oke, baik. Bu Kiki mungkin bisa dijawab ini kenapa ada aturan yang tampaknya tumpang tindih begitu, tampaknya sistem yang dibuat oleh Kemendikbud tidak begitu efektif sehingga mereka pun teman-teman SMK harus menggunakan fasilitas dari Kemenaker. Apalagi untuk dana Bu Kiki 2023 postur anggaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi itu 80 triliun lebih. Bagaimana Kemendikbud memaksimalkan itu? Baik, Pak Wamen, terima kasih nih ya kalau anak SMK ke sana. Jadi ada beberapa hal ya Mbak yang perlu juga kita lihat. Kalau kita double klik tuh data tadi yang disampaikan oleh Pak Wamen. Lulusan SMK itu seringkali usianya juga belum cukup untuk masuk pasar kerja. Belum 18 tahun. Itu banyak nih anak-anak yang pinter di SD gitu ya, dia masuk lebih cepat, terutama di sekolah swasta mungkin. Kemudian berbagai prestasi yang mereka lalui sehingga mereka lulus itu belum 18. Sehingga kan tidak mungkin ya dia masuk langsung ke pasar kerja karena dia memang belum boleh umur di bawah 18. Nah, itu yang kami siapkan dengan yang kita sebut dengan kursus. Jadi kursus ini melayani anak usia sekolah yang tidak berada di sistem persekolahan. Masuk BLK belum bisa, masuk layanan kartu prakerja belum bisa, begitu ya. Tapi mereka harus kita beli bekal pendidikan atau keterampilan. Belum lagi anak-anak yang memang secara finansial dan situasi lainnya tidak memungkinkan dia berada di sekolah sampai usia 18 tahun. Ini kan harus kita negara harus hadir ya untuk anak-anak ini. Nah, jadi itu yang kita lakukan. Dan kalau disebut tadi bahwa belum ada koordinasi, mungkin kami perlu lebih sering berdiskusi dengan Pak Wamen, karena kalau dengan para dirjennya, tadi bahkan saya satu forum nih dengan Pak Dirjen dari Pak Budi ya dari Ketenagakerjaan, dan kami selalu berdiskusi Pak mengenai bagaimana kita melakukan resource sharing, memanfaatkan. Memang Bu Dirjen juga bilang Bu sama saya, beliau habis ketemu, habis rapat koordinasi, cuman tarik-menariknya kencang sekali. Ini yang tidak boleh terjadi. Yang penting bagaimana kebutuhan negara ini bisa sama-sama kita kolaborasi. Jangan kepentingannya hanya memikirkan Diknas. Saya tentunya harus memikirkan Kemenaker bagaimana sebagai Wamen berfungsi untuk menghidupkan pelatihan kami. Begitu. Kalau kami, kepentingan kami itu adalah bagaimana memberikan layanan pendidikan terbaik bagi seluruh warga negara. Jadi kepentingan kami itu lebih pada negara hadir untuk memberikan bekal keterampilan dan kompetensi kepada warga negara. Tidak harus sebetulnya itu dari Kemendikbud, tidak harus dari industri, bahkan kami mengundang industri sekarang Mbak untuk menjadi mini university. Mereka diberi kesempatan memberikan pemagangan kepada anak-anak kami, mahasiswa misalnya, dalam 1 semester, lalu selama proses belajar itu, pemagangan itu, kami hitung sebagai kredit di kampusnya. Jadi kami justru mengundang semua pihak untuk ikut membantu pendidikan anak-anak bangsa kita. Siapa saja, termasuk juga Kemenaker sebetulnya. Baik, semoga nanti makin lentur hubungannya antara Kemenaker dan juga Kemendikbud. Bukan semakin lentur, kita ini bagian daripada pemerintah. Ya kan, pemerintah itu siapa? Presidennya Jokowi. Jadi kita tidak boleh berjalan sendiri-sendiri, harus jalan sama-sama untuk kepentingan bangsa dan negara. Nanti kita lanjutkan lagi Pak Wamen. Saudara jangan kemana-mana, Bisnis Talk masih akan segera kembali. Berat pikiran. Plosa Citrus, daya semangat alam. Hisap, segarnya menembus kepala. Pikiran enteng dan lega. Plosa bisa kerok dan pijat. Masuk angin, mantap. Plosa Citrus. Yang ini kayak sebelah sini deh. Juara. Juara. Tada! Wih, juara. Juara
Kita semua adalah juara. Juara filter dan kretek. Puasa jangan setengah-setengah. Harus tahan lapar serta amarah. Jaga mulut jangan setengah-setengah. Sikat gigi udah rutin, masa nggak kumur Listerin? Memang kenapa? Nggak cukup sikat gigi aja. Kumur Listerin antiseptik. Dengan essential oil, tuh kurangi kuman penyebab masalah mulut hingga ke sela gigi dan seluruh area mulut. Mulut sehat, napas segar. Puasa makin lancar. Listerin jaga mulut sepenuhnya. Pria sebenarnya selalu percaya akan pilihan yang diambilnya. Aku pria yang memilih hanya yang terbaik. Dengan karakter yang berkelas. Kupilih menjadi yang teratas. Karena itu yang menyulutku maju. Kenalkan aku, pria punya selera. Gudang Garam Filter Internasional. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta dengan Quick Action Formula. Cepat redakan perih dan mual karena mah. Siap kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. Selalu percaya akan pilihan yang diambilnya. Kenalkan aku, pria punya selera. Gudang Garam Filter Internasional. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta dengan Quick Action Formula. Cepat redakan perih dan mual karena mah. Siap kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. Puasa jangan setengah-setengah. Harus tahan lapar serta amarah. Jaga mulut jangan setengah-setengah. Sikat gigi udah rutin, masa nggak kumur Listerin? Memang kenapa? Nggak cukup sikat gigi aja. Kumur Listerin antiseptik. Dengan essential oil, tuh kurangi kuman penyebab masalah mulut hingga ke sela gigi dan seluruh area mulut. Mulut sehat, napas segar. Puasa makin lancar. Listerin jaga mulut sepenuhnya. Aku pria yang memilih hanya yang terbaik. Dengan karakter yang berkelas. Kenalkan aku, pria punya selera. Gudang Garam Filter Internasional. SD, SMP mungkin? Tebak ya, kayaknya SMA? SD kali ya, karena kan orang lulusan SD biasanya susah dapat kerja. Sebenarnya agak kaget sih, soalnya kan yang kita tahu kan SMK tuh diarahinnya untuk siap kerja langsung ya. Kenapa? Agak bertanya-tanya sih kenapa bisa mereka menjadi penyumbang ke pengangguran tertinggi sih. Aku kira SMA sih, karena kan SMK dia lebih prepare untuk langsung kerja sebenarnya daripada SMA. Hah? Masa sih? SMK kan bukannya ini ya, dipersiapkan buat apa, kayak banyak prakteknya gitu di sekolah. Jadi kalau udah lulus SMK harusnya bisa langsung kerja. Sekarang tuh kalau ngelamar kerja tuh minimal experience-nya udah berapa tahun, padahal mereka baru lulus atau segala macam. Jadi mungkin perbanyak di experience-nya kali. Spek dari SMK-nya mungkin belum memenuhi kali ya. Mungkin nggak cuman di bidang-bidang yang khusus doang, mungkin bisa diperluas lagi bidang-bidang yang ada di SMK-nya. Sehingga mereka juga bisa memenuhi spek yang dibutuhkan oleh lapangan.
Sebenarnya yang perlu diperbaiki itu kayak lapangan pekerjaannya sih diperbanyak gitu. Jadi dibuka peluang nggak hanya untuk lulusan yang perguruan tinggi, tapi juga diperbanyak untuk lulusan SMK. Selain dari pengalaman kerjanya, mungkin dilihat dari personalnya juga. Toh juga kita tahu semua orang tuh bisa kerja. Mungkin selama dia masih mau belajar, terus juga attitude-nya bagus, itu bolehlah untuk dikasih kesempatan buat para rekruter supaya mereka bisa masuk kerja dulu, supaya belajar menambahkan pengalaman mereka. Kadang perusahaan itu terlalu banyak nuntut tapi menggaji dengan sedikit gitu kan. Jadi kayak gimana ya, pengennya tuh harusnya ya yang make sense aja lah gitu. Butuhnya apa ya harus disesuaikan dengan gajinya gitu. Jadi jangan banyak mau tapi menggajinya nggak mau banyak gitu. Karena skill itu butuh proses dan butuh biaya. Kita lanjutkan diskusi kita malam ini, Bu Kiki. Tadi memang ada kabar yang baik ya, selama 2 tahun terakhir itu angka pengangguran dari SMK 30,5%. Saya cukup mempertegas sedikit, saudara, bahwa ini tidak semata-mata kita mengesampingkan lulusan yang lain ya. Tapi sekarang kita coba ngomongin soal SMK, karena berdasarkan survei, ini banyak orang tua menyekolahkan anaknya ke SMK karena siap kerja. Lagi-lagi alasannya itu tidak bukan karena biaya pendidikan itu tinggi. Karena dari SMA harus ke pendidikan selanjutnya dan angka pendidikan selalu naik. Bu Kiki, lantas apakah Kemendikbud punya target angka penurunan pengangguran dari SMK berapa? Jadi Mbak melihat dengan perkembangan. Jadi ada juga hal yang perlu kita pahami bersama begitu ya. Bahwa kebekerjaan lulusan dari suatu satuan pendidikan itu tidak sepenuhnya dalam kendali kita. Oke. Ketersediaan lapangan kerja itu kan yang lain ya, yang memikirkannya dan prestasi pelaku usaha ya. Betul. Dan oleh sebab itu kami tidak menargetkan lulusan itu dalam konteks employability itu selalu bekerja di suatu entitas bisnis gitu. Tapi juga kami menyiapkan menjadi wirausaha. Nah, dengan paradigma bahwa employability itu bisa diukur dengan bekerja di industri atau DUDI tadi, menjadi wirausaha, atau ada juga tadi saya senang sekali adik-adik kita yang muda tadi punya pemikiran yang sangat luar biasa ya. Mereka mengatakan melanjutkan studi, kalau memang anak ini punya kesempatan dan punya keinginan untuk melanjutkan studi, mestinya kita boleh buka kesempatan itu. Jadi yang kita sebut sebagai employability itu 3. BMW kami menyebutnya, bekerja, melanjutkan studi, dan berwirausaha. Oke. Nah, kalau kita lihat ke sana, maka orang tua memang sekarang kan lebih real ya, lebih oke. Anak-anak kita mesti bagaimana nih gitu. Dan mereka memilih SMK. Kami sekarang juga dengan bantuan Pak Anton sangat luar biasa nih, teman-teman dari industri memberikan inspirasi ke kami. Mereka mengatakan, Bu, program studi masa depan itu seperti ini. Misalnya pariwisata, tidak cukup hanya pariwisata. Sekarang ada wisata bawah laut, Mbak. Ada prodi wisata bawah laut, mengingat potensi Indonesia. Nah, dengan yang seperti itu, maka orang tua semakin melihat animasi. Itu prodi-prodi animasi luar biasa banyak peminatnya. DKV, gitu ya, desain komunikasi visual, itu juga rame. Ilmu komputer juga banyak sekali. Jadi kita atas saran dari industri juga membuka program studi berorientasi masa depan, ya, itu yang kemudian menarik anak-anak muda kita sekarang. Kemudian berusaha mengefisienkan sebisa-bisanya biaya pendidikan, begitu. Jadi akhirnya kalau kita lihat memang betul minat masyarakat untuk memasukkan anaknya ke vokasi semakin tinggi. Iya. Ya benar sekali Bu, itu concern soal biaya pendidikan, kadang-kadang naiknya kemahalan Bu, nggak semua orang sanggup. Jadi saya rasa ini juga harus jadi perhatian juga ya dari Kemendikbud untuk memantau sekolah-sekolah, kalau bisa dikasih batasan atas kali Bu ya. Saya boleh silakan, Pak Anton ingin memberikan usul ke Bu Dirjen. Jadi yang perlu kita lakukan bersama adalah
kampanye atau sosialisasi kepada dunia industri. Karena tanpa didukung oleh Dudi memang agak sulit, Bu ya. Nah, Jerman sendiri sampai sekarang itu pun masih setiap tahun ada kampanye. Kampanye bahwa ini di samping ekonomi strategik, bahwa pendidikan kejuruan adalah jaminan agar perusahaan itu mampu bersaing secara persaingan global. Jadi itu ada message, ada katakan mission yang itu. Dan ketiga, pendidikan kejuruan sistem ganda memberi anak muda masa depan yang lebih menjanjikan. Nah ini tetapinya Mbak, Bu Dirjen, di Jerman ya kita tidak harus copy 100%, tapi yang di sana karena kita lihat sistemnya sudah baku, di sana ada namanya BIBB atau kalau dalam bahasa Inggrisnya itu Federal Institute for Vocational Education dan Training. Satu contoh ada 5 profesi. Plant mekanik, industrial mekanik, construction mekanik, tools mekanik, milling machine operator. Itu 100 lembar. Baik. Apa yang harus dilakukan baik sekolah maupun Dudi. Jadi di sana juga ada yang kontrak dibatalkan dan setiap siswa ada kontrak. Dan yang memang kita harus tekankan sekarang kita kampanyekan, Bu, bahwa agar supaya ini efektif, yang pemagang itu mendapat uang saku. Tidak usah ikut di Jerman. Jerman uang saku sekarang hampir 1.000 euro. Anak yang masih kelas 1 pun 1.000 euro. Tapi oke lah, kita mesti bicarakan itu, Bu, bagaimana. Nah, oleh karena itu yang kita harapkan dengan keluarnya Perpres ya, peraturan Presiden 68 ini, kita berharap walaupun tidak menjadi seperti BIBW namanya, tapi sebaiknya kalau boleh usul, Bu Dirjen, bisa usul juga kepada pemerintah yang lebih atas adalah bahwa tim ini yang harus membuat peraturan-peraturan, kalau sana peraturan profesi. Kita juga belum jelas apa profesi atau kompetensi. Nah ini yang barangkali Bu Dirjen kita memang perlu ada diskusi lebih lanjut. Bagaimana ke depan, terutama bagaimana sinergi dengan Bu Naker. Kiki ingin menjawab, bisa diiyakan apa yang dikatakan? Sepakat sekali dengan Pak Anton. Sepakat Pak, kami baru pada level kementerian itu baru punya yang namanya tim pengarah vokasi. Jadi salah satunya Pak Anton dan teman-teman gitu. Kami dengan senang hati Pak Anton bersama nanti dengan kementerian-kementerian lain, entitas lain termasuk Kadin diantaranya gitu. Semua para pihak stakeholders untuk kita bersama-sama memajukan vokasi ya di Indonesia. Dan saran Pak Anton tadi, kalau doable mari kita lakukan Pak Anton dengan senang hati. Baik Pak Wamen, ya kalau tadi kita ada kampanye. Jalan Bu Dirjen, ini kebetulan Ibu hadir, ya. Saya hanya memohon kepada pemangku kebijakan, pimpinan di Kemendiknas, tentunya betul-betul harus bisa mensinergikan program kita. Apa yang Ibu sampaikan tadi di Kementerian Diknas, itu sama, ada di kementerian kita juga. Jadi jangan tumpang tindih. Jangan kepentingan untuk negara sama, tapi programnya juga sama. Jadi artinya ini yang harus kita perhatikan, semoga ke depan ini memang tidak lagi berjalan sendiri-sendiri. Ini menurut saya, Bu ya. Nah, tadi Ibu juga cerita bahwa angka pengangguran itu disebabkan juga oleh mereka ini di usia dini. Sekarang sudah berapa tahun ini Kemendiknas sudah menerapkan menerima anak masuk SD itu di usia 7 tahun. Kalau dia sekolah SD-nya normal 6 tahun, berarti kan 13 tahun. Ditambah SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, artinya ketika umur 19 mungkin mereka baru selesai menamatkan sekolah. Jadi saya pikir dengan sistem yang Ibu punya dari Kemendiknas ini, artinya langkah untuk menerima karyawan perusahaan tadi tidak ada punya alasan. Jadi anak SMK yang tamat harus bisa diterima. Jadi dengan dilatih di SMK selama 3 tahun, Bu. Jadi seperti itu. Nah, kalau Kementerian Tenaga Kerja memang fungsinya kami menerima semua balai-balai kami, menerima siapa saja yang punya niat, yang punya punya skill dan keterampilan, tidak melihat usia, tidak melihat tamat SMA atau SMP atau pernah sekolah. Yang penting mereka punya kemauan. Bahkan kami juga membayai dapat uang saku. Mereka juga ada diboardingkan, jadi menginap. Jadi kita tanggung semua. Jadi ini negara juga. Jadi begitu ya, Bu Ilona. Jadi Ibu Dirjen begitu. Betul Pak. Baik. Semoga, saya rasa semoga diskusi ini sangat
berkembang sekali begitu ya. Masih banyak yang ingin kita bahas dengan Bu Kiki, tetapi Bu Kiki punya waktu yang terbatas. Semoga habis ini dari Kemendikbudristek dan juga dari Ketenagakerjaan bisa ngobrol bareng. Jadi, baik biar panjang Bu Ilona, gitu ya. Kami ini bukan menciptakan anak-anak didik yang terampil, tapi kami melatih. Namanya juga Kementerian Tenaga Kerja. BLK itu kan Balai Latihan Kerja, ya bukan Balai Pendidikan gitu kan. Oke, baik. Semoga nanti transformasi pendidikan vokasi di Kemendikbudristek juga kerjasama lah. Kemendiknas itu kerjasama dengan Kemenaker. Itu Ibu Kiki kasih tahu Pak Nadiem itu, Pak Menteri ya. Baik. Baik. Terima kasih Bu Kiki Liati, Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi telah bergabung bersama kami. Kami tunggu gebrakan di transformasi pendidikan vokasi. Selamat malam Bu Kiki. Selamat malam, terima kasih semuanya. Malam Bu Kiki. Kami salamen, Pak Anton, Pak. Ya Ibu. Sehat selalu. Selamat malam. Nanti kita diskusi ya Bu. Baik, lepas ya. Baik. Makin panas gitu ya. Saudara jangan kemana-mana. Bisnis Talk masih akan segera kembali. Berat pikiran. Plosa Citrus, daya semangat alam. Hisap, segarnya menembus kepala. Pikiran enteng dan lega. Plosa bisa kerok dan pijat. Masuk angin, mantap. Plosa Citrus. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta dengan Quick Action Formula. Cepat redakan perih dan mual karena mah. Siap kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. Puasa jangan setengah-setengah. Harus tahan lapar serta amarah. Jaga mulut jangan setengah-setengah. Sikat gigi udah rutin, masa nggak kumur Listerin? Memang kenapa? Nggak cukup sikat gigi aja. Kumur Listerin antiseptik. Dengan essential oil, untuk kurangi kuman penyebab masalah mulut hingga ke sela gigi dan seluruh area mulut. Mulut sehat, napas segar. Puasa makin lancar. Listerin, jaga mulut sepenuhnya. Pria sebenarnya selalu percaya akan pilihan yang diambilnya. Aku pria yang memilih hanya yang terbaik. Dengan karakter yang berkelas. Kupilih menjadi yang teratas. Karena itu yang menyulutku maju. Kenalkan aku, pria punya selera. Gudang Garam Filter Internasional. Saatnya beralih ke Hemaviton Action Total Care Imun Up. 3 action benefit, bantu jaga daya tahan tubuh, stamina, dan kesegaran. Imun Up, Stamina on, full action seharian. Hemaviton Action Total Care Imun Up. Puasa jangan setengah-setengah. Harus tahan lapar serta amarah. Jaga mulut jangan setengah-setengah. Sikat gigi udah rutin, masa nggak kumur Listerin? Memang kenapa? Nggak cukup sikat gigi aja. Kumur Listerin antiseptik. Dengan essential oil, untuk kurangi kuman penyebab masalah mulut hingga ke sela gigi dan seluruh area mulut. Mulut sehat, napas segar. Puasa makin lancar. Listerin, jaga mulut sepenuhnya. Pria sebenarnya selalu percaya akan pilihan yang diambilnya. Kenalkan aku, pria punya selera. Gudang Garam Filter Internasional. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta dengan Quick Action Formula. Cepat redakan perih dan mual karena mah. Siap kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. Aku pria yang memilih hanya yang terbaik. Dengan karakter yang berkelas. Kenalkan aku, pria punya selera. Gudang Garam Filter Internasional. Puasa jangan setengah-setengah. Harus tahan lapar serta amarah. Jaga mulut jangan setengah-setengah. Sikat gigi udah rutin, masa nggak kumur Listerin? Memang kenapa? Nggak cukup sikat gigi aja. Kumur Listerin antiseptik. Dengan essential oil, untuk kurangi kuman penyebab masalah mulut hingga ke sela gigi dan seluruh area mulut. Mulut sehat, napas segar. Puasa makin lancar. Listerin, jaga mulut sepenuhnya.
Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta dengan Quick Action Formula. Cepat redakan perih dan mual karena mah. Siap kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. Kita lanjutkan diskusi kita malam ini dan telah bergabung bersama kita Mas Cipta Wayana, wartawan Surkontan. Mas Cipta, selamat malam. Malam. Panas ya Mas malam ini? Panas. Baik, sebelum saya ke Mas Cipta, saya coba ke Pak Anton dulu. Pak Anton tadi juga mendengar suara dari masyarakat ya. Ini ada concern yang saya rasa cukup menarik untuk kita perdalam. Katanya banyak pelaku usaha mintanya itu kebanyakan juga gitu. Sementara mereka belum punya pengalaman, tapi gajinya juga nggak gede-gede banget. Pertimbangan dari industri atau pelaku usaha apa sih sebenarnya biasanya? Saya kira industri kalau dia mempunyai kompetensi yang diharapkan, dia berani bayar mahal. Masih tinggi. Oh gitu. Nah, persoalan kalau yang datang walaupun membawa ijazah tetapi tidak punya kompetensi. Nah, oleh karena itu saya merasa pilihan Pak Jokowi untuk vokasi menjadi sistem untuk peningkatan SDM sudah sangat tepat. Nah, persoalan apakah sistem itu dijalankan dengan benar dan sistem kita benar atau tidak? Oke. Sekarang begini, ada 14.000 SMK. Nah, kalau vokasi yang benar itu artinya harus ratusan ribu atau mungkin 1 juta lebih perusahaan yang harus menampung karena jadi begini, kalau kita bicara SMK bukan pelatihan lebih clear ya, karena dia masuk upskilling, reskilling itu udah siap, memang siap pakai. Tetapi kalau sekolah 3 tahun, saya ini 30% belajar di SMK, 70% waktu saya ada di Dudi, di pabrik. Sehingga 3 tahun setelah saya mendapatkan sertifikasi kompetensi, saya tidak usah tes lagi. Soft skill, hard skill sudah terpenuhi. Jadi tinggal tunjuk saja ini akan tinggal. Nah, persoalan yang lain akan dengan gampang cari kerja. Jadi sebenarnya saya paling sedih kalau orang bertanya, Pak, kalau tamat SMK ini jaminan apa dapat kerja? Ini kan pertanyaan yang konyol. Semestinya kalau masuk SMK yang benar, otomatis contohnya kalau kita lihat Jarum Kudus, kan dia sukses. Kalau bicara pendidikan tinggi, Admi Solo. Itu berebutan antre itu orang untuk mendapatkan tenaga ahli. Nah, artinya yang tidak benar adalah sekolah ada, dapat pelajaran teori lebih banyak, tidak praktek. Dan jangan lupa, kenapa harus di Dudi? Kita harus bedakan, teaching factory di Jerman hampir tidak ada teaching factory. Teaching factory itu kalau umpamanya di satu tempat di mana tidak ada Dudi, terpaksa mesinnya didatangkan masuk sekolah. Tapi lebih praktis, dan itu dilakukan Jerman, lebih baik siswa itu praktek di tempat kerja karena pertama, dia harus pertama terlalu mahal kalau sekolah harus siapkan alat atau mesin yang setiap tahun berganti-ganti Pak Wamen. Sehingga itu akan lebih praktis dia di tempat kerja. Kedua, dia harus terbiasa dengan suasana real. Saya meninjau dengan Pak Hanif waktu itu di ada IT Singapura. Masuk di ruangan di mana mereka untuk masinis kapal. Baik. Ruangan tidak AC begini. Ruangan seperti di dalam ruangan kapal, bau solar dan panas. Jadi harus membiasakan di tempat kerja yang real. Ketiga, dia kan mau cari kerja. Kalau dia sekolah, setelah itu baru melamar, berbeda dengan dia sudah 70% waktu di tempat kerja, dia tidak susah cari kerja. Nah, inilah yang harus sebenarnya filosofi ini kawan-kawan kita di Dikbud dan lain-lain juga harus bicara bersama, ya itulah kembali kepada tetapi persoalan tanggung jawab nasional ada di mana ini. Sehingga tidak menjadi, saya lebih cenderung seperti yang Pak Wamen katakan, sebenarnya sukses tidaknya satu pemerintahan adalah menghapuskan kemiskinan dan yang paling efektif adalah beri lapangan kerja. Dan saya selalu berulang Pak Wamen, tanggung jawab memberi pekerjaan bukan di tenaga kerja. Karena mereka bagaimana dididik, dan kementerian lain kebijakan-kebijakan. SDM yang harusnya dibentuk. Di sini kan lebih banyak di tenaga kerja itu adalah mempersiapkan hubungan kerja, undang-undang tenaga kerja dan lain-lain. Nah, ini yang salah persepsi juga Pak Wan. Baik. Yang jelas di sini kalau saya tangkap juga pernyataan dari Pak Anton, harusnya sekolah SMK juga ini sudah harus punya tugas ya, bertanggung jawab terhadap anak didiknya supaya punya kapasitas yang mumpuni sesuai permintaan dunia usaha dan juga industri begitu. Pak Wamen, karena Pak Wamen sendiri yang tadi buka datanya bahwa banyak lulusan SMK ini justru tenaga kerjaan nih untuk mendapat pelatihan. Apakah memang setiap tahun trennya itu jumlah orang alumni SMK itu yang ke Kemenaker banyak Pak? Banyak. Jadi mereka itu data kita hampir 60%
ya yang berasal dari SMK. Nah, kenapa? Mereka ketika mungkin maaf ya, ketika mereka mendapatkan pendidikan di SMK, mungkin mereka tidak betul-betul bisa maksimal seperti yang diceritakan oleh Pak Anton tadi. Jadi hanya ya gimana ya, mungkin seperti SMA juga mungkin lebih banyaklah teorinya daripada prakteknya juga. Jadinya nggak ada perbedaannya gitu ya. Dan satu lagi, saya pernah meninjau ke salah satu SMK negeri ya, itu fasilitas prakteknya juga tidak memadai. Yang menurut saya Kementerian Diknas betul-betul harus memfasilitasi bagaimana ruang-ruang praktek sehingga mereka ini bisa bekerja yang seperti Pak Anton bilang, dari elektro misalkan, kemudian dari konstruksi, atau mungkin dari jurusan yang IT, ya kan, betul-betul alatnya itu memadai. Ketika mereka praktek betul-betul sungguh-sungguh, mereka bisa, termasuk juga SMK perkapalan misalkan, atau SMK perhotelan, ya kan, harus dibikin. Inilah tugas semua ya, termasuk Kemenaker. Kami siap memfasilitasi itu untuk kerjasama Diknas dengan kami. Kalau mereka tidak punya, kami siap memfasilitasi. Tapi kita punya BLK-BLK yang sudah punya kompetensi, dan perlu diingat ya Ibu Ilona, ketika kita sudah melatih anak-anak kita di BLK, mereka dapat sertifikasi. Punya sertifikat, walaupun jam pelajarannya sangat singkat, tapi mereka handal. Cuman terbatas juga. Kami melatih punya paket. Paket itu satu paket 16 orang. 16 orang itu karena jurusannya ini misalkan keperluannya, misalkan jurusan apa namanya, instalasi listrik, itu terbatas paketnya, tidak bisa banyak. Nah, limpahkan saja paketnya ke Kementerian Tenaga Kerja. Kalau dilimpahkan paketnya, anggaran juga bisa minta ditambah ya? Ya termasuk dong ya kan. Baik, ya, saya ke Mas Cipta. Gini Mas Cipta, kita melihat banyak yang kita ambil benang merahnya dari diskusi ini ya. Mulai dari tadi pelaku usaha juga mintanya ya harusnya ketersediaan SDM-nya itu matang dengan adanya koordinasi yang baik juga ya antara Kemendikbud, Ristek dengan juga Kemenaker. Tadi kita lihat ini agak nggak harmonis soal aturan atau kebijakan untuk menyediakan SDM siap kerja. Apa catatan dari redaksional atau apa yang paling mendesak kita benahi dulu supaya lulusan SMK, ya menurut saya yakin benar banyak orang tua yang memilih ke SMK karena kendala biaya kalau mereka harus melanjutkan sekolah lebih tinggi. Ya, wah ini repot nih menyimpulkan diskusi yang terlalu banyak dagingnya. Diskusi ini menurut saya sangat produktif dan harus lebih sering. Pertama gini, kita kalau kembali lagi saya pengen menarik perspektif yang lebih besar. Kita selalu bicara misalnya bonus demografi, tapi hati-hati, bonus demografi itu tanpa lapangan kerja itu akan menjadi bencana demografi. Dan kita tidak akan memetik manfaatnya di 2030 ketika puncaknya nanti. Itu satu. Jadi penyediaan lapangan kerja ini harus selalu menjadi topik, dan yang penting sebenarnya aksi ya, aksi yang selalu ada hasilnya. Itu pertama. Yang kedua, bicara tentang SMK, sebenarnya kalau kita menyimpulkan ini sebenarnya efek dari, kalau saya sebut ya, ini sebenarnya ledakan SMK yang dalam tanda kutip awalnya niatnya bagus. Kalau kita lihat ini sebenarnya kan mulai 2014 ketika ada undang-undang pemerintah daerah dialihkan pengelolaan SMA itu ke provinsi. Lalu ada kampanye juga dari pemerintah memang pengen menjadikan SMK menjadi solusi untuk penciptaan tenaga kerja. Lalu kampanye ini gede-gedean, kampanye gede-gedean, ada booming SMK. Tadi Pak Anton menyebut sekarang 14.313. Ini lebih banyak dari SMA. SMA itu cuma 13.900. Siswanya juga lebih banyak, 5,1 juta SMK. Sementara SMA cuma 4,9. Jadi sebenarnya dari sini sebenarnya logika kenapa pengangguran SMK itu lebih besar juga kelihatan sih, orang memang siswanya lebih besar gitu ya. Tapi booming ini kampanye sebenarnya di satu sisi kampanye ini berhasil membuat orang tua rame-rame masuk SMK. Tapi di sini kemudian terjadi antara ekspektasi dengan kenyataan ini nggak nyambung gitu loh. Orang berharap masuk di situ langsung dapat pekerjaan, tapi kenyataannya tadi kita sudah diskusi kualitas SMK ini bisa bumi dengan langit di lain daerah, lain cerita. Saya ada cerita gini, ini nyata. Saya tahu ada di tetangga saya lulusan SMK langsung kerja di salah satu bengkel Astra. Bagus. Tapi saudara saya sekolah di SMK, dia sampai keluar pindah ke SMA. Kenapa dia shock ketika masuk SMK? Dengan pola pendidikannya, dia sampai pindah. Nah ini real terjadi. Jadi perbedaan ini sangat real. Nah saya kira solusinya sebenarnya tadi
Pak Anton sudah menyebut sebenarnya sudah ada, yaitu Perpres 68 2022. Itu menyebut tentang revitalisasi pendidikan vokasi. Nah, itu di pasal 18 sudah disebut harus ada koordinasi yang memang yang menjadi ketuanya Kementerian Koordinator PMK ya. Tapi di dalamnya ada Kementerian Tenaga Kerja. Kalau Menko-nya ada Menko Perekonomian, ada Marinvest. Jadi semuanya mestinya udah nggak ada masalah. Di situ ada standarisasi, ada fungsi Kadin dan sebagainya. Tinggal kita tunggu ini kapan realisasinya, karena ini sudah sejak April 2 tahun lalu muncul Perpres ini. Jadi kalau ini ada dan bukan hanya sekedar jadi kertas atau jadi, takutnya SMK ini kan jadi latah sebenarnya. Jangan sampai ini juga kemudian berujung nggak produktif lagi gitu. Jadi kelihatannya pemerintah sudah menyadari ada Perpres ini, sekarang eksekusinya seperti apa. Oke, baik. Terima kasih Mas Cipta Wayana, wartawan Kontan atas simpulannya malam ini. Sangat baik. Terima kasih Pak Afran Sanur, Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Terima kasih telah bergabung. Dan Perpres 68, Kemenaker menjadi koordinator pelatihan. Perlu diingat itu. Jadi tolong pelatihan itu serahkan sama kami. Baik. Itu Mbak Ilona. Ini kan gunanya benar. Kompas TV kan? Ya, untuk mensosialisasikan program juga. Dan terima kasih saya ucapkan ke Pak Anton J. Supit, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo. Sekali lagi terima kasih Bapak-Bapak atas pandangannya. Selamat kembali bekerja, Pak Friansyah. Semangat terus. Sudah siap tambah kerjaan. Iya, baik. Saudara jangan kemana-mana, kami masih akan segera kembali.